wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannif rahimahullah ta'ala Sulaiman alaihissalam wa nabiyyu ibnu nabi Sulaiman ibnu Daud wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamuhu ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib yang saya hormati, baiklah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Nabi. Pada kesempatan ini kita akan melihat atau kita akan berbicara tentang sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak terlalu banyak dibicarakan dalam Al-Quran tentang sikapnya kaumnya terhadap dia pada saat atau pada waktu dia Nabi Sulaiman menyampaikan dakwahnya. Di sini pengarang hadis buku ini mengatakan Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, wan nabiyyu ibnu nabi, yaitu Nabi Sulaiman dia seorang nabi dan anaknya seorang nabi. Sulaiman ibnu Daud, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Jadi bapaknya juga nabi, dia mewarisi kenabian bapaknya. Wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihi salawatullahi wasallam. Dan dia nasabnya, keturunannya sampai ke abil anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman cucunya Nabi Ibrahim. Kemudian walam tuzkar fil Qur'anil Karim da'watuhu fi qaumihi wala mauqifa qaumihi min da'watihi. Al-Quran tidak banyak menyinggung atau menyebutkan dalam Al-Quran dakwanya dalam kaumnya. Jadi bukan Al-Quran menonjolkan ceritanya Nabi Sulaiman, sikap kaumnya terhadap Nabi Sulaiman. Wala mauqifa qaumihi min da'wati, dan tidak banyak menceritakan sikapnya kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Wa innama ta'arrada al-kitabul hakim lima manahu Allah minal khasa'isi wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati allati tu'ayyidu da'watahu wa tu'akkidu risalatahu. Akan tetapi Al-Quran menyinggung atau memaparkan dalam Al-Quran lima manahu Allah minal khasa'is, apa-apa yang diberikan oleh Allah keistimewaan, ada kekhususan yang dibandingkan dengan nabi yang lain. Wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati, dan mukjizat yang dimuliakan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Allati tu'ayyidu da'watahu, yang mendukung dakwanya, wa tu'akkidu risalatahu, dan memperkuat risalah yang disampaikan. Jadi yang banyak ditonjolkan, ceritakan, yaitu mukjizatnya dan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nanti kita lihat
Wa sawfa natahaddatsu an ba'di hadhil khasa'isi wal mu'jizati sa'ilina Allah ay yaj'alana fiha ibratan wa tafsira wa hidayatan wa tadhkira. Sini pengarang buku mengatakan sebentar kita akan berbicara tentang sebahagian kekhususan yang diberikan Nabi Sulaiman dan mukjizat dengan memohon kepada Allah agar bisa menjadikan kita ibrah dan tafsirah, bisa menjadi ibrah kepada kita, wa hidayatan wa tazkirah, dan merupakan hidayah dan peringatan kepada kita. Kemudian wa awwalu ma yulfitu an-nadra fi khasais Sulaiman zakauhu. Yang pertama-tama yang dilihat keistimewaan yang diberikan Nabi Ismail yang kita lihat, yaitu zakauhu, kecerdasannya. Menurut riwayat bahwa Nabi Sulaiman baru berumur 11 tahun sudah nampak kecerdasannya. Bahkan bapaknya yaitu Nabi Daud sering diikutkan dan memutuskan sesuatu perkara karena kecerdasannya. Bahkan Nabi Daud pernah memutuskan perkara, Nabi Sulaiman memberikan pandangan, saran, akhirnya Nabi Daud yang meninggalkan keputusan yang mengambil pendapatnya Nabi Sulaiman pada baru umur 11 tahun. Jadi cerdas sekali Nabi Sulaiman dan kaya sekali Nabi Sulaiman. Sampai Nabi juga raja. Nanti kita akan lihat. Jadi kecerdasannya, wa bu'du nadhari, dan jauhnya pandangannya. Sudah masih muda, sudah jauh pandangannya. Wasi'atu aqlihi, dan keluasan pemikirannya. Hatta gada akbar min sinhi, sampai kelihatannya pemikirannya itu atau pandangannya melampaui umurnya. Jadi masih anak-anak, masih muda, tapi pemikirannya sudah melebihi orang dewasa. Cerdas sekali. Wa hatta kana yaqti fi ba'dil masaili fatahulla amamahu aqdal masyakili. Bahkan sampai sering memutuskan sesuatu, sebagian masalah, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat rumit, yang sangat susah. Jadi sejak dia anak-anak sudah membantu bapaknya Nabi Sulaiman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Nabi Daud. Sini pertama akan dilihat di sini, wala'alla qissatal habsil ladzi akalatul ganam. Ada kemungkinan kisah tentang yang ada orang kerja di petani, alladzi akalatul ganam, yang ada suatu kaum atau ada kaum mempunyai kambing dimakan tanamannya orang ini. Ini yang disebutkan di sini. Nabi Daud sudah ikut membantu bapaknya menyelesaikan, bahkan mengganti keputusan yang diambil oleh Nabi Daud. Jadi pernah terjadi ada petani ini ada dimakan oleh kambing tanamannya. Nah, kemudian yang petani ini melapor ke Nabi Daud. Nabi Daud yang mengambil keputusan. Di sini katakan, walladzi qada fihi ba'da qada'i abihi. Nabi Sulaiman sering mengambil keputusan, kalau sudah bapaknya mengambil keputusan, Nabi Sulaiman menganggap kurang tepat, akhirnya pandangannya diambil. Fa hadza abuhu bi ra'yi, maka bapaknya yaitu Nabi Daud sering mengambil pendapatnya, meminta pendapatnya. La'alla fi dzalika ma yadhharu fadla Sulaiman wa nabahati dzikrihi wa uluwi qadrihi, yaitu pada waktu Nabi Daud mengambil keputusan mengenai perkara yang petani yang dimakan oleh kambing tanamannya, akhirnya Nabi Sulaiman ikut membantu bapaknya mengambil keputusan
yang berbeda keputusan yang diambil oleh bapaknya, tapi bapaknya dia menerima. Wa mimma yuzkaru Sulaiman dalilan ala bu'di fi nadhrihi. Di antara akan disebutkan sebagai contoh atau sebagai bukti, yaitu jauhnya pandangannya, wasi'ati aqli dan luasnya pemikirannya, ma jaa fit Taurati anil mar'ataini allataini takhasamata fi waladin sagirin. Yaitu ada diceritakan dalam kitab Taurat. Ada diceritakan kisah ada dua perempuan yang pada masanya Nabi Sulaiman, dua perempuan bertengkar mengenai masalah anak. Dua perempuan mengaku anaknya diambil oleh seorang perempuan. Hanya datang melapor. Sini kata haitsu tadai kullu wahidatin minhu annahu walada, di mana setiap wanita itu yang dua itu mengaku bahwa seorang anak itu dia anaknya. Bagaimana ceritanya? Dia kata wadzalika anna imra'ataini ja'ata ila Sulaiman wa waqafata baina yadayhi. Dua perempuan datang kepada Nabi Sulaiman. Datang melapor. Waqalat ihdahuma, salah seorang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, inni askunu ma'a hadhil mar'ati fi baitin wahidin. Saya tinggal satu rumah bersama dengan perempuan ini. Jadi dua-duanya datang melapor. Dia mengatakan, ini perempuan saya sama-sama tinggal satu rumah. Wa qad waladtu ma'aha fil baiti. Dan saya melahirkan di rumah yang saya tinggal sama-sama, saya melahirkan anak laki-laki. Wa fil yaumi tsalisi ba'da wiladati waladat hadhil maratu aidan. 3 hari sesudah saya melahirkan, juga melahirkan ini perempuan ini. Ya. Dua perempuan sama-sama melahirkan dalam satu rumah. Wa kunna ma'am wa lam yakum ma'ana garibun. Nah, kita tinggal sama-sama dalam rumah, dan selama tinggal itu tidak ada yang aneh-aneh dalam rumah. Famata ibnu hadhil mar'ati fil lail. Jadi pada suatu malam, jadi yang perempuan datang itu melapor, ini perempuan ini pada suatu malam mati anaknya, meninggal anaknya. Lianna idza taja'at alaihi, karena dia suatu tidur tentu karena tindis anaknya. Biasanya ibu, kalau biasa ibu muda-muda biasanya dia tidur tindis anaknya, akhirnya dia meninggal anaknya. Faqamat wasatal laili, ini yang ibu ini yang tindis anaknya meninggal, bangun tengah malam. Wa akhadhat ibni min janibi. Kemudian mengatakan, ini ibu ini diambil anakku di sampingku. Kan sama-sama dia anaknya baru lahir. Tanya dia waktu tidur dia tindis mati anaknya. Yang tengah malam saya tidur, bawa itu anakku diambil. Wa ana naimah, saya sementara tidur, wa adja'athu fi hadniha, dia membaringkan di sampingnya. Wa adja'at ibnaha al-mayyit fi hadni, kemudian membawa anaknya yang meninggal itu di sampingku, ditukar anaknya. Ya. Ini yang perempuan ini dua datang melapor kepada Nabi karena bertengkar. Anakku kau ambil. Mana tidak? Anakmu yang meninggal. Saya tidak datang. Jadi bagaimana Nabi Sulaiman ini? Falamma, jadi perempuan mengatakan, falamma kumtu fis sabahi li aldai ibni idza huwa mayyit. Suatu pagi saya bangun mau ke netek saya punya anak ini meninggal. Saya lihat meninggal. Walamma ta'ammaltu fihi, tak saya memperhatikan anak yang samping yang meninggal itu. Wajadtu laysa ibni alladhi, bukan anakku yang saya lahirkan itu. Ya, bukan anakku. Dia perhatikan. Berarti kata dia nak tukar. Walamma sa'ala Sulaiman al-mar'ata tsaniyah nafath dzalika wa ankaratku. Nabi Sulaiman tanya yang perempuan yang kedua itu. Yang satu kan melapor mana. Dia mengatakan, nak tukar anakku. Anaknya meninggal, ambil anakku.
Wakalat mengatakan perempuan yang kedua, kalau tidak, saya ambil anaknya dia meninggal, bukan anaknya meninggal, anaknya dia meninggal. Inna ibni huwal hayyu wa ibnaha huwal mayyit. Anakku yang hidup, anaknya yang meninggal. Ini bertengkar. Wakala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, kasih tahu orang yang sekalian, utuni bisaifin, coba ambilkan saya pedang. Ambilkan pedang. Setelah diambilkan pedang, maka kemudian mengatakan, usturu al-walada syatraini. Coba potong dua anak ini yang hidup ini, potong dua. Waktu likulli imra'atin syatra, kemudian masing-masing ambil separuh. Perempuan ambil separuh, ini separuh. Potong dua itu yang hidup. Nah, suatu ini yang disuruh potong, fasarahat ihdahuma, maka salah satunya dari perempuan itu berteriak. Berteriak mengatakan, wakal mengatakan, la ya Sayyid, jangan, ya Tuhan jangan. Utuha al-walada wala tersebut. Jangan dibunuh, jangan dipotong. Kasih saja dia yang ini supaya tidak mati. Kasih saja dia. Itu yang melaporkan karena anakku diambil. Wa masanya sedangkan perempuan yang kedua, wakalat mengatakan, usturu, potonglah. Potong dua. Hatta la yakunani wala laki. Sampai kamu tiap punya anak, saya juga tiap punya anak. Biarkan dimatikan. Dipotong dua. Wakala Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, qad wadahal haqq wa sekarang sudah nampak kebenaran. Di situ nampak mata utul walada lil mar'atil ula, kasih anak ini kepada anak perempuan yang pertama tadi melapor. Wala tumitu apa inna ummu. Jangan kebunuh karena itu ibunya. Kan nampak karena dia berteriak. Yang penting ambil itu, jangan dibunuh. Kau yang salah, biar dibunuh. Berarti ada kasih sayang, berarti itu bukan anaknya. Ya. Jadi ini caranya Nabi Sulaiman memutuskan perkara. Dia cerdas sekali. Soalnya kalau dalam Al-Quran itu kalau anak tertukar ada solusinya dalam Al-Quran. Yaitu Syekh Mutawalli Syarawi di Mesir pernah dia sakit dirawat di Amerika. Waktu dirawat di Amerika, semua dokter ahli di Amerika mengatakan, ayo ada ulama dari Mesir yang terkenal itu ada sekarang dirawat di Amerika. Ayo kita pergi ketemu dia. Sepakat berunding dengan satu topik yang mau ditanyakan. Bagaimana menyelesaikan kalau ada dua ibu tertukar anaknya? Kan sering itu tertukar anaknya orang kan. Ya. Siapa tahu kerjasama dengan suster, kasih pindah itu namanya anaknya ke anak yang lain. Jadi dalam Al-Quran ada solusinya. Jadi datanglah ini sekelompok dokter kepada Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bagaimana caranya menyelesaikan kalau dua ibu bertengkar tertukar anaknya. Bagaimana menyelesaikan? Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran mengatakan lizzakari mislu haqqil unsayaini. Dalam Al-Quran sudah menyatakan bahwa dalam pembagian waris itu kalau anak laki-laki dua bahagiannya, kalau anak perempuan satu bahagiannya. Jadi adil menurut Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu, agama Islam itu bukan yang dianggap adil satu-satu. Ada kalanya 3, ada kalanya 4, dan di 1 itu adil. Jadi Syekh Mutawalli mengatakan Al-Quran menyelesaikan itu. Apa artinya? Al-Quran mengatakan kalau laki-laki 2 pembagiannya, perempuan 1. Jadi kalau perempuan jangan berkelahi saudaranya. Karena berkelahi saudaranya melapor kepada dia, dikalah itu. Lebih aku saja, tambah damai saja. Apa yang dimaksud? Al-Quran mengatakan, minta maaf karena ini agak sedikit. Mutawalli Syarawi mengatakan, kalau ada 2 ibu tertukar anaknya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, tertukar ini, bagaimana menyelesaikan?
Mengatakan coba ambil ASINY-nya kedua ibu ini. Ambil ASINY-nya dengan ukuran yang sama, misalnya 50 cc. Kemudian timbang. Kalau ditimbang, yang ibu yang melahirkan anak laki-laki beratnya dua kali lipat dari beratnya ASINY-nya ibu yang melahirkan perempuan. Bisa Pak dicoba. Ibu bisa coba ini. Jadi anak perempuan yang lahir dari ibu, kemudian ibu yang lain anak laki-laki anaknya, maka air ASINY-nya itu lebih berat 2 kali lipat dibandingkan dengan yang melahirkan perempuan. Itu biasanya kita di kampung, kita sering dengar yang ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki, "Swana setete." Nak pandai itu kalau anak perempuan, ibunya mengatakan "Swana tete", tapi yang anak laki-laki, "Swana tete." Memang karena dikasih 2 kali lipat. Bisa dibuktikan ini karena Al-Quran mengatakan demikian. Jadi Al-Quran itu, ajaran agama itu makin diteliti, makin nampak kebenarannya. Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan oleh agama itu kebenarannya luar biasa, tambah diteliti secara ilmiah, tidak ada yang bertentangan dengan ilmiah, penelitian ilmiah. Misalnya yang mudah-mudah saja, ajaran agama itu kalau bersin orang, kalau bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau menguap suruh tutup. Kini sudah diteliti oleh dokter, ada kesehatan, karena kalau bersin itu orang artinya keluar ada bakteri-bakteri dari mulut kita, dan itu tandanya bahwa pertahanan badan kita menolak, yaitu ya bakteri yang mau masuk di tubuh kita, sehingga kata alhamdulillah. Tapi kalau menguap tutup, jangan masuk bakteri dalam agama. Dalam hadis mengatakan tutup mulutmu karena setan masuk, karena setan itu yang bakteri itu setan. Karena yang maksud dengan setan seluruh yang jahat itu setan semuanya. Karena Al-Quran itu hanya mengatakan kami menjadikan untuk bangsa manusia dan bangsa jin untuk menyembah, tidak ada bangsa setan. Jadi ini para ulama yang mana dimaksud setan. Jadi ulama mengatakan yang dimaksud setan seluruh yang jahat namanya setan. Ya, namanya setan. Jadi begitulah Nabi Sulaiman, setelah dia mengambil pedang, sudah nampak, ini yang punya anak. Karena kata jangan dipotong. Kalau yang sana kata biarkan dipotong, berarti tidak ada kasih sayang, bukan anaknya itu. Karena seorang ibu mesti ada kasih sayangnya. Kemudian faqala Sulaiman u'tu al-walada lil mar'atil ula. Sekarang nampak yang mana yang benar, maka anak ini kasih yang ibu yang pertama, karena dia mengatakan jangan dibunuh. Wa amma mu'jizatuhu fasawfa natatabbauha fi kitabillah wa na'khudhu bi aqwabil ara fi tafsir ma wara fiha. Kemudian selanjutnya mengatakan insyaallah kita akan melihat apa keistimewaan dan mukjizat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman dibandingkan dengan nabi yang lain. Nabi Sulaiman pertama keistimewaannya nabi dan raja, dan kekayaannya luar biasa. Sehingga ada riwayat mengatakan istrinya 1000 perempuan. ada riwayat mengatakan 1700 yang bukan perempuan yang biasa, yang hamba sahaya 300. Allah alam. Mudah-mudahan riwayat ini benar. Istrinya saya luar biasa. Kemudian antara lain keistimewaannya dia bisa menguasai jin. Diberikan Allah kekuasaan untuk menguasai jin, bisa perintah. Bahkan angin dia perintah. Bahkan binatang dia paham. Serangga dia paham bahasanya. Dalam Al-Quran jelas.
Sini dikatakan di sini ada yang telah dikatakan wa bainama kana Sulaiman jalisan sa'ata yaumin id marra bihi ta'irun yatufu faqala li julasaihi atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Jadi pernah Sulaiman duduk-duduk dengan beberapa sahabat atau barangkali yang orang-orang yang di sekelilingnya pernah duduk, terus ada burung id marra bihi ta'irun, ada burung yatufu, putar-putar. Fakala di julasai, Nabi SAW mengatakan pada orang yang hadir situ, atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Kau paham apa yang bilang itu, yang perempuan yang burung yang putar-putar itu? Innahu yaqulu assalamu alayka. Burung itu mengatakan assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi. Ai nabi dan raja. Itu Nabi Sulaiman. Ataqallahu karamata wa adharaka ala aduwika. Allah memberikan kemuliaan kamu dan Allah memberikan kamu kekuasaan mengalahkan musuhmu. Inni muntadikun ila afrahi, saya mau ke sarang saya. Tsumma arji'u ilaik, kemudian saya kembali lagi. Jadi suatu dia burung itu jalan putar-putar, Nabi Sulaiman paham bahasanya. Kasih tahu orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian wa innahu sayarju ilaina marratan saniyah. Kemudian mengatakan nanti itu burung itu dia minta permisi mau ke sarangnya, kemudian kembali lagi. Wa qad raja'a at-ta'ir filan, betul. Burung itu setelah dia ke sarangnya pulang lagi ke dekatnya Nabi Sulaiman. Wasta'zana Sulaiman fil Islam, kemudian minta izin kepada Sulaiman untuk mau pergi terbang. Kemudian wasaha indahu tawusun. Pernah juga ada burung merak. Saha, dia bunyi. Waqala ama tadaruna ma yaqulun. Nabi SAW mengatakan, paham apa yang dibilang itu burung merak itu? Qalu, orang yang sekeliling mengatakan, qala, Nabi SAW mengatakan innahu yaqulu, dia mengatakan itu yang suaranya itu kama tadinu tudan. Apa artinya kama tadinu tudan? Sebagaimana yang kau lakukan kepada orang, begitu ya kamu akan dilakukan. Jadi bapak-bapak ini, kalau pernah kita mengganggu orang, menyakiti orang, cepat-cepat kita minta maaf. Karena kalau tidak, pasti nanti kita akan diperlakukan seperti yang kita perlakukan orang lain. Kalau bukan kita, nanti keturunan kita. Karena kama tadinu tudan. Jadi saya mengatakan itu burung merak itu dia bilang kama tadinu tudan. Apa yang kita perlakukan kepada orang, baik perkataan atau perbuatan, nanti kita akan diperlakukan seperti itu. Kemudian ada lagi wahadarat indahu hamama. Terus ada lagi yang hamama, burung merpati, yang hadarat artinya dia apa bahasa Indonesianya, hadarat leba. Apa bahasa Indonesianya leba? Terbang terus kalau kapal kan mendarat, kalau burung apa namanya? Bahasa Bugisnya, bahasa daerahnya leba. Terus ada burung merpati datang ke depannya. Faqala, maka Sulaiman mengatakan ama tadaruna ma taqul. Kau paham apa yang dibilang itu, yang burung hamamah itu, burung merpati itu? Qalu la. Para sahabat atau pada ada orang yang ada di sekelilingnya mengatakan la. Qala, Sulaiman mengatakan inna taqulu, dia mengatakan subhana rabbil a'la adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi paham, jadi burung merpati yang datang itu dia bertasbih. Dia bilang subhan rabbil ala adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi itu keistimewaannya Nabi Sulaiman, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami bahasa burung. Bahasa burung. Walaysa dzalika bi'ajibin wala gharib.
Ini yang diberikan, keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman ini bukan hal yang ajaib dan bukan barang yang aneh. Wala yastabi'u la yakshifullahu li nabiyyin min anbiya'i, dan ini tidak mustahil Allah akan memberikan kepada seorang nabi keistimewaan seperti ini. Bagi Allah mudah. Wa yu'allimu lugatat tuyuri fa yasma'u tasbihahu, dan dia diajarkan bahasa burung dan dia mendengar tasbihnya. Wa ya'rifu agradahu, dan dia Nabi Sulaiman tahu apa maksud yang bunyinya burung itu. Kemudian wa min dzalika ma'rifatu lugatil hasyarati, di antara juga Nabi Sulaiman diberikan kemampuan memahami bahasa serangga. Kita bahasa orang saja sering kita tidak paham. Ini Nabi Sulaiman hampir semua makhluk dikasih dia paham semua bahasanya. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Kata hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi suatu Nabi Sulaiman dia berjalan keluar kota dengan tentaranya. Terus mau lewati sarang semut. Terus ada semut di situ, qalat namlatun, seekor semut mengatakan, masuk ke semua di lubangmu. Masuk salam. Kenapa Nabi Sulaiman dengan tataran mau lewat? Nanti kau injak kau. Ini mendengar Sulaiman. Bagaimana sikapnya Nabi Sulaiman mendengar itu? Fatabassama dhahika. Terus ketawa, tersenyum karena mendengar itu. Min qauliha, mendengar bahasanya, yaitu semut memerintahkan kepada teman-temannya semut masuk dalam sarangnya supaya jangan diinjak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mat. Terus Nabi Sulaiman memuji, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan seperti ini. Kemudian pernah juga Nabi Sulaiman mengumpulkan burung, seluruh binatang, burung dan lain sebagainya, mengumpulkan. Terus waktu dia kumpulkan, hudhud, yaitu burung pelatu, tidak ada, tidak kumpul. Terus Nabi Sulaiman mengatakan, mana burung pelatu? Ternyata tidak ada. Nabi Sulaiman dia mengancam, dia akan memotong. Di sini mengatakan, wa tafakkada at-tayra faqala ma li ala aral huda-huda. Dalam Al-Quran surah 6, Nabi Sulaiman memeriksa. Suatu dia berkumpul burung, memeriksa, faqala, dia mengatakan, ma li ala aral huda. Kenapa saya tidak menemukan hudhud, burung pelatu? Amkana minal ghaibin, apakah dia tidak ada sehingga dia tidak datang? La wazibannahu adzaban syadidan aw la azbahannahu. Saya nanti akan pukul dia, atau saya akan sembelih dia. Itu Nabi Sulaiman, karena dia tidak melihat burung hudhud datang. Kemudian setelah datang, Nabi Sulaiman sudah periksa. Wa makatha ghaira ba'idin, akhirnya dia datang. Dia tidak terlalu mendekat karena mendengar ancamannya Nabi Sulaiman, takut dia. Waqala, kemudian melapor, ahattu bima lam tuhit bihi wajidtuka min sab'in binaba'in. Mengatakan, betul suatu Sulaiman meriksa, saya tidak ada. Kenapa? Karena saya ada sesuatu, saya berada suatu tempat, saya melihat suatu kerajaan, saya melihat suatu kaum, yaitu menyembah matahari, yaitu Balkis. Jadi suatu dia Nabi Sulaiman periksa burung, kumpulkan, dia ada hudhud. Ini hudhud ternyata ke Yaman, ke Sabah. Suatu datang melapor, saya memang tidak hadir berkumpul. Kenapa? Karena saya berada di daerah ini, saya menemukan satu kaum, satu kerajaan menyembah matahari, bukan menyembah kepada Allah. Ini Nabi Sulaiman agak ragu, apa betul ini atau tidak? Betul apa atau tidak? Akhirnya Nabi Sulaiman, kalau betul itu ada kaum begini, ada satu kaum menyembah matahari,
Dia kirim surat. Jadi Nabi Sulaiman tulis surat, kemudian suruh burung hudhud bawa. Dalam riwayat mengatakan bahwa suatu hudhud ini, burung hudhud ini, karena Nabi Sulaiman perintah semuanya. Pas ini hudhud, bagaimana bisa dilihat ini Balkis, Raja Balkis di Yaman, di Sabah. Suratnya Nabi Sulaiman, pas hudhud itu taruh di atas rumahnya, lubangnya, yaitu tempatnya matahari masuk dalam rumah, karena dia menyembah. Taruh di lubangnya, terus pada waktu itu dia taruh di situ tertutup. Nah, Raja Balkis berkata, kenapa tertutup di atas itu? Kenapa tertutup? Coba ambil apa yang tertutup. Nah, ambil itu surat, ternyata baca, maka innahu min Sulaiman, itu suratnya itu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu suratnya. Mata Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Itu. Jadi dalam suratnya itu mengatakan min Sulaimana, dari Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya, janganlah kamu terlalu sombong terhadap saya, wa atuni muslimin, datang menjadi Islam, taat kepada saya. Nah, itu baca Balkis. Baca Balkis, nah, barangkali mendengar memang ada Nabi Sulaiman, karena jauhnya Yaman dengan Palestina. Kan Sulaiman di Palestina, kalau Balkis di Yaman. Akhirnya Balkis waktu dia baca surat itu, kumpulkan petinggi-petinggi raja atau kalau istilah sekarang, kumpulkan menteri-menterinya, mengatakan ini ada surat dari Sulaiman, dia suruh saya masuk Islam. Nah, sekarang Balkis mengatakan, ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyhadun. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Saya tidak mau memutuskan sesuatu kecuali kalau kalian tidak memberikan pendapat atau menyetujui. Yang orang di sekelilingnya Balkis mengatakan, nannu ulu quwwatin ulu ba'sin syadidin wal amru ilayka fanduri madza ta'murin. Nah, kita sebenarnya ini, kerajaan kita ini kuat dan berani. Tapi wabu demikian, wal amru ilayki, semua itu menteri-menteri mengatakan wal amru ilayki, persoalan ini terserah dari Balkis raja. Wal amru ilayki, persoalan ini ilayki kepada kita, terserah di tangan kita. Fanduri madza ta'murun. Silakan apa yang kita anggap lebih baik. Dia mengatakan qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Hati-hati kalau seorang raja masuk satu daerah, bisa merusak, bisa menjadikan orang yang mulia menjadi hina. Harus kita ini. Barangkali sudah dengar Balkis ini, bahwa ada Nabi Sulaiman yang raja dan nabi. Wa kadzalika yaf'alun wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin wa nadiratun bima yarji'un. Jadi Balkis pada waktu itu berpikir, mengatakan coba-coba kita tes dulu apa betul raja itu Sulaiman atau dia menyiapkan hadiah. Menurut Balkis hadiah termahal. Baru kita lihat. Kirimkan Sulaiman. Kalau dia terpengaruh kepada hadiah, berarti bukan raja. Kita coba. Nah, suatu ringkasnya hadiahnya dikirim ke Nabi Sulaiman. Pada waktu dia datang ini, yang suruhannya Ratu Balkis ketemu dengan Sulaiman. Nah, falamma ja'a Sulaiman, sewaktu dia datang kepada Sulaiman, qala atumidunani bimalin. Kamu mau coba-coba mau kasih saya harta. Apa yang dikasih oleh Allah jauh lebih banyak dan lebih daripada yang kau miliki. Saya ini nabi dan raja, orang kaya. Kekayaannya luar biasa. Istrinya saja 1000. Jadi bagaimana? Iya. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, irji ilaihim falnatiyannahum bijunudin la qibalahum wa la nukhrijan minna azillah.
Jadi saya mengatakan kepada yang membawa hadiah itu, pulang kau. Kalau tidak mau tunduk, saya akan datang dengan tentara yang, dan saya akan menjadikan orang mulianya menjadi hina. Sudah diancam. Tapi satu di pulang ini, barangkali Nabi Sulaiman sudah ada firasatnya bahwa Balkis akan datang, akan tunduk. Suatu dia kumpulkan, jadi suatu merasakan mau datang Balkis, Nabi Sulaiman mengumpulkan ini orang-orang sekalinya termasuk jin dikumpulkan. Nabi Sulaiman mengatakan, sekarang Balkis mau datang. Siapa yang sanggup mendatangkan kepada saya, ambil itu kursi kerajaannya, datang ke Palestina sebelum datang ke sini. Siapa yang sanggup? Wa qala ifritun minal jin. Penggawanya jin mengatakan, ana atika qabla an taquma maqama. Saya bisa mendatangkan kursinya itu Balkis sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Nah, jauhnya Yaman dengan Palestina. Dia mengatakan sebelum kau berdiri, saya bisa datangkan kursinya. Ada lagi yang menantang, mengatakan, wa kana alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika qabla an yatada tarafuka. Ada lagi menentang. Itu masih lama itu, kalau sebelum berdiri, saya sebelum berkelip matamu sudah ada di sini. Sebelum berkelip matanya Nabi Sulaiman sudah ada di kursinya. Coba hebatnya. Dari Yaman berapa kilo itu? Beribu-ribu kilo. Pesawat berapa jam kalau pesawat dari kan. Nah ini belum berkelip mata sudah ada. Dia mengatakan, jadi pertama qala ifritu minal jin ana atika qabla an taquma maqamika. Yang ifrit, yang penggawanya jin itu mengatakan, saya akan mendatangkan kursinya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawi, saya sanggup. Wa kana alladhi indahu ilmun, ada orang yang punya ilmu. Ana atika qabla an tadda ilaika, saya akan mendatangkan sebelum berkelip matamu. Bukan saya berdiri, berkelip matamu. Jadi begitu berkelip, sudah ada itu kursinya. Nah, betul. Jadi Balkis, ya ringkas cerita, Balkis datang. Sewaktu datang, Balkis masuk, melihat di situ kursi. Falamma ja'at, jadi Balkis karena sudah diancam kalau kau tidak datang masuk Islam, saya mengatakan saya akan datang dengan bala tentara yang kuat dan kami akan menjadikan yang mulia menjadi hina, dan kami ada kemungkinan saya akan merusakkan kerajaanmu. Hanya datang. Nah, suatu datang, itu Sulaiman kata, siapa? Yang ini, karena ada jin. Kalau jin kan, jin itu termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah sama dengan malaikat. Maksudnya diberikan kemampuan apa yang dimaui. Apa yang dimaui, mau jadi apa, mau apa. Ya. Jadi ifrit, oleh sebabnya itu orang Arab itu kalau melihat ada seseorang melakukan sesuatu yang menakjubkan, yang hebat, mengatakan enta ifrit. Jadi kamu ifrit, ini penggawanya jin. Tapi ada lagi menantang. Nah, saya lebih hebat lagi. Kalau dia masih waktu, kalau saya tidak ada waktunya. Sebelum berkelip matamu, saya akan bisa datangnya. Begitu terjadi, lepas bicaranya, terus ada itu kursi. Kursinya Balkis. Nah, suatu datang Balkis, yang ringkas cerita, waktu datang Balkis, tanya dia, siapa kursi itu? Waktu dia masuk. Falamma ja'at qila hakadha arsyuki. Nah, waktu dia masuk, tidak begitu kursimu. Terus tanya. Qalat Balkis mengatakan, ka'annahu, seperti kursi itu. Kursi. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslim. Kemudian masuk. Ini yang kita agak sedikit, seksi sedikit. Waktu dia Balkis masuk di istananya Sulaiman, karena istana Sulaiman itu
di pergerakannya itu seperti ada air, ada kaca, ada air di bawah. Nah, suatu datang Bilqis, dia kira air, nangkap pakaiannya sedikit, kelihatan betisnya. Di sini kata kila lah dukri sarha palma ra'at hasibat tulu jada nakira bahwa ombak. Wakasawat ansai akhirnya terbuka betisnya. Hanya ringkasnya hanya Bilqis melihat kehebatan yang dimiliki Nabi Sulaiman, kekuasaan yang dimiliki dan keajaiban yang dimiliki, hanya masuk Islam dan menurut riwayat jadi istri lagi. Jadi Bilqis jadi istri dari Nabi Sulaiman. Ya. Jadi sudah masuk Islam Bilqis atas keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Saya kira inilah barangkali kita ceritanya Nabi Sulaiman. Sehingga insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita akan sambungkan selama waktu. Lebih dan kurang minta maaf. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi qulubana kana min syarri. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannif rahimahullah ta'ala Sulaiman alaihissalam wa nabiyyu ibnu nabi Sulaiman ibnu Daud wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamuhu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib yang saya hormati. Baiklah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Nabi. Pada kesempatan ini kita akan melihat atau kita akan berbicara tentang sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak terlalu banyak dibicarakan dalam Al-Quran tentang sikapnya kaumnya terhadap dia pada saat atau pada waktu dia Nabi Sulaiman menyampaikan dakwahnya. Di sini pengarang hadis buku ini mengatakan Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, wan nabiyyu ibnu nabi, yaitu Nabi Sulaiman, dia seorang nabi dan anaknya seorang nabi. Sulaiman ibnu Daud, Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud. Jadi bapaknya juga nabi, dia mewarisi kenabian bapaknya. Wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihi salawatullahi wasallam. Dan dia nasabnya, keturunannya sampai ke abil anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman cucunya Nabi Ibrahim. Kemudian walam tudkar fil Qur'anil Karim da'watuhu fi qaumihi wala mauqifa qaumihi min da'watihi. Al-Quran tidak banyak menyinggung atau menyebutkan dalam Al-Quran dakwanya dalam kaumnya. Jadi bukan Al-Quran menonjolkan ceritanya Nabi Sulaiman
sikap kaumnya terhadap Nabi Sulaiman. Wala mauqifa qaumihi min da'wati, dan tidak banyak menceritakan sikapnya kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Wa innama ta'arrada al-kitabul hakim lima manahu Allah minal khasa'isi wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati allati tu'ayyidu da'watahu wa tu'akkidu risalatahu. Akan tetapi Al-Quran menyinggung atau memaparkan dalam Al-Quran lima manahu Allah minal khasa'is, apa-apa yang diberikan oleh Allah keistimewaan. Ada kekhususan yang dibandingkan dengan nabi yang lain. Wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati, dan mukjizat yang dimuliakan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Allati tu'ayyidu da'watahu, yang mendukung dakwanya, wa tu'akkidu risalatahu, dan memperkuat risalah yang disampaikan. Jadi yang banyak ditonjolkan, ceritakan, yaitu mukjizatnya dan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nanti kita lihat, wa sawfa natahaddatsu an ba'di hadhil khasa'isi wal mu'jizati sa'ilina Allah ay yaj'alana fiha ibratan wa tafsira wa hidayatan wa tadhkira. Sini pengarang buku mengatakan, sebentar kita akan berbicara tentang sebahagian kekhususan yang diberikan Nabi Sulaiman dan mukjizat dengan memohon kepada Allah agar bisa menjadikan kita ibrah dan tafsirah, bisa menjadi ibrah kepada kita, wa hidayatan wa tazkirah, dan merupakan hidayah dan peringatan kepada kita. Kemudian wa awwalu ma yulfitu an-nadra fi khasa'is Sulaiman zaka'uhu. Yang pertama-tama yang dilihat keistimewaan yang diberikan Nabi Ismail yang kita lihat, yaitu zaka'uhu, kecerdasannya. Menurut riwayat bahwa Nabi Sulaiman baru berumur 11 tahun sudah nampak kecerdasannya. Bahkan bapaknya yaitu Nabi Daud sering diikutkan dan memutuskan sesuatu perkara karena kecerdasannya. Bahkan Nabi Daud pernah memutuskan perkara, Nabi Sulaiman memberikan pandangan, saran, akhirnya Nabi Daud yang meninggalkan keputusan yang mengambil pendapatnya Nabi Sulaiman pada baru umur 11 tahun. Jadi cerdas sekali Nabi Sulaiman, dan kaya sekali Nabi Sulaiman. Sampai Nabi juga raja. Nanti kita akan lihat. Jadi kecerdasannya, wa bu'du nadhari, dan jauhnya pandangannya. Sudah masih muda, sudah jauh pandangannya. Wasi'atu aqlihi, dan keluasan pemikirannya. Hatta gada akbar min sinhi, sampai kelihatannya pemikirannya itu atau pandangannya melampaui umurnya. Jadi masih anak-anak, masih muda, tapi pemikirannya sudah melebihi orang dewasa. Cerdas sekali. Wa hatta kana yaqti fi ba'dil masaili fatahulla amamahu aqadal masyakili. Bahkan sampai sering memutuskan sesuatu, sebagian masalah, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat rumit, yang sangat susah. Jadi sejak dia anak-anak sudah membantu bapaknya Nabi Sulaiman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Nabi Daud. Sini pertama akan dilihat di sini, wala'alla qissatal habsil ladzi akalatul ganam. Ada kemungkinan kisah tentang yang ada orang kerja di petani, alladzi akalatul ganam,
yang ada suatu kaum atau ada kaum mempunyai kambing dimakan tanamannya orang ini. Nah, ini yang disebutkan di sini. Nabi Daud ikut membantu bapaknya menyelesaikan, bahkan mengganti keputusan yang diambil oleh Nabi Daud. Jadi pernah terjadi ada petani ini ada dimakan oleh kambing tanamannya. Nah, kemudian yang petani ini melapor ke Nabi Daud. Nah, Nabi Daud yang mengambil keputusan. Di sini katakan, "Walladzi qada fihi ba'da qada'i abihi." Nabi Sulaiman sering mengambil keputusan. Kalau sudah bapaknya mengambil keputusan, Nabi Sulaiman menganggap kurang tepat, akhirnya pandangannya diambil. Fahadha abuhu bira'yi, maka bapaknya yaitu Nabi Daud sering mengambil pendapatnya, meminta pendapatnya. La'alla fi dzalika ma yadhharu fadla Sulaiman wa nabahati dzikrihi wa uluwi qadrihi, yaitu pada waktu Nabi Daud mengambil keputusan mengenai perkara yang petani yang dimakan oleh kambing tanamannya, akhirnya Nabi Sulaiman ikut membantu bapaknya mengambil keputusan yang berbeda keputusan yang diambil oleh bapaknya, tapi bapaknya dia menerima. Wa mimma yuzkaru Sulaiman dalilan ala bu'di fi nadrihi. Di antara akan disebutkan sebagai contoh atau sebagai bukti, yaitu jauhnya pandangannya, wasi'ati aqli, dan luasnya pemikirannya, ma jaa fit Taurati anil mar'ataini allataini takhasamata fi waladin sagirin, yaitu ada diceritakan dalam kitab Taurat. Ada diceritakan kisah ada dua perempuan yang pada masanya Nabi Sulaiman, dua perempuan bertengkar mengenai masalah anak. Dua perempuan mengaku anaknya diambil oleh seorang perempuan. Hanya datang melapor. Sini kata haitsu tadai kullu wahidatin minhu annahu walada, di mana setiap wanita itu yang dua itu mengaku bahwa seorang anak itu dia anaknya. Bagaimana ceritanya? Dia kata wadzalika anna imra'ataini ja'ata ila Sulaiman wa waqafata baina yadayhi. Dua perempuan datang kepada Nabi Sulaiman, datang melapor. Waqalat ihdahuma, salah seorang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, inni askunu ma'a hadhil mar'ati fi baitin wahidin. Saya tinggal satu rumah bersama dengan perempuan ini. Jadi dua-duanya datang melapor. Dia mengatakan, ini perempuan saya sama-sama tinggal satu rumah. Wa qad waladtu ma'aha fil baiti, dan saya melahirkan di rumah yang saya tinggal sama-sama, saya melahirkan anak laki-laki. Wa fil yaumi tsalisi ba'da wiladati waladat hadhil maratu aidan. 3 hari sesudah saya melahirkan, juga melahirkan ini perempuan ini. Ya. Dua perempuan sama-sama melahirkan dalam satu rumah. Wa kunna ma'am wa lam yakum ma'ana garibun. Nah, kita tinggal sama-sama dalam rumah, dan selama tinggal itu tidak ada yang aneh-aneh dalam rumah. Famata ibnu hadhil mar'ati fil lail, jadi pas suatu malam, jadi yang perempuan datang itu melapor, ini perempuan ini pada suatu malam mati anaknya, meninggal anaknya. Lianna idza taja'at alaihi, karena dia suatu tidur tentu karena tindis anaknya. Kan biasanya ibu, kalau biasa ibu muda-muda biasanya ya tidur tindis anaknya, akhirnya dia meninggal anaknya. Faqamat wasatal laili, ini yang ibu ini yang tindis anaknya meninggal, bangun tengah malam. Wa akhadhat ibni min janibi, kemudian mengatakan, ini ibu ini diambil anakku di sampingku. Kan sama-sama dia anaknya baru lahir. Tanya dia waktu tidur dia tindis mati anaknya.
Ya tengah malam saya tidur, bawa itu anaknya, anakku diambil. Wa ana naimah, saya sementara tidur, wa adja'athu fi hadniha, dia membaringkan di sampingnya. Wa adja'at ibnaha al-mayyit fi hadni, kemudian membawa anaknya yang meninggal itu di sampingku, ditukar anaknya. Ya. Nah, ini yang perempuan ini dua datang lapor pada Nabi karena bertengkar. Nah, anakku kau ambil. Mana tidak, anakmu yang meninggal. Saya tidak datang. Jadi bagaimana Nabi Sulaiman ini? Falamma, jadi perempuan mengatakan, falamma kumtu fis sabahi li aldai ibni idza huwa mayyit. Suatu pagi saya bangun mau ke netek saya punya anak ini meninggal. Saya lihat meninggal. Walamma ta'ammaltu fihi, tak saya memperhatikan anak yang samping yang meninggal itu, wajadtu laysa ibni alladhi, bukan anakku yang saya lahirkan itu. Ya, bukan anakku. Dia perhatikan. Berarti katanya dia nak tukar. Walamma sa'ala Sulaiman al-mar'ata tsaniyah nafath dzalika wa ankaratku. Nah, Nabi Sulaiman tanya yang perempuan yang kedua itu. Yang satu kan melapor mana. Dia mengatakan, tukar anakku. Anaknya meninggal, ambil anakku. Wakalat mengatakan perempuan yang kedua, kalau tidak, saya ambil anaknya dia meninggal, bukan anaknya meninggal, anaknya dia meninggal. Inna ibni huwal hayy wa ibnaha huwal mayyit. Anakku yang hidup, anaknya yang meninggal. Ini bertengkar. Wakala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, kasih tahu orang yang sekalian, utuni bisaifin, coba ambilkan saya pedang. Ambilkan pedang. Setelah diambilkan pedang, maka kemudian mengatakan, usturu al-walada syatraini. Coba potong dua anak ini yang hidup ini, potong dua. Wa atu likulli imra'atin syatra, kemudian masing-masing ambil separuh. Perempuan ambil separuh, ini separuh. Potong dua itu yang hidup. Nah, suatu ini yang disuruh potong, fasarahat ihdahuma, maka salah satunya dari perempuan itu berteriak. Berteriak mengatakan, mengatakan, la ya Sayyid, jangan. Ya Tuhan, jangan. Utuha al-walada wala tersebut. Jangan dibunuh, jangan dipotong. Kasih saja dia yang ini supaya tidak mati. Kasih saja dia. Itu yang melaporkan karena anakku diambil. Wa masanya, sedangkan perempuan yang kedua, wakalat mengatakan, usturu, potonglah. Potong dua. Hatta la yakunani wala laki. Sampai kamu tiap punya anak, saya juga tiap punya anak. Biarkan dimatikan. Dipotong dua. Wakala Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, qad wadahal haqqu, sekarang sudah nampak kebenaran. Di situ nampak mata utul walada lil mar'atil ula, kasih anak ini kepada anak perempuan yang pertama tadi melapor. Wala tumitu apa inna ummu. Jangan kebunuh karena itu ibunya. Kan nampak karena dia berteriak. Yang penting ambil itu, jangan dibunuh. Kau yang salah, biar dibunuh. Berarti ada kasih sayang, berarti itu bukan anaknya. Ya. Jadi ini caranya Nabi Sulaiman memutuskan perkara. Dia cerdas sekali. Soalnya kalau dalam Al-Quran itu kalau anak tertukar ada solusinya dalam Al-Quran. Yaitu Syekh Mutawalli Syarawi di Mesir pernah dia sakit, dirawat di Amerika. Waktu dirawat di Amerika, semua dokter ahli di Amerika mengatakan, ayo, ada ulama dari Mesir yang terkenal itu ada sekarang dirawat di Amerika. Ayo kita pergi ketemu dia. Sepakat berunding dengan satu topik yang mau ditanyakan. Bagaimana menyelesaikan kalau ada dua ibu tertukar anaknya? Kan sering itu tertukar anaknya orang kan. Ya. Siapa tahu kerjasama dengan suster, kasih pindah itu namanya anaknya ke anak yang lain. Jadi dalam Al-Quran ada solusinya.
Jadi datanglah ini sekelompok dokter kepada Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bagaimana caranya menyelesaikan kalau dua ibu bertengkar tertukar anaknya. Bagaimana menyelesaikan? Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran mengatakan lizzakari mislu haqqil unsayaini. Dalam Al-Quran sudah menyatakan bahwa dalam pembagian waris itu kalau anak laki-laki 2 bahagiannya, kalau anak perempuan 1 bahagiannya. Jadi adil menurut Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu, agama Islam itu bukan yang dianggap adil satu-satu. Ada kalanya 3, ada kalanya 4, dan di 1 itu adil. Jadi Syekh Mutawalli katakan Al-Quran menyelesaikan itu. Apa artinya? Al-Quran mengatakan kalau laki-laki 2 pembagiannya, perempuan 1. Jadi kalau perempuan jangan berkelahi saudaranya. Karena berkelahi saudaranya melapor kepada dia, dikalah itu. Lebih aku saja, tambah damai saja. Apa yang dimaksud? Al-Quran mengatakan, minta maaf karena ini agak sedikit. Mutawalli Syarawi mengatakan, kalau ada 2 ibu tertukar anaknya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, kita tukar ini. Bagaimana menyelesaikan? Katakan, coba ambil asinya kedua ibu ini. Ambil asinya dengan ukuran yang sama, misalnya 50 cc. Kemudian timbang. Kalau ditimbang, yang ibu yang melahirkan anak laki-laki beratnya 2 kali lipat dari beratnya asinya ibu yang melahirkan perempuan. Bisa Pak dicoba. Ibu bisa coba ini. Jadi anak perempuan yang lahir dari ibu, kemudian ibu yang lain anak laki-laki anaknya, maka air asinya itu lebih berat 2 kali lipat dibandingkan dengan yang melahirkan perempuan. Itu biasanya kita di kampung. Kita sering dengar ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki, swana setete. Nak pernah itu kalau anak perempuan, ibunya mengatakan swana tete, tapi yang anak laki-laki, swana tete. Memang karena dikasih 2 kali lipat. Bisa dibuktikan ini, karena Al-Quran mengatakan demikian. Jadi Al-Quran itu ajaran agama itu makin diteliti, makin nampak kebenarannya. Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan oleh agama itu kebenarannya luar biasa, tambah diteliti secara ilmiah, tidak ada yang bertentangan dengan ilmiah, penelitian ilmiah. Misalnya yang mudah-mudah saja, ajaran agama itu kalau bersin orang, kalau bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau menguap suruh tutup. Kini sudah diteliti oleh dokter, ada kesehatan, karena kalau bersin itu orang artinya keluar ada bakteri-bakteri dari mulut kita, dan itu tandanya bahwa pertahanan badan kita menolak, yaitu ya bakteri yang mau masuk di tubuh kita, sehingga kata alhamdulillah. Tapi kalau menguap tutup, jangan masuk bakteri dalam agama. Dalam hadis mengatakan tutup mulutmu karena setan masuk, karena setan itu yang bakteri itu setan. Karena yang maksud dengan setan seluruh yang jahat itu setan semuanya. Karena Al-Quran itu hanya mengatakan kami menjadikan untuk bangsa manusia dan bangsa jin untuk menyembah. Tidak ada bangsa setan. Jadi ini para ulama yang mana dimaksud setan. Jadi ulama mengatakan yang dimaksud setan seluruh yang jahat namanya setan. Ya, namanya setan. Jadi begitulah Nabi Sulaiman setelah dia mengambil pedang, sudah nampak ini yang punya anak. Karena kata jangan dipotong. Kalau yang sana kata biarkan dipotong. Berarti tidak ada kasih sayang, bukan anaknya itu. Karena seorang ibu mesti ada kasih sayangnya. Kemudian
Faqala Sulaiman u'tu al-walada lil mar'atil ula. Sekarang nampak yang mana yang benar, maka anak ini kasih yang ibu yang pertama, karena dia mengatakan jangan dibunuh. Wa amma mu'jizatuhu fasawfa natatabbauha fi kitabillah wa na'khudhu bi aqwabil ara fi tafsir ma wara fiha. Nah, kemudian selanjutnya mengatakan insyaallah kita akan melihat apa keistimewaan dan mukjizat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman dibandingkan dengan nabi yang lain. Nabi Sulaiman pertama keistimewaannya nabi dan raja, dan kekayaannya luar biasa. Sehingga ada riwayat mengatakan istrinya 1000 perempuan. ada riwayat mengatakan 1700 yang bukan perempuan yang biasa, yang hamba sahaya 300. Allah alam. Mudah-mudahan riwayat ini benar. Istrinya saya luar biasa. Kemudian antara lain keistimewaannya dia bisa menguasai jin. Diberikan Allah kekuasaan untuk menguasai jin, bisa perintah. Bahkan angin dia perintah. Bahkan binatang dia paham. Serangga dia paham bahasanya. Dalam Al-Quran jelas. Sini dikatakan di sini ada yang terlalu dikatakan wa bainama kana Sulaiman jalisan sa'ata yaumin idh marra bihi ta'irun yatufu faqala li julasaihi atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Jadi pernah Sulaiman duduk-duduk dengan beberapa sahabat atau barangkali yang orang-orang yang di sekelilingnya, pernah duduk, terus ada burung. Idh marra bihi ta'irun, ada burung yatufu, putar-putar. Faqala li julasaihi, Nabi SAW mengatakan pada orang yang hadir situ, atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Kau paham apa yang bilang itu, yang perempuan yang burung yang putar-putar itu? Innahu yaqulu assalamu alayka. Burung itu mengatakan assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi. Ai nabi dan raja. Itu Nabi Sulaiman. Ataqallahu karamata wa adharaka ala aduwika. Allah memberikan kemuliaan kamu dan Allah memberikan kamu kekuasaan mengalahkan musuhmu. Inni muntadikun ila afrahi, saya mau ke sarang saya. Tsumma arji'u ilaik, kemudian saya kembali lagi. Jadi suatu dia burung itu jalan putar-putar, Nabi Sulaiman paham bahasanya. Kasih tahu orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian wa innahu sayarji'u ilaina marratan tsaniyah. Nah, kemudian mengatakan nanti itu burung itu dia minta permisi mau ke sarangnya, kemudian kembali lagi. Waqad raja'a at-ta'ir filan, betul. Burung itu setelah dia ke sarangnya pulang lagi ke dekatnya Nabi Sulaiman. Wasta'zana Sulaiman fil Islam, kemudian minta izin kepada Sulaiman untuk mau pergi terbang. Nah, kemudian wasaha indahu tawusun. Nah, pernah juga ada burung merak. Saha dia bunyi. Waqala ama tadaruna ma yaqulun. Nabi SAW mengatakan paham apa yang dibilang itu burung merak itu. Qalu, orang yang sekeliling mengatakan qala. Nabi SAW mengatakan innahu yaqulu, dia mengatakan itu yang suaranya itu kama tadinu tudan. Apa artinya kama tadinu tudan? Sebagaimana yang kau lakukan kepada orang, begitu ya kamu akan dilakukan. Jadi bapak-bapak ini, kalau pernah kita mengganggu orang, menyakiti orang, cepat-cepat kita minta maaf. Karena kalau tidak, pasti nanti kita akan diperlakukan seperti yang kita perlakukan orang lain. Kalau bukan kita, nanti keturunan kita. Karena kama tadi nutudan. Jadi saya mengatakan itu burung merak itu dia bilang kama tadi nutudan. Apa yang kita perlakukan kepada orang, baik perkataan atau perbuatan,
Nanti kita akan diperlakukan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi wahadarat indau hamama. Terus ada lagi yang hamama, burung merpati. Yang hadarat artinya dia apa bahasa Indonesianya? Hadarat lebah. Apa bahasa Indonesianya? Lebah. Terbang terus kalau kapal kan mendarat. Kalau burung apa namanya? Bahasa Bugisnya, bahasa daerahnya lebah. Terus ada burung merpati datang ke depannya. Faqala, maka Sulaiman mengatakan, apa tadaruna ma taqul? Kau paham apa yang dibilang itu, yang burung hamamah itu, burung merpati itu? Qalu la. Para sahabat atau pada ada orang yang ada di sekelilingnya mengatakan la. Qala, Sulaiman mengatakan inna taqulu, dia mengatakan subhana rabbil a'la adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi paham, jadi burung merpati yang datang itu dia bertasbih. Dia bilang subhana rabbil a'la adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi itu keistimewaannya Nabi Sulaiman, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami bahasa burung. Bahasa burung. Walaysa dzalika bi'ajibin wala gharib. Ini yang diberikan, keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman ini bukan hal yang ajaib dan bukan barang yang aneh. Wala yastabi'u la yakshfullahu li nabiyyin min anbiya'i, dan ini tidak mustahil Allah akan memberikan kepada seorang nabi keistimewaan seperti ini. Bagi Allah mudah. Wa yu'allimu lughatat tuyuri fa yasma'u tasbihahu, dan dia diajarkan bahasa burung dan dia mendengar tasbihnya. Wa ya'rifu agradahu, dan dia Nabi Sulaiman tahu apa maksud yang bunyinya burung itu. Kemudian wa min dzalika ma'rifatu lughatil hasyarati, di antara juga Nabi Sulaiman diberikan kemampuan memahami bahasa serangga. Serangga. Kita bahasa orang saja sering kita tidak paham. Ini Nabi Sulaiman seluruh hampir semua makhluk dikasih dia paham semua bahasanya. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Kata hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi suatu Nabi Sulaiman dia berjalan keluar kota dengan tentaranya. Terus mau lewati sarang semut. Terus ada semut di situ. Kalau 600 seekor semut mengatakan, masuk ke semua di lubangmu, masuk ke sarangmu. Kenapa? Nabi Sulaiman dengan tentaranya mau lewat. Nanti kau injak kau. Ini mendengar Sulaiman. Bagaimana sikapnya Nabi Sulaiman mendengar itu? Fatabassama dhahika. Terus ketawa, tersenyum karena mendengar itu. Min qauliha, mendengar bahasanya, yaitu semut memerintahkan kepada teman-temannya semut masuk dalam sarangnya supaya jangan diinjak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mat. Terus Nabi Sulaiman memuji, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan seperti ini. Kemudian pernah juga Nabi Sulaiman mengumpulkan burung, seluruh binatang, burung dan lain sebagainya, mengumpulkan. Terus waktu dia kumpulkan hudhud, yaitu burung pelatu, tidak ada, tidak kumpul. Terus Nabi Sulaiman mengatakan, mana burung pelatu? Ternyata tidak ada. Nabi Sulaiman dia mengancam, dia akan memotong. Di sini mengatakan wa tafaqqada at-tayra faqala ma li ala aral huda-huda. Dalam Al-Qur'an surah 6, Nabi Sulaiman memeriksa suatu, dia berkumpul burung, memeriksa. Faqala, dia mengatakan ma li ala aral huda. Kenapa saya tidak menemukan hudhud, burung pelatu?
Amkana minal ghaibin, kenapa dia? Apakah dia tidak ada sehingga dia tidak datang? La wazibannahu adzaban syadidan aw la azbahannahu. Saya nanti akan pukul dia atau saya akan sembelih dia. Itu karena dia tidak melihat burung hudhud datang. Kemudian setelah datang, Nabi Sulaiman sudah periksa. Wa makatha ghaira ba'idin, akhirnya dia datang. Dia tidak terlalu mendekat karena mendengar ancamannya Nabi Sulaiman, takut-takut dia. Waqala, kemudian melapor. Ahattu bima lam tuhit bihi wajidtuka min sab'in binaba'in. Mengatakan, betul suatu Sulaiman meriksa, saya tidak ada. Kenapa? Karena saya ada sesuatu, saya berada di suatu tempat. Saya melihat suatu kerajaan. Saya melihat suatu kaum, yaitu menyembah matahari, yaitu Balkis. Jadi suatu dia Nabi Sulaiman periksa burung, kumpulkan, dia ada hudhud. Ini hudhud ternyata ke Yaman, ke Sabah. Suatu datang melapor, oh saya memang tidak hadir berkumpul. Kenapa? Karena saya berada di daerah ini, saya menemukan satu kaum, satu kerajaan menyembah matahari, bukan menyembah kepada Allah. Ini Nabi Sulaiman agak ragu, apa betul ini atau tidak? Betul apa atau tidak? Akhirnya Nabi Sulaiman kalau betul itu ada kaum begini, ada satu kaum menyembah matahari, dia kirim surat. Jadi Nabi Sulaiman tulis surat, kemudian suruh burung hudhud bawa. Dalam riwayat mengatakan bahwa suatu hudhud ini, burung hudhud ini, karena Nabi Sulaiman perintah semuanya. Pas ini hudhud, bagaimana bisa dilihat ini Balkis, Raja Balkis di Yaman, di Sabah. Suratnya Nabi Sulaiman, pas hudhud itu taruh di atas rumahnya, lubangnya, yaitu tempatnya matahari masuk dalam rumah, karena dia menyembah. Taruh di lubangnya, terus pada waktu itu dia taruh di situ tertutup. Raja Balkis berkata, kenapa tertutup di atas itu? Kenapa tertutup? Coba ambil apa yang tertutup. Ambil itu surat, ternyata baca, maka innahu min Sulaiman, itu suratnya itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu suratnya. Mata Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin, itu. Jadi dalam suratnya itu mengatakan min Sulaiman, dari Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya, janganlah kamu terlalu sombong terhadap saya, waktu ini muslimin, datang menjadi Islam, taat kepada saya. Itu baca Balkis. Baca Balkis, barangkali mendengar memang ada Nabi Sulaiman, karena jauhnya Yaman dengan Palestina. Kan Sulaiman di Palestina, kalau Balkis di Yaman. Akhirnya Balkis waktu dia baca surat itu, kumpulkan petinggi-petinggi raja atau kalau istilah sekarang, kumpulkan menteri-menterinya, mengatakan ini ada surat dari Sulaiman, dia suruh saya masuk Islam. Sekarang Balkis mengatakan, ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyhadun. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Saya tidak mau memutuskan sesuatu kecuali kalau kalian tidak memberikan pendapat atau menyetujui. Yang orang di sekelilingnya Balkis mengatakan, nannu ulu quwwatin ulu ba'sin syadidi wal amru ilayka fanduri madza ta'murin. Nah, kita sebenarnya ini, kerajaan kita ini kuat dan berani. Tapi wabu demikian, wal amru ilayki, semua itu menteri-menteri mengatakan wal amru ilaiki, persoalan ini terserah dari Balkis raja. Wal amru ilaiki, persoalan ini ilaiki kepada kita, terserah di tangan kita. Fanduri madza ta'murun. Silakan apa yang kita anggap lebih baik. Dia mengatakan qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Hati-hati kalau seorang raja masuk satu daerah, bisa merusak, bisa menjadikan orang yang mulia menjadi hina.
Harus kita ini. Barangkali sudah dengar Balkis ini. Bahwa ada Nabi Sulaiman yang raja dan nabi. Wa kadzalika yaf'alun. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin wa nadiratun bima yarjiun. Jadi Balkis pada waktu itu berpikir, mengatakan, coba-coba kita tes dulu. Apa betul raja itu Sulaiman atau dia menyiapkan hadiah. Menurut Balkis hadiah termahal. Baru kita lihat. Kirimkan Sulaiman. Kalau dia terpengaruh kepada hadiah, berarti bukan raja. Kita coba. Nah, suatu ringkasnya hadiahnya dikirim ke Nabi Sulaiman. Pada waktu dia datang ini, yang suruhannya Ratu Balkis ketemu dengan Sulaiman. Nah, falamma ja'a Sulaiman, sewaktu dia datang kepada Sulaiman, qala atumidunani bimalin. Kamu mau coba-coba mau kasih saya harta. Apa yang dikasih oleh Allah jauh lebih banyak dan lebih daripada yang kau miliki. Saya ini nabi dan raja, orang kaya. Kekayaannya luar biasa. Istrinya saja 1000. Jadi bagaimana? Iya. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, irji ilaihim falnatiyannahum bijunudin la qibalahum wa la nukhrijan minna azillah. Jadi saya mengatakan kepada yang membawa hadiah itu, pulang kau. Kalau tidak mau tunduk, saya akan datang dengan tentara yang, dan saya akan menjadikan orang mulianya menjadi hina. Sudah diancam. Tapi satu di pulang ini, barangkali Nabi Sulaiman sudah ada firasatnya bahwa Balkis akan datang, suatu dia kumpulkan, jadi suatu merasakan mau datang Balkis, Nabi Sulaiman mengumpulkan ini orang-orang sekalinya termasuk jin dikumpulkan. Nabi Sulaiman mengatakan, sekarang Balkis mau datang. Siapa yang sanggup mendatangkan kepada saya, ambil itu kursi kerajaannya, datang ke Palestina sebelum datang ke sini. Siapa yang sanggup? Wa qala ifritun minal jin. Penggawanya jin mengatakan, ana atika qabla an taquma maqama. Saya bisa mendatangkan kursinya itu Balkis sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Nah, jauhnya Yaman dengan Palestina. Dia mengatakan sebelum kau berdiri, saya bisa datangkan kursinya. Ada lagi yang menantang, mengatakan, wa kana alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika qabla an yatada tarafuka. Ada lagi menantang. Itu masih lama itu, kalau sebelum berdiri, saya sebelum berkelip matamu sudah ada sini. Sebelum berkelip matanya Nabi Sulaiman sudah ada di kursinya. Coba hebatnya. Dari Yaman berapa kilo itu? Beribu-ribu kilo. Pesawat berapa jam kalau pesawat dari kan. Nah ini belum berkelip mata sudah ada. Dia mengatakan, jadi pertama qala ifritu minal jin ana atika qabla an taquma maqamika. Yang ifrit, yang penggawanya jin itu mengatakan, saya akan mendatangkan kursinya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawi, saya sanggup. Wa kana alladhi indahu ilmun, ada orang yang punya ilmu. Ana atika qabla an tadda ilaika, saya akan mendatangkan sebelum berkelip matamu. Bukan saya berdiri, berkelip matamu. Jadi begitu berkelip, sudah ada itu kursinya. Nah, betul. Jadi Balkis, ringkas cerita, Balkis datang. Sewaktu datang, Balkis masuk, melihat di situ kursi. Falamma ja'at, jadi Balkis karena sudah diancam kalau kau tidak datang masuk Islam, saya mengatakan saya akan datang dengan bala tentara yang kuat dan kami akan menjadikan yang mulia menjadi hina. Dan kami ada kemungkinan saya akan merusakkan kerajaanmu. Hanya datang.
Nah, suatu datang, itu Nabi Sulaiman kata, siapa? Nyata ini. Karena ada jin, kalau jin kan, jin itu termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah sama dengan malaikat. Maksudnya diberikan kemampuan apa yang dimaui. Apa yang dimaui, mau jadi apa, mau apa. Ya. Jadi Ifrit, oleh sebabnya itu orang Arab itu kalau melihat ada seseorang melakukan sesuatu yang menakjubkan, yang hebat, mengatakan enta Ifrit. Jadi kamu Ifrit artinya penggawanya jin. Tapi ada lagi menantang. Nah, saya lebih hebat lagi. Kalau dia masih waktu, kalau saya tidak ada waktunya. Sebelum berkelima tamu, saya akan bisa datangnya. Begitu terjadi, lepas bicaranya, terus ada itu kursi. Kursinya Balkis. Nah, suatu datang Balkis, yang ringkas cerita, waktu datang Balkis, tanya dia, siapa kursi itu? Waktu dia masuk. Falamma ja'at qila hakadha arsyuki. Nah, waktu dia masuk, tidak begitu kursimu. Terus tanya. Qalat Balkis mengatakan, ka'annahu seperti kursi itu. Kursi. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslim. Kemudian masuk. Ini yang kita agak sedikit, agak seksi sedikit. Waktu dia Balkis masuk di istananya Sulaiman, karena istana Sulaiman itu di pergerakannya itu seperti ada air, ada kaca, ada air di bawah. Nah, suatu datang Balkis, dikira air, nangkap pakaiannya sedikit, kelihatan betisnya. Di sini kata kila lah dukri sarha palma ra'at hasibat tulu jada nakira bahwa ombak. Wakasawat ansai akhirnya terbuka betisnya. Hanya ringkasnya, hanya Balkis melihat kehebatan yang dimiliki Nabi Sulaiman, kekuasaan yang dimiliki dan keajaiban yang dimiliki, hanya masuk Islam dan menurut riwayat jadi istri lagi. Jadi Balkis jadi istri dari Nabi Sulaiman. Ya. Jadi sudah masuk Islam Balkis atas keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Saya kira inilah barangkali kita ceritanya Nabi Sulaiman. Sehingga insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita akan sambungkan sudah masuk waktu. Lebih dan kurang minta maaf. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi qulubana kana min syarri. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannif rahimahullah ta'ala Sulaiman alaihi salam wa nabiyyu ibnu nabi Sulaiman ibnu Daud wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamuhu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib yang saya hormati. Baiklah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Nabi. Pada kesempatan ini kita akan melihat atau kita akan berbicara tentang sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak terlalu banyak dibicarakan dalam Al-Quran tentang sikapnya, kaumnya terhadap dia
pada saat atau pada waktu dia Nabi Sulaiman menyampaikan dakwanya. Di sini pengarang hadis buku ini mengatakan Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, wan nabiyyu ibnu nabi, yaitu Nabi Sulaiman dia seorang nabi dan anaknya seorang nabi. Sulaiman ibnu Daud, Sulaiman, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Jadi bapaknya juga nabi, dia mewarisi kenabian bapaknya. Wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihi salawatullahi wasallam. Dan dia nasabnya, keturunannya sampai ke abil anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman cucunya Nabi Ibrahim. Kemudian ada walam tadhkur fil Qur'anil Karim da'watuhu fi qaumihi wala mauqifa qaumihi min da'watihi. Al-Quran tidak banyak menyinggung atau menyebutkan dalam Al-Quran dakwanya dalam kaumnya. Jadi bukan Al-Quran menonjolkan ceritanya Nabi Sulaiman, sikap kaumnya terhadap Nabi Sulaiman. Wala mauqifa qaumihi min da'watihi, dan tidak banyak menceritakan sikapnya kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Wa innama ta'arrada al-kitabul hakim lima manahu Allah minal khasa'isi wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati allati tu'ayyidu da'watahu wa tu'akkidu risalatahu. Akan tetapi Al-Quran menyinggung atau memaparkan dalam Al-Quran lima manahu Allah minal khasa'is, apa-apa yang diberikan oleh Allah keistimewaan, ada kekhususan yang dibandingkan dengan nabi yang lain. Wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati, dan mukjizat yang dimuliakan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Allati tu'ayyidu da'watahu, yang mendukung da'watahu, dakwanya, wa tu'akkidu risalatahu, dan memperkuat risalah yang disampaikan. Jadi yang banyak ditonjolkan, ceritakan, yaitu mukjizatnya dan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nanti kita lihat wa sawfa natahaddatsu an ba'di hadhil khasa'isi wal mu'jizati sa'ilina Allah ay yaj'alana fiha ibratan wa tafsira wa hidayatan wa tadhkira. Sini pengarang buku mengatakan sebentar kita akan berbicara tentang sebahagian kekhususan yang diberikan Nabi Sulaiman dan mukjizat dengan memohon kepada Allah agar bisa menjadikan kita ibrah dan tafsirah, bisa menjadi ibrah kepada kita, wa hidayatan wa tazkirah, dan merupakan hidayah dan peringatan kepada kita. Kemudian wa awwalu ma yulfitu an-nadra fi khasa'is Sulaiman dzaka'uhu. Yang pertama-tama yang dilihat keistimewaan yang diberikan Nabi Ismail yang kita lihat, yaitu dzaka'uhu, kecerdasannya. Menurut riwayat bahwa Nabi Sulaiman baru berumur 11 tahun sudah nampak kecerdasannya. Bahkan bapaknya yaitu Nabi Daud sering diikutkan dalam memutuskan sesuatu perkara karena kecerdasannya. Bahkan Nabi Daud pernah memutuskan perkara, Nabi Sulaiman memberikan pandangan, saran, akhirnya Nabi Daud meninggalkan keputusan yang mengambil pendapatnya Nabi Sulaiman pada baru umur 11 tahun.
Jadi cerdas sekali Nabi Sulaiman dan kaya sekali Nabi Sulaiman. Sampai Nabi juga raja. Nanti kita akan lihat. Jadi kecerdasannya wa bu'du nadhari dan jauhnya pandangannya. Sudah masih muda, sudah jauh pandangannya. Wasi'atu aqlihi dan keluasan pemikirannya. Hatta gada akbar min sinhi, sampai kelihatannya pemikirannya itu atau pandangannya melampaui umurnya. Jadi masih anak-anak, masih muda, tapi pemikirannya sudah melebihi orang dewasa. Cerdas sekali. Wa hatta kana yaqti fi ba'dil masaili fatahulla amamahu aqdal masyakili. Bahkan sampai sering memutuskan sesuatu sebagian masalah dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat rumit, yang sangat susah. Jadi sejak dia anak-anak sudah membantu bapaknya Nabi Sulaiman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Nabi Daud. Sini pertama akan dilihat di sini wala'alla qissatal habsil ladzi akalatul ganam. Ada kemungkinan kisah tentang yang ada orang kerja di petani alladzi akalatul ganam, yang ada suatu kaum atau ada kaum mempunyai kambing dimakan tanamannya orang ini. Ini yang disebutkan di sini. Nabi Daud sudah ikut membantu bapaknya menyelesaikan, bahkan mengganti keputusan yang diambil oleh Nabi Daud. Jadi pernah terjadi ada petani ini ada dimakan oleh kambing tanamannya. Nah, kemudian yang petani ini melapor ke Nabi Daud. Nah, Nabi Daud yang mengambil keputusan. Di sini katakan walladzi qada fihi ba'da qada'i abihi. Nabi Sulaiman sering mengambil keputusan kalau sudah bapaknya mengambil keputusan, Nabi Sulaiman menganggap kurang tepat, akhirnya dia pandangannya diambil. Fahadha abuhu bira'yi, maka bapaknya yaitu Nabi Daud sering mengambil pendapatnya, meminta pendapatnya. La'alla fi dzalika ma yadhharu fadla Sulaiman wa nabahati dzikrihi wa uluwi qadrihi, yaitu pada waktu Nabi Daud mengambil keputusan mengenai perkara yang petani yang dimakan oleh kambing tanamannya, akhirnya Nabi Sulaiman ikut membantu bapaknya mengambil keputusan yang berbeda keputusan yang diambil oleh bapaknya, tapi bapaknya dia menerima. Wa mimma yuzkaru Sulaiman dalilan ala bu'di fi nadhrihi. Di antara akan disebutkan sebagai contoh atau sebagai bukti yaitu jauhnya pandangannya, wasi'ati aqli dan luasnya pemikirannya. Maja fi Taurati anil mar'ataini allataini takhasamata fi waladin sagirin, yaitu ada diceritakan dalam kitab Taurat. Ada diceritakan kisah ada dua perempuan yang pada masanya Nabi Sulaiman dua perempuan bertengkar mengenai masalah anak. Dua perempuan mengaku anaknya diambil oleh seorang perempuan. Hanya datang melapor. Sini kata haitsu tadai kullu wahidatin minhu annahu walada, di mana setiap wanita itu yang dua itu mengaku bahwa seorang anak itu dia anaknya. Bagaimana ceritanya? Dia kata wadzalika anna imra'ataini ja'ata ila Sulaiman wa waqafata baina yadayhi. Dua perempuan datang kepada Nabi Sulaiman. Datang melapor. Faqalat ihdahuma, salah seorang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, inni askunu ma'a hadhil mar'ati fi baitin wahidin.
saya tinggal satu rumah bersama dengan perempuan ini. Jadi dua-duanya datang melapor. Dia mengatakan, ini perempuan saya sama-sama tinggal satu rumah. Wa qad waladtu ma'aha fil baiti. Dan saya melahirkan di rumah yang saya tinggal sama-sama, saya melahirkan anak laki-laki. Wa fil yaumi tsalisi ba'da wiladati waladat hadhil maratu aidan. 3 hari sesudah saya melahirkan, juga melahirkan ini perempuan ini. Ya. 2 perempuan sama-sama melahirkan dalam satu rumah. Wa kunna ma'am wa lam yakum ma'ana garibun. Nah, kita tinggal sama-sama dalam rumah, dan selama tinggal itu tidak ada yang aneh-aneh dalam rumah. Famata ibnu hadhil mar'ati fil lail. Jadi pada suatu malam, jadi yang perempuan datang itu melapor, ini perempuan ini pada suatu malam mati anaknya, meninggal anaknya. Lianna idza taja'at alaihi, karena dia suatu tidur tentu karena tindis anaknya. Biasanya ibu, kalau biasa ibu muda-muda biasanya ya tidur tindis anaknya, akhirnya dia meninggal anaknya. Faqamat wasatal laili, ini yang ibu ini yang tindis anaknya meninggal, bangun tengah malam. Wa akhadhat ibni min janibi. Kemudian mengatakan, ini ibu ini diambil anakku di sampingku. Kan sama-sama dia anaknya baru lahir. Tanya dia waktu tidur dia tindis anak mati anaknya. Ya tengah malam saya tidur, bawa itu anakku diambil. Wa ana naimah, saya sementara tidur, wa adja'athu fi hadniha, dia membaringkan di sampingnya. Wa adja'at ibnaha al-mayyit fi hadni, kemudian membawa anaknya yang meninggal itu di sampingku, ditukar anaknya. Ya. Ini yang perempuan ini 2 datang melapor kepada Nabi. Karena bertengkar. Anakku kau ambil. Karena tidak. Anakmu yang meninggal. Saya tidak. Datang. Jadi bagaimana Nabi Sulaiman ini? Jadi di perempuan mengatakan, falamma kumtu fis sabahi li'adha ibni idza huwa mayyit. Suatu pagi saya bangun mau ke netek saya punya anak ini meninggal. Saya lihat meninggal. Walamma ta'ammaltu fihi, takkah saya memperhatikan anak yang samping yang meninggal itu, wajadtu laysa ibni alladhi, bukan anakku yang saya lahirkan itu. Ya, bukan anakku. Dia perhatikan. Berarti katanya dia nak tukar. Walamma sa'ala Sulaiman al-mar'ata tsaniyah nafath dzalika wa ankaratku. Nabi Sulaiman tanya yang perempuan yang kedua itu. Yang satu kan melapor mana. Mengatakan, tukar anakku. Anaknya meninggal, ambil anakku. Wakalat mengatakan perempuan yang kedua, kalau tidak, saya ambil anaknya dia meninggal, bukan anaknya meninggal, anaknya dia meninggal. Inna ibni huwal hayy wa ibnaha huwal mayyit. Anakku yang hidup, anaknya yang meninggal. Ini bertengkar. Faqala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, kasih tahu orang yang sekalian, utuni bisayfin, coba ambilkan saya pedang. Ambilkan pedang. Setelah diambilkan pedang, maka kemudian mengatakan, usturu al-walada syatraini. Coba potong 2 anak ini yang hidup ini, potong 2. Wa atu likulli imra'atin syatra, kemudian masing-masing ambil separuh. Perempuan ambil separuh, ini separuh. Potong 2 itu yang hidup. Suatu ini yang disuruh potong, fasarahat ihdahuma, maka salah satunya dari perempuan itu berteriak. Berteriak mengatakan, mengatakan, la ya Sayyid, jangan. Tuhan jangan. Mutuha al-walada wala tasur. Jangan dibunuh, jangan dipotong. Kasih saja dia yang ini supaya tidak mati. Kasih saja dia. Itu yang mereka yang melapor tanya ke anakku diambil. Wa masanya, sedangkan perempuan yang kedua, waqalat mengatakan, usturu, potonglah. Potong 2. Hatta la yakuna li wala laki. Sampai kamu tidak punya anak, saya juga tidak punya anak. Biarkan dimatikan. Dipotong 2. Waqala Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan,
Qad wadahal haqq wa sekarang sudah nampak kebenaran. Di situ nampak mata utul walada lil mar'atil ula, kasih anak ini kepada anak perempuan yang pertama tadi melapor. Wala tumitu apa inna umau. Jangan kau bunuh karena itu ibunya. Kan nampak karena dia berteriak. Yang penting ambil itu, jangan dibunuh. Kau yang salah biar dibunuh. Berarti ada kasih sayang, berarti itu bukan anaknya. Ya. Jadi ini caranya Nabi Sulaiman memutuskan perkara. Dia cerdas sekali. Soalnya kalau dalam Al-Quran itu kalau anak tertukar ada solusinya dalam Al-Quran. Yaitu sahabat Syekh Mutawalli Syarawi di Mesir pernah dia sakit dirawat di Amerika. Waktu dirawat di Amerika, semua dokter ahli di Amerika mengatakan, ayo, ada ulama dari Mesir yang terkenal itu ada sekarang dirawat di Amerika. Ayo kita pergi ketemu dia. Sepakat berunding dengan satu topik yang mau ditanyakan. Bagaimana menyelesaikan kalau ada dua ibu tertukar anaknya? Kan sering itu tertukar anaknya orang kan. Ya. Siapa tahu kerjasama dengan suster, kasih pindah itu namanya anaknya ke anak yang lain. Jadi dalam Al-Quran ada solusinya. Jadi datanglah ini sekelompok dokter kepada Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bagaimana caranya menyelesaikan kalau dua ibu bertengkar tertukar anaknya. Bagaimana menyelesaikan? Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran mengatakan lizzakari mislu haqqil unsayaini. Dalam Al-Quran sudah menyatakan bahwa dalam pembagian waris itu kalau anak laki-laki dua bahagiannya, kalau anak perempuan satu bahagiannya. Jadi adil menurut Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu, agama Islam itu bukan yang dianggap adil satu-satu. Ada kalanya 3, ada kalanya 4, dan di 1 itu adil. Jadi Syekh Mutawalli mengatakan Al-Quran menyelesaikan itu. Apa artinya? Al-Quran mengatakan kalau laki-laki 2 pembagiannya, perempuan 1. Jadi kalau perempuan jangan berkelahi saudaranya. Karena berkelahi saudaranya melapor kepada dia, dikalah itu. Lebih aku saja, tambah damai saja. Apa yang dimaksud? Al-Quran mengatakan, minta maaf karena ini agak sedikit. Mutawalli Syarawi mengatakan, kalau ada 2 ibu tertukar anaknya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki tertukar ini, bagaimana menyelesaikan? Mengatakan, coba ambil asinya kedua ibu ini. Ambil asinya dengan ukuran yang sama, misalnya 50 cc. Kemudian timbang. Kalau ditimbang, yang ibu yang melahirkan anak laki-laki beratnya 2 kali lipat dari beratnya asinya ibu yang melahirkan perempuan. Bisa Pak dicoba. Ibu bisa coba ini. Jadi anak perempuan yang lahir dari ibu, kemudian ibu yang lain anak laki-laki anaknya, maka air asinya itu lebih berat 2 kali lipat dibandingkan dengan yang melahirkan perempuan. Itu biasanya kita di kampung kita sering dengar ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki iswana setete. Nak pernah itu kalau anak perempuan ibunya mengatakan iswana tete, tapi yang anak laki-laki iswana tete. Memang karena dikasih 2 kali lipat. Bisa dibuktikan ini karena Al-Quran mengatakan demikian. Jadi Al-Quran itu ajaran agama itu makin diteliti, makin nampak kebenarannya. Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan oleh agama itu kebenarannya luar biasa, tambah diteliti secara ilmiah, tidak ada yang bertentangan dengan ilmiah, penelitian ilmiah. Misalnya yang mudah-mudah saja, ajaran agama itu kalau bersin orang
Kalau bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau menguap suruh tutup. Kini sudah diteliti oleh dokter, ada kesehatan, karena kalau bersin itu orang artinya keluar ada bakteri-bakteri dari mulut kita, dan itu tandanya bahwa pertahanan badan kita menolak, yaitu ya bakteri yang mau masuk di tubuh kita, sehingga kata alhamdulillah. Tapi kalau menguap tutup, jangan masuk bakteri dalam agama. Dalam hadis mengatakan tutup mulutmu karena setan masuk. Karena setan itu yang bakteri itu setan. Karena yang maksud dengan setan seluruh yang jahat itu setan semuanya. Karena Al-Quran itu yang mengatakan kami menjadikan untuk bangsa manusia dan bangsa jin untuk menyembah, tidak ada bangsa setan. Jadi ini para ulama yang mana dimaksud setan. Jadi ulama mengatakan yang dimaksud setan seluruh yang jahat namanya setan. Ya, namanya setan. Jadi begitulah Nabi Sulaiman setelah dia mengambil pedang, sudah nampak, oh ini yang punya anak. Karena mengatakan jangan dipotong. Kalau yang sana mengatakan biarkan dipotong. Berarti tidak ada kasih sayang, bukan anaknya itu. Karena seorang ibu mesti ada kasih sayangnya. Kemudian faqala Sulaiman u'tu al-walada lil mar'atil ula. Sekarang nampak yang mana yang benar. Maka anak ini kasih yang ibu yang pertama. Karena dia mengatakan jangan dibunuh. Wa amma mu'jizatuhu fasawfa natatabbauha fi kitabillah wa na'khudhu bi aqwabil ara fi tafsir ma wara fiha. Nah, kemudian selanjutnya mengatakan insyaallah kita akan melihat apa keistimewaan dan mukjizat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman dibandingkan dengan nabi yang lain. Nabi Sulaiman pertama keistimewaannya nabi dan raja, dan kekayaannya luar biasa. Sehingga ada riwayat mengatakan istrinya 1000 perempuan. ada riwayat yang kata 1700 yang bukan perempuan yang biasa, yang hamba sahaya 300. Allah alam. Mudah-mudahan riwayat ini benar. Istrinya saya luar biasa. Kemudian antara lain keistimewaannya dia bisa menguasai jin. Diberikan Allah kekuasaan untuk menguasai jin, bisa perintah. Bahkan angin dia perintah. Bahkan binatang dia paham. Serangga dia paham bahasanya. Dalam Al-Quran jelas. Sini dikatakan di sini ada yang terlalu dikatakan wa bainama kana Sulaiman jalisan sa'ata yaumin id marra bihi ta'irun yatufu wa qala li julasaihi atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Jadi pernah Sulaiman duduk-duduk dengan beberapa sahabat atau barangkali yang orang-orang yang di sekelilingnya, pernah duduk, terus ada burung. Id marra bihi ta'irun, ada burung yatufu, putar-putar. Fakar di jelasahi, Nabi SAW mengatakan pada orang yang hadir situ, atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Kau paham apa yang bilang itu, yang perempuan yang burung yang putar-putar itu? Innahu yaqulu assalamu alayka. Burung itu mengatakan assalamu alayka ayyuhan malik wan nabi. Hai nabi dan raja. Itu Nabi Sulaiman. Ataqallahu karamata wa adharaka ala aduwika. Allah memberikan kemuliaan kamu dan Allah memberikan kamu kekuasaan mengalahkan musuhmu. Inni muntadikun ila afrahi. Saya mau ke sarang saya. Summa arji'u ilaik. Kemudian saya kembali lagi. Jadi suatu dia burung itu jalan putar-putar, Nabi Sulaiman paham bahasanya. Kasih tahu dengan
Nah, kasih tahu orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian wa innahu sayarju ilaina marratan saniyah. Nah, kemudian mengatakan nanti itu burung itu dia minta permisi mau ke sarangnya, kemudian kembali lagi. Wa qad raja'a at-ta'ir filan, betul. Burung itu setelah dia ke sarangnya pulang lagi ke dekatnya Nabi Sulaiman. Wasta'zana Sulaiman fil Islam, kemudian minta izin kepada Sulaiman untuk mau pergi terbang. Nah, kemudian wasaha indahu tawusun. Nah, pernah juga ada burung merak. Saha dia bunyi. Waqala ama tadaruna ma yaqulun. Nabi Sulaiman mengatakan, paham apa yang dibilang itu burung merak itu? Qalu, orang yang sekeliling mengatakan, qala, Nabi Sulaiman mengatakan innahu yaqulu, dia mengatakan itu yang suaranya itu kama tadinu tudan. Apa artinya kama tadinu tudan? Sebagaimana yang kau lakukan kepada orang, begitu ya kamu akan dilakukan. Jadi bapak-bapak ini, kalau pernah kita mengganggu orang, menyakiti orang, cepat-cepat kita minta maaf. Karena kalau tidak, pasti nanti kita akan diperlakukan seperti yang kita perlakukan orang lain. Kalau bukan kita, nanti keturunan kita. Karena kama tadi nutudan. Jadi saya mengatakan itu burung merak itu dia bilang kama tadi nutudan. Apa yang kita perlakukan kepada orang, baik perkataan atau perbuatan, nanti kita akan diperlakukan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi wahadarat indahu hamama. Terus ada lagi yang hamama, burung merpati, yang hadarat artinya dia apa bahasa Indonesianya, hadarat lebah. Apa bahasa Indonesianya lebah? Terbang terus kalau kapal kan mendarat, kalau burung apa namanya? Bahasa Bugisnya, bahasa daerahnya lebah. Terus ada burung merpati datang ke depannya. Faqala, maka Sulaiman mengatakan apa tadaruna ma taqul? Kau paham apa yang dibilang itu, yang burung hamama itu, burung merpati itu? Qalu la. Para sahabat atau pada ada orang yang ada sekelilingnya mengatakan la. Qala, Sulaiman mengatakan inna taqulu, dia mengatakan subhana rabbil a'la adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi paham, jadi burung merpati yang datang itu dia bertasbih. Dia bilang subhana rabbil a'la adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi itu keistimewaannya Nabi Sulaiman, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami bahasa burung. Bahasa burung. Walaysa dzalika bi'ajibin wala gharib. Ini yang diberikan, keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman ini bukan hal yang ajaib dan bukan barang yang aneh. Wala yastabi'u yakfullahu li nabiyyin min anbiya'i, dan ini tidak mustahil Allah akan memberikan kepada seorang nabi keistimewaan seperti ini. Bagi Allah mudah. Wa yu'allimu lughatat tuyuri fa yasma'u tasbihahu, dan dia diajarkan bahasa burung dan dia mendengar tasbihnya. Wa ya'rifu agradahu, dan dia Nabi Sulaiman tahu apa maksud yang bunyinya burung itu. Kemudian wa min dzalika ma'rifatu lughatil hasyarati, di antara juga Nabi Sulaiman diberikan kemampuan memahami bahasa serangga. Kita bahasa orang saja sering kita tidak paham. Ini Nabi Sulaiman seluruh hampir semua makhluk dikasih dia paham semua bahasanya. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Kata hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Jadi sewaktu Nabi Sulaiman dia berjalan keluar kota dengan tentaranya. Terus mau lewati sarang semut. Terus ada semut di situ, qalat namlatun, seekor semut mengatakan, masuk ke semua di lubangmu.
Masuk salam. Kenapa Nabi Sulaiman dengan tatanan mau lewat? Nanti kau injak kau. Ini dengar Sulaiman. Bagaimana sikapnya Nabi SAW mendengar itu? Fatabassama dhahika. Terus ketawa, tersenyum karena mendengar itu. Min qauliha, mendengar bahasanya, yaitu semut memerintahkan kepada teman-temannya semut masuk dalam sarangnya supaya jangan diinjak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mat. Terus Nabi Sulaiman memuji, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan seperti ini. Kemudian pernah juga Nabi Sulaiman mengumpulkan burung, seluruh binatang, burung dan lain sebagainya, kumpulkan. Terus waktu dia kumpulkan, hudhud, yaitu burung pelatu, tidak ada, tidak kumpul. Terus Nabi Sulaiman mengatakan, mana burung pelatu? Ternyata tidak ada. Nabi Sulaiman dia mengancam, dia akan memotong. Di sini mengatakan, wa tafaqqada at-tayra faqala ma li ala aral huda. Dalam Al-Qur'an surah 6, Nabi Sulaiman memeriksa suatu, dia berkumpul burung, memeriksa. Faqala, dia mengatakan, ma li ala aral huda. Kenapa saya tidak menemukan hudhud, burung pelatu? Amkana minal ghaibin, kenapa dia? Apakah dia tidak ada sehingga dia tidak datang? La wazibannahu adzaban syadidan aw la azbahannahu. Saya nanti akan pukul dia, atau saya akan sembelih dia. Itu karena dia tidak melihat burung hudhud datang. Kemudian setelah datang, Nabi Sulaiman sudah periksa. Wa makatha ghaira ba'idin, akhirnya dia datang. Dia tidak terlalu mendekat karena mendengar ancamannya Nabi Sulaiman, takut dia. Waqala, kemudian melapor, ahadtu bima lam tuhit bihi wajidtuka min sab'in binaba'in. Mengatakan, betul suatu Sulaiman meriksa, saya tidak ada. Kenapa? Karena saya ada sesuatu, saya berada suatu tempat, saya melihat suatu kerajaan, saya melihat suatu kaum, yaitu menyembah matahari, yaitu Balkis. Jadi suatu dia Nabi Sulaiman periksa burung, kumpulkan, dia ada hudhud. Ini hudhud ternyata ke Yaman, ke Sabah. Suatu datang melapor, oh saya memang tidak hadir berkumpul. Kenapa? Karena saya berada di daerah ini, saya menemukan satu kaum, satu kerajaan menyembah matahari, bukan menyembah kepada Allah. Ini Nabi Sulaiman agak ragu, apa betul ini atau tidak? Betul apa atau tidak? Akhirnya Nabi Sulaiman, kalau betul itu ada kaum begini, ada satu kaum menyembah matahari, yang kirim surat. Jadi Nabi Sulaiman tulis surat, kemudian suruh burung hudhud bawa. Dalam riwayat mengatakan bahwa suatu hudhud ini, burung hudhud ini, karena Nabi Sulaiman perintah semuanya. Pas ini hudhud, bagaimana bisa dilihat ini Balkis, Raja Balkis di Yaman, di Sabah. Suratnya Nabi Sulaiman, pas hudhud itu taruh di atas rumahnya, lubangnya, yaitu tempatnya matahari masuk dalam rumah karena dia menyembah. Taruh di lubangnya, terus pada waktu itu dia taruh di situ tertutup. Raja Balkis kata, kenapa tertutup di atas itu? Kenapa tertutup? Coba ambil apa yang tutup. Ambil itu surat, ternyata baca, maka innahu min Sulaiman, itu suratnya itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu suratnya. Mata Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin, itu. Jadi dalam suratnya itu mengatakan min Sulaiman, dari Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya, janganlah kamu terlalu sombong terhadap saya, wa atuni muslimin, datang menjadi Islam, taat kepada saya. Itu baca Balkis. Baca Balkis, barangkali mendengar memang ada Nabi Sulaiman, karena jauhnya Yaman dengan Palestina. Kan Sulaiman di Palestina, kalau Balkis di Yaman. Akhirnya
Balkis waktu dia baca surat itu, kumpulkan petinggi-petinggi raja atau kalau istilah sekarang, kumpulkan menteri-menterinya. Mengatakan, ini ada surat dari Sulaiman, dia suruh saya masuk Islam. Nah, sekarang Balkis mengatakan, ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyhadun. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Saya tidak mau memutuskan sesuatu kecuali kalau kalian tidak memberikan pendapat atau menyetujui. Yang orang di sekelilingnya Balkis mengatakan, nannu ulu quwwatin ulu ba'sin syadidi wal amru ilayka fanduri madza ta'murin. Nah, kita sebenarnya ini, kerajaan kita ini kuat dan berani. Tapi wamu demikian, wal amru ilayki. Semua itu menteri-menteri mengatakan wal amru ilayki, persoalan ini terserah dari Balkis raja. Wal amru ilayki, persoalan ini ilayki kepada kita, terserah di tangan kita. Fanduri madza ta'murun. Silakan apa yang kita anggap lebih baik. Dia mengatakan qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Hati-hati kalau seorang raja masuk satu daerah, bisa merusak, bisa menjadikan orang yang mulia menjadi hina. Harus kita ini. Barangkali sudah dengar Balkis ini, bahwa ada Nabi Sulaiman yang raja dan nabi. Wa kadzalika yaf'alun wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin wa nadiratun bima yarjiun. Jadi Balkis pada waktu itu berpikir, mengatakan coba-coba kita tes dulu apa betul raja itu Sulaiman atau dia menyiapkan hadiah menurut Balkis, hadiah termahal. Baru kita lihat, kirimkan Sulaiman. Kalau dia terpengaruh kepada hadiah, berarti bukan raja. Kita coba. Nah, suatu ringkasnya, hadiahnya dikirim ke Nabi Sulaiman. Pada waktu dia datang ini, yang suruhannya Ratu Balkis ketemu dengan Sulaiman. Nah, falamma ja'a Sulaiman, sewaktu dia datang kepada Sulaiman, qala atumidunani bimalin. Kamu mau coba-coba mau kasih saya harta. Apa yang dikasih oleh Allah jauh lebih banyak dan lebih daripada yang kau miliki. Saya ini nabi dan raja, orang kaya. Kekayaannya luar biasa. Istrinya saja 1000. Jadi bagaimana? Iya. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, irji ilaihim falnatiyannahum bijunudin laki walahum walanukhrijan minna azillah. Jadi saya mengatakan kepada yang membawa hadiah itu, pulang kau. Kalau tidak mau tunduk, saya akan datang dengan tentara yang, dan saya akan menjadikan orang mulianya menjadi hina. Sudah diancam. Tapi satu di pulang ini, barangkali Nabi Sulaiman sudah ada firasatnya bahwa Balkis akan datang, suatu dia kumpulkan, jadi suatu merasakan mau datang Balkis, Nabi Sulaiman mengumpulkan ini orang-orang sekelilingnya termasuk jin dikumpulkan. Nabi Sulaiman mengatakan, sekarang Balkis mau datang. Siapa yang sanggup mendatangkan kepada saya, ambil itu kursi kerajaannya, datang ke Palestina sebelum datang ke sini. Siapa yang sanggup? Wa qala ifritun minal jin. Penggawanya jin mengatakan, ana atika qabla an taquma maqama. Saya bisa mendatangkan kursinya itu Balkis sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Nah, jauhnya Yaman dengan Palestina. Dia mengatakan sebelum kau berdiri, saya bisa datangkan kursinya. Ada lagi yang menentang, mengatakan, wa kana alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika qabla an yatada tarafuka. Ada lagi menentang. Itu masih lama itu, kalau sebelum berdiri, saya sebelum berkelip matamu sudah ada di sini.
Sebelum berkelip matanya Nabi Sulaiman sudah ada di kursinya. Coba hebatnya. Dari Yaman berapa kilo itu? Ribu-ribu kilo. Pesawat berapa jam kalau pesawat dari kan. Nah ini belum berkelip matanya sudah ada. Dia katakan, jadi pertama qala ifritu minal jin ana atika qabla an taquma makamika. Yang ifrit, yang penggawanya jin itu mengatakan, saya akan mendatangkan kursinya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawi, saya sanggup. Wa kana ladzi indahu ilmu, ada orang yang punya ilmu. Ana atika qabla an tadda ilaika, saya akan mendatangkan sebelum berkelip matamu. Bukan saya berdiri, tapi berkelip matamu. Jadi begitu berkelip sudah ada itu kursinya. Nah, betul. Jadi Balkis, ringkas cerita, Balkis datang. Sewaktu datang, Balkis masuk melihat, melihat di situ kursi. Falamma ja'at, jadi Balkis karena sudah diancam kalau kau tidak datang masuk Islam, saya mengatakan saya akan datang dengan bala tentara yang kuat dan kami akan menjadikan yang mulia menjadi hina. Dan kami ada kemungkinan saya akan merusakkan kerajaanmu. Hanya datang. Nah, suatu datang, itu Sulaiman kata, siapa? Yang ini. Karena ada jin, kalau jin kan, jin itu termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah sama dengan malaikat. Maksudnya, diberikan kemampuan apa yang dimaui. Apa yang dimaui, mau jadi apa, mau apa. Ya. Jadi ifrit, oleh sebab itu orang Arab itu kalau melihat ada seseorang melakukan sesuatu yang menakjubkan, yang hebat, mengatakan enta ifrit. Kamu ifrit, ini penggawanya jin. Tapi ada lagi menantang. Nah, saya lebih hebat lagi. Kalau dia masih waktu, kalau saya tidak ada waktunya. Sebelum berkelip matamu, saya akan bisa datangnya. Begitu terjadi, lepas bicaranya, terus ada itu kursi. Kursinya Balkis. Nah, suatu datang Balkis, yang ringkas cerita, waktu datang Balkis, tanya dia, siapa kursi itu? Waktu dia masuk. Falamma ja'at qila hakadha arsyuki. Nah, waktu dia masuk, tidak begitu kursimu. Terus tanya, qalat Balkis mengatakan, ka'annahu, seperti kursi itu. Kursi. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kemudian masuk. Ini yang kita agak sedikit, seksi sedikit. Sewaktu dia Balkis masuk di istananya Sulaiman, karena istana Sulaiman itu di pergerakannya itu seperti ada air, ada kaca, ada air di bawah. Nah, suatu datang Balkis, dikira air, nangkap pakaiannya sedikit, kelihatan betisnya. Di sini kata kila lah dukhri sarha palma ra'at hasibat tulu jada nakira bahwa ombak. Wa kasyawat ansai akhirnya terbuka betisnya. Akhirnya ringkasnya Balkis melihat kehebatan yang dimiliki Nabi Sulaiman, kekuasaan yang dimiliki dan keajaiban yang dimiliki, hanya masuk Islam dan menurut riwayat jadi istri lagi. Jadi Balkis jadi istri dari Nabi Sulaiman. Ya. Jadi sudah masuk Islam Balkis atas keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Saya kira inilah barangkali kita ceritanya Nabi Sulaiman. Sehingga insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita akan sampaikan sudah masuk waktu. Lebih dan kurang minta maaf. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi qulubana kana ada min syarri. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannif rahimahullah ta'ala Sulaiman alaihissalam wan nabiyyu ibnu nabi Sulaiman ibnu Daud wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamuhu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib yang saya hormati, baiklah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Nabi. Pada kesempatan ini kita akan melihat atau kita akan berbicara tentang sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak terlalu banyak dibicarakan dalam Al-Quran tentang sikapnya kaumnya terhadap dia pada saat atau pada waktu dia Nabi Sulaiman menyampaikan dakwanya. Di sini pengarang hadis buku ini mengatakan Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, wan nabiyyu ibnu nabi, yaitu Nabi Sulaiman dia seorang nabi dan anaknya seorang nabi. Sulaiman ibnu Daud, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Jadi bapaknya juga nabi, dia mewarisi kenabian bapaknya. Wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihi salawatullahi wasallam. Dan dia nasabnya, keturunannya sampai ke abil anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman cucunya Nabi Ibrahim. Kemudian ada walam tuzkar fil Qur'anil Karim da'watuhu fi qaumihi wala mauqifa qaumihi min da'watihi. Al-Quran tidak banyak menyinggung atau menyebutkan dalam Al-Quran dakwanya dalam kaumnya. Jadi bukan Al-Quran menonjolkan ceritanya Nabi Sulaiman, sikap kaumnya terhadap Nabi Sulaiman. Wala mauqifa qaumihi min da'wati, dan tidak banyak menceritakan sikapnya kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Wa innama ta'arrada al-kitabul hakim lima manahu Allah minal khasa'isi wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati allati tu'ayyidu da'watahu wa tu'akkidu risalatahu. Akan tetapi Al-Quran menyinggung atau memaparkan dalam Al-Quran lima manahu Allah minal khasa'is, apa-apa yang diberikan oleh Allah keistimewaan, ada kekhususan yang dibandingkan dengan nabi yang lain. Wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati, dan mukjizat yang dimuliakan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Allati tu'ayyidu da'watahu, yang mendukung dakwanya, wa tu'akkidu risalatahu, dan memperkuat risalah yang disampaikan. Jadi yang banyak ditonjolkan, ceritakan, yaitu mukjizatnya dan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nanti kita lihat
Wa sawfa natahaddatsu an ba'di hadhil khasa'isi wal mu'jizati sa'ilina Allah ay yaj'alana fiha ibratan wa tafsira wa hidayatan wa tadhkira. Sini pengarang buku mengatakan sebentar kita akan berbicara tentang sebahagian kekhususan yang diberikan Nabi Sulaiman dan mu'jizat dengan memohon kepada Allah agar bisa menjadikan kita ibrah dan tafsirah, bisa menjadi ibrah kepada kita, wa hidayatan wa tazkirah, dan merupakan hidayah dan peringatan kepada kita. Kemudian wa awwalu ma yulfitu an-nadra fi khasais Sulaiman zaka'uhu. Yang pertama-tama yang dilihat keistimewaan yang diberikan Nabi Ismail yang kita lihat, yaitu zaka'uhu, kecerdasannya. Menurut riwayat bahwa Nabi Sulaiman baru berumur 11 tahun sudah nampak kecerdasannya. Bahkan bapaknya yaitu Nabi Daud sering diikutkan dan memutuskan sesuatu perkara karena kecerdasannya. Bahkan Nabi Daud pernah memutuskan perkara, Nabi Sulaiman memberikan pandangan, saran, akhirnya Nabi Daud yang meninggalkan keputusan yang mengambil pendapatnya Nabi Sulaiman pada baru umur 11 tahun. Jadi cerdas sekali Nabi Sulaiman dan kaya sekali Nabi Sulaiman. Samping Nabi juga raja. Nanti kita akan lihat. Jadi kecerdasannya, wa bu'du nadhari, dan jauhnya pandangannya. Sudah masih muda, sudah jauh pandangannya. Wasi'atu aqlihi, dan keluasan pemikirannya. Hatta gada akbar min sinhi, sampai kelihatannya pemikirannya itu atau pandangannya melampaui umurnya. Jadi masih anak-anak, masih muda, tapi pemikirannya sudah melebihi orang dewasa. Cerdas sekali. Wa hatta kana yaqti fi ba'dil masaili fatahulla amamahu aqdal masyakili. Bahkan sampai sering memutuskan sesuatu, sebagian masalah, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat ruwet, yang sangat susah. Jadi sejak dia anak-anak sudah membantu bapaknya Nabi Sulaiman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Nabi Daud. Sini pertama akan dilihat di sini, wala'alla qissatal harthil ladzi akalatul ganam. Ada kemungkinan kisah tentang yang ada orang kerja di petani, alladzi akalatul ganam, yang ada suatu kaum atau ada kaum mempunyai kambing dimakan tanamannya orang ini. Ini yang disebutkan di sini. Nabi Daud sudah ikut membantu bapaknya menyelesaikan, bahkan mengganti keputusan yang diambil oleh Nabi Daud. Jadi pernah terjadi ada petani ini ada dimakan oleh kambing tanamannya. Nah, kemudian yang petani ini melapor ke Nabi Daud. Nabi Daud yang mengambil keputusan. Di sini katakan, walladzi qada fihi ba'da qada'i abihi. Nabi Sulaiman sering mengambil keputusan, kalau sudah bapaknya mengambil keputusan, Nabi Sulaiman menganggap kurang tepat, akhirnya pandangannya diambil. Fa hadza abuhu bi ra'yi, maka bapaknya yaitu Nabi Daud sering mengambil pendapatnya, meminta pendapatnya. La'alla fi dzalika ma yadhharu fadla Sulaiman wa nabahati dzikrihi wa uluwi qadrihi, yaitu pada waktu Nabi Daud mengambil keputusan mengenai perkara yang petani yang dimakan oleh kambing tanamannya, akhirnya Nabi Sulaiman ikut membantu bapaknya mengambil keputusan
yang berbeda keputusan yang diambil oleh bapaknya, tapi bapaknya dia menerima. Wa mimma yuzkaru Sulaiman dalilan ala bu'di fi nadhrihi. Di antara akan disebutkan sebagai contoh atau sebagai bukti, yaitu jauhnya pandangannya, wasi'ati aqli dan luasnya pemikirannya, ma jaa fit Taurati anil mar'ataini allataini takhasamata fi waladin sagirin. Yaitu ada diceritakan dalam kitab Taurat. Ada diceritakan kisah ada dua perempuan yang pada masanya Nabi Sulaiman, dua perempuan bertengkar mengenai masalah anak. Dua perempuan mengaku anaknya diambil oleh seorang perempuan. Hanya datang melapor. Sini kata haitsu tadai kullu wahidatin minhu annahu walada. Di mana setiap wanita itu yang dua itu mengaku bahwa seorang anak itu dia anaknya. Bagaimana ceritanya? Dia kata wadzalika anna imra'ataini ja'ata ila Sulaiman wa waqafata baina yadayhi. Dua perempuan datang kepada Nabi Sulaiman. Datang melapor. Faqalat ihdahuma, salah seorang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, inni askunu ma'a hadhil mar'ati fi baitin wahidin. Saya tinggal satu rumah bersama dengan perempuan ini. Jadi dua-duanya datang melapor. Dia mengatakan, ini perempuan saya sama-sama tinggal satu rumah. Wa qad waladtu ma'aha fil baiti. Dan saya melahirkan di rumah yang saya tinggal sama-sama, saya melahirkan anak laki-laki. Wa fil yaumi tsalisi ba'da wiladati waladat hadhil maratu aidan. 3 hari sesudah saya melahirkan, juga melahirkan ini perempuan ini. Ya. Dua perempuan sama-sama melahirkan dalam satu rumah. Wa kunna ma'am wa lam yakum ma'ana garibun. Nah, kita tinggal sama-sama dalam rumah, dan selama tinggal itu tidak ada yang aneh-aneh dalam rumah. Famata ibnu hadhil mar'ati fil lail. Jadi pada suatu malam, jadi yang perempuan datang itu melapor, ini perempuan ini pada suatu malam mati anaknya, meninggal anaknya. Lianna idza taja'at alaihi, karena dia suatu tidur tentu ya kan. Karena tindis anaknya. Biasanya ibu, kalau biasa ibu muda-muda biasanya ya tidur tindis anaknya. Akhirnya dia meninggal anaknya. Faqamat wasatal laili, ini yang ibu ini yang tindis anaknya meninggal, bangun tengah malam. Wa akhadhat ibni min janibi. Kemudian mengatakan, ini ibu ini diambil anakku di sampingku. Kan sama-sama dia anaknya baru lahir. Tanya dia waktu tidur dia tindis mati anaknya. Ya tengah malam saya tidur, bawa itu anakku diambil. Wa ana naimah, saya sementara tidur, wa adja'athu fi hadniha, dia membaringkan di sampingnya. Wa adja'at ibnaha al-mayyit fi hadni. Kemudian membawa anaknya yang meninggal itu di sampingku, ditukar anaknya. Ya. Ini yang perempuan ini dua datang lapor pada Nabi. Karena bertengkar. Anakku kau ambil. Karena tidak, anakmu yang meninggal. Saya tidak datang. Jadi bagaimana Nabi Sulaiman ini? Jadi perempuan mengatakan, falamma kumtu fis sabahi li adha'i ibni idza huwa mayyit. Suatu pagi saya bangun mau ke netek saya punya anak ini meninggal. Saya lihat meninggal. Walamma ta'ammaltu fihi, tak saya memperhatikan anak ini yang samping yang meninggal itu, wajadtu laysa ibni alladhi, bukan anakku yang saya lahirkan itu. Ya, bukan anakku. Dia perhatikan. Berarti dia nak tukar. Walamma sa'ala Sulaiman al-mar'ata tsaniyah nafat dzalika wa ankaratku. Nabi Sulaiman tanya yang perempuan yang kedua itu. Yang satu kan melapor. Mengatakan, tukar anakku. Anaknya meninggal, ambil anakku.
Wakalat mengatakan perempuan yang kedua, kalau tidak, saya ambil anaknya dia meninggal, bukan anaknya meninggal, anaknya dia meninggal. Inna ibni huwal hayyu wa ibnaha huwal mayyit. Anakku yang hidup, anaknya yang meninggal. Ini bertengkar. Faqala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, kasih tahu orang yang sekalian, utuni bisayfin, coba ambilkan saya pedang. Ambilkan pedang. Setelah diambilkan pedang, maka kemudian mengatakan, usturu al-walada syatraini. Coba potong dua anak ini yang hidup ini, potong dua. Wa'atu likulli imra'atin syatra, kemudian masing-masing ambil separuh. Perempuan ambil separuh, ini separuh. Potong dua yang hidup. Nah, suatu ini yang disuruh potong, fasarahat ihdahuma, maka salah satunya dari perempuan itu berteriak. Berteriak mengatakan, mengatakan, la ya Sayyid, jangan. Ya Tuhan, jangan. Mutuha al-walada wala tersebut. Jangan dibunuh, jangan dipotong. Kasih saja dia yang ini, supaya tidak mati. Kasih saja dia. Itu yang melaporkan karena anakku diambil. Wa masanya, sedangkan perempuan yang kedua, wakalat mengatakan, usturu, potonglah. Potong dua. Hatta la yakuna li wala laki. Sampai kamu tiap punya anak, saya juga tiap punya anak. Biarkan dimatikan. Dipotong dua. Waqala Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, qad wadahal haqq wa sekarang sudah nampak kebenaran. Di situ nampak mata utul walada lil mar'atil ula, kasih anak ini kepada anak perempuan yang pertama tadi melapor. Wala tumitu apa inna umau. Jangan kebunuh karena itu ibunya. Kan nampak karena dia berteriak. Yang penting ambil itu, jangan dibunuh. Kau yang salah, biar dibunuh. Berarti ada kasih sayang, berarti itu bukan anaknya. Ya. Jadi ini caranya Nabi Sulaiman memutuskan perkara. Dia cerdas sekali. Soalnya kalau dalam Al-Quran itu kalau anak tertukar ada solusinya dalam Al-Quran. Yaitu Syekh Mutawalli Syarawi di Mesir pernah dia sakit, dirawat di Amerika. Waktu dirawat di Amerika, semua dokter ahli di Amerika mengatakan, ayo, ada ulama dari Mesir yang terkenal itu ada sekarang dirawat di Amerika. Ayo kita pergi ketemu dia. Sepakat berunding dengan satu topik yang mau ditanyakan. Bagaimana menyelesaikan kalau ada dua ibu tertukar anaknya? Kan sering itu tertukar anaknya orang kan. Ya. Siapa tahu kerjasama dengan suster, kasih pindah itu namanya anaknya ke anak yang lain. Jadi dalam Al-Quran ada solusinya. Jadi datanglah ini sekelompok dokter kepada Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bagaimana caranya menyelesaikan kalau dua ibu bertengkar tertukar anaknya. Bagaimana menyelesaikan? Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran mengatakan lizzakari mislu haddil unsayaini. Dalam Al-Quran sudah menyatakan bahwa dalam pembagian waris itu kalau anak laki-laki dua bahagiannya, kalau anak perempuan satu bahagiannya. Jadi adil menurut Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu, agama Islam itu bukan yang dianggap adil satu-satu. Ada kalanya 3, ada kalanya 4, dan di 1 itu adil. Jadi Syekh Mutawalli mengatakan Al-Quran menyelesaikan itu. Apa artinya? Al-Quran mengatakan kalau laki-laki 2 pembagiannya, perempuan 1. Jadi kalau perempuan jangan berkelahi saudaranya. Karena berkelahi saudaranya melapor kepada dia, dikalah itu. Lebih aku saja, tambah damai saja. Apa yang dimaksud? Al-Quran mengatakan, minta maaf karena ini agak sedikit. Al-Quran Syarah mengatakan, kalau ada 2 ibu tertukar anaknya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki tertukar ini, bagaimana menyelesaikan?
Mengatakan, coba ambil ASI-nya kedua ibu ini. Ambil ASI-nya dengan ukuran yang sama, misalnya 50 cc. Kemudian timbang. Kalau ditimbang, yang ibu yang melahirkan anak laki-laki beratnya 2 kali lipat dari beratnya ASI-nya ibu yang melahirkan perempuan. Bisa Pak dicoba. Ibu bisa coba ini. Jadi anak perempuan yang lahir dari ibu, kemudian ibu yang lain anak laki-laki anaknya, maka air ASI-nya itu lebih berat 2 kali lipat dibandingkan dengan yang melahirkan perempuan. Itu biasanya kita di kampung kita sering dengar yang ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki iswana setete. Nak pandai itu kalau anak perempuan ibunya mengatakan iswana tete, tapi yang anak laki-laki iswana tete. Memang karena dikasih 2 kali lipat. Bisa dibuktikan ini karena Al-Quran mengatakan demikian. Jadi Al-Quran itu ajaran agama itu makin diteliti makin nampak kebenarannya. Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan oleh agama itu kebenarannya luar biasa, tambah diteliti secara ilmiah, tidak ada yang bertentangan dengan ilmiah, penelitian ilmiah. Misalnya yang mudah-mudah saja, ajaran agama itu kalau bersin orang, kalau bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau menguap suruh tutup. Kini sudah diteliti oleh dokter, ada kesehatan, karena kalau bersin itu orang artinya keluar ada bakteri-bakteri dari mulut kita, dan itu tandanya bahwa pertahanan badan kita menolak yaitu ya bakteri yang mau masuk di tubuh kita, sehingga kata alhamdulillah. Tapi kalau menguap tutup, jangan masuk bakteri dalam agama. Dalam hal mengatakan tutup mulutmu karena setan masuk, karena setan itu yang bakteri itu setan. Karena yang maksud dengan setan seluruh yang jahat itu setan semuanya. Karena Al-Quran itu yang mengatakan kami menjadikan untuk bangsa manusia dan bangsa jin untuk menyembah. Tidak ada bangsa setan. Jadi ini para ulama yang mana dimaksud setan. Jadi ulama mengatakan yang dimaksud setan seluruh yang jahat namanya setan. Ya, namanya setan. Jadi begitulah Nabi Sulaiman setelah dia mengambil pedang sudah nampak ini yang punya anak. Karena mengatakan jangan dipotong. Kalau yang sana mengatakan biarkan dipotong. Berarti tidak ada kasih sayang, bukan anaknya itu. Karena seorang ibu mesti ada kasih sayangnya. Kemudian faqala Sulaiman u'tu al-walada lil mar'atil ula. Sekarang nampak yang mana yang benar. Maka anak ini kasih yang ibu yang pertama. Karena dia mengatakan jangan dibunuh. Wa amma mu'jizatuhu fasawfa natatabbauha fi kitabillah wa na'khudhu bi aqwabil ara fi tafsir ma wara fiha. Kemudian selanjutnya mengatakan insyaallah kita akan melihat apa keistimewaan dan mukjizat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman dibandingkan dengan nabi yang lain. Nabi Sulaiman pertama keistimewaannya nabi dan raja dan kekayaannya luar biasa. Sehingga ada riwayat mengatakan istrinya 1000 perempuan. ada riwayat yang kata 1700 yang bukan perempuan yang biasa, yang hamba sahaya 300. Allah alam. Mudah-mudahan riwayat ini benar. Istrinya saya luar biasa. Kemudian antara lain keistimewaannya dia bisa menguasai jin. Diberikan Allah kekuasaan untuk menguasai jin, bisa perintah. Bahkan angin dia perintah. Bahkan binatang dia paham. Serangga dia paham bahasanya. Dalam Al-Quran jelas.
Sini dikatakan di sini ada yang terlalu dikatakan wa bainama kana Sulaiman jalisan sa'ata yaumin id marra bihi ta'irun yatufu wa qala li julasaihi atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Jadi pernah Sulaiman duduk-duduk dengan beberapa sahabat atau barangkali yang orang-orang yang di sekelilingnya pernah duduk, terus ada burung id marra bihi ta'irun, ada burung yatufu, putar-putar. Pakar di jelasahi bisa mengatakan pada orang yang hadir situ, atadaruna ma yaqulu hadza ta'ir. Kau paham apa yang bilang itu, yang perempuan yang burung yang putar-putar itu? Innahu yaqulu assalamu alayka. Burung itu mengatakan assalamu alayka ayyuhan malik wan nabi. Ai nabi dan raja. Itu Nabi Sulaiman. Ataqallahu karamata wa adharaka ala aduwika. Allah memberikan kemuliaan kamu dan Allah memberikan kamu kekuasaan mengalahkan musuhmu. Inni muntadikun ila afrahi, saya mau ke sarang saya. Summa arji'u ilaik, kemudian saya kembali lagi. Jadi suatu dia burung itu jalan putar-putar, Nabi Sulaiman paham bahasanya. Kasih tahu orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian wa innahu sayarju ilaina marratan saniyah. Kemudian mengatakan nanti itu burung itu dia minta permisi mau ke sarangnya, kemudian kembali lagi. Wa qad raja'a at-ta'ir filan, betul. Burung itu setelah dia ke sarangnya pulang lagi ke dekatnya Nabi Sulaiman. Wasta'zana Sulaiman fil Islam, kemudian minta izin kepada Sulaiman untuk mau pergi terbang. Kemudian wasaha indahu tawusun. Pernah juga ada burung merak. Saha, dia bunyi. Waqala ama tadaruna ma yaqulun. Nabi Sulaiman mengatakan, paham apa yang dibilang itu burung merak itu? Qalu, orang yang sekeliling mengatakan, la. Qala, Nabi Sulaiman mengatakan, innahu yaqulu, dia mengatakan itu yang suaranya itu kama tadinu tudan. Apa artinya kama tadinu tudan? Sebagaimana yang kau lakukan kepada orang, begitu ya kamu akan dilakukan. Jadi bapak-bapak ini, kalau pernah kita mengganggu orang, menyakiti orang, cepat-cepat kita minta maaf. Karena kalau tidak, pasti nanti kita akan diperlakukan seperti yang kita perlakukan orang lain. Kalau bukan kita, nanti keturunan kita. Karena kama tadinu tudan. Jadi saya mengatakan itu burung merak itu dia bilang kama tadinu tudan. Apa yang kita perlakukan kepada orang, baik perkataan atau perbuatan, nanti kita akan diperlakukan seperti itu. Kemudian ada lagi wahadarat indahu hamama. Terus ada lagi yang hamama, burung merpati yang hadarat, artinya dia apa bahasa Indonesianya hadarat, lebah. Apa bahasa Indonesianya lebah? Terbang terus kalau kapal kan mendarat, kalau burung apa namanya? Bahasa Bugisnya, bahasa daerahnya lebah. Terus ada burung merpati datang ke depannya. Faqala, maka Sulaiman mengatakan ama tadaruna ma taqul. Kau paham apa yang dibilang itu yang burung hamama itu, burung merpati itu? Qalu la. Para sahabat atau pada ada orang yang ada sekelilingnya mengatakan la. Qala, Sulaiman mengatakan inna taqulu, dia mengatakan subhana rabbil a'la adada ma fis samawati wa ardihi. Jadi paham, jadi burung merpati yang datang itu dia bertasbih. Dia bilang subhan rabbil ala adada ma fis samawati wa ardihi. Jadi itu keistimewaannya Nabi Sulaiman, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami bahasa burung. Bahasa burung. Walaysa dzalika bi'ajibin wala gharib.
Ini yang diberikan, keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman ini bukan hal yang ajaib dan bukan barang yang aneh. Wala yastabi'u la yakshfullahu li nabiyyin min anbiya'i, dan ini tidak mustahil Allah akan memberikan kepada seorang nabi keistimewaan seperti ini. Bagi Allah mudah. Wa yu'allimu lughatat tuyuri fa yasma'u tasbihahu, dan dia diajarkan bahasa burung dan dia mendengar tasbihnya. Wa ya'rifu agradahu, dan dia Nabi Sulaiman tahu apa maksud yang bunyinya burung itu. Kemudian wa min dzalika ma'rifatu lughatil hasyarati, di antara juga Nabi Sulaiman diberikan kemampuan memahami bahasa serangga. Kita bahasa orang saja sering kita tidak paham. Ini Nabi Sulaiman hampir semua makhluk dikasih dia paham semua bahasanya. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Kata hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Jadi suatu Nabi Sulaiman dia berjalan keluar kota dengan tentaranya. Terus mau lewati sarang semut. Terus ada semut di situ, qalat namlatun, seekor semut mengatakan, masuk ke semut di lubangmu, masuk ke sarangmu. Kenapa? Nabi Sulaiman dengan tataran mau lewat, nanti kau injak kau. Ini dengar Sulaiman. Bagaimana sikapnya Nabi Sulaiman mendengar itu? Fatabassama dhahika, terus ketawa, tersenyum karena mendengar itu. Min qauliha, mendengar bahasanya, yaitu semut memerintahkan kepada teman-temannya semut masuk dalam sarangnya supaya jangan diinjak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mat. Terus Nabi Sulaiman memuji, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan seperti ini. Kemudian pernah juga Nabi Sulaiman mengumpulkan burung, seluruh binatang, burung dan lain sebagainya, mengumpulkan. Terus waktu dia kumpulkan, hudhud, yaitu burung pelatu, tidak ada, tidak kumpul. Terus Nabi Sulaiman mengatakan, mana burung pelatu? Ternyata tidak ada. Nabi Sulaiman dia mengancam, dia akan memotong. Di sini mengatakan, wa tafakkada at-tayra faqala ma li ala aral huda. Dalam Al-Qur'an surah 6, Nabi Sulaiman memeriksa suatu, dia berkumpul burung, memeriksa, faqala, dia mengatakan ma li ala aral huda, kenapa saya tidak menemukan hudhud, burung pelatu? Amkana minal ghaibin, kenapa dia, apakah dia tidak ada sehingga dia tidak datang? La wazibannahu adzaban syadidan aw la azbahannahu. Saya nanti akan pukul dia, atau saya akan sembelih dia. Itu karena dia tidak melihat burung hudhud datang. Kemudian setelah datang, Nabi Sulaiman sudah periksa. Wa makata ghaira ba'idin, akhirnya dia datang, dia tidak terlalu mendekat karena mendengar ancamannya Nabi Sulaiman, takut dia. Waqala, kemudian melapor, ahadtu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in binaba'in. Mengatakan, betul suatu Sulaiman meriksa, saya tidak ada. Kenapa? Karena saya ada sesuatu, saya berada suatu tempat, saya melihat suatu kerajaan, saya melihat suatu kaum, yaitu menyembah matahari, yaitu Balkis. Jadi suatu dia Nabi Sulaiman periksa burung, kumpulkan, dia ada hudhud. Ini hudhud ternyata ke Yaman, ke Sabah. Suatu datang melapor, oh saya memang tidak hadir berkumpul. Kenapa? Karena saya berada di daerah ini, saya menemukan satu kaum, satu kerajaan menyembah matahari, bukan menyembah kepada Allah. Ini Nabi Sulaiman agak ragu, apa betul ini atau tidak? Betul apa atau tidak? Akhirnya Nabi Sulaiman, kalau betul itu ada kaum begini, ada suatu kaum menyembah matahari,
Dia kirim surat. Jadi Nabi Sulaiman tulis surat, kemudian suruh burung hudhud bawa. Nah, dalam riwayat mengatakan bahwa suatu hudhud ini, burung hudhud ini, karena Nabi Sulaiman perintah semuanya. Pas ini hudhud, bagaimana bisa dilihat ini Balkis, Raja Balkis di Yaman, di Sabah. Suratnya Nabi Sulaiman, pas hudhud itu taruh di atas rumahnya, lubangnya, yaitu tempatnya matahari masuk dalam rumah, karena dia menyembah. Taruh di lubangnya, terus pada waktu itu dia taruh di situ, tertutup. Nah, Raja Balkis kata, kenapa tertutup di atas itu? Kenapa tertutup? Coba ambil, apa yang tutup? Nah, ambil itu surat, ternyata nah baca, maka innahu min Sulaiman, itu suratnya itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu suratnya. Mata Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin, itu. Jadi dalam suratnya itu mengatakan min Sulaiman, dari Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya, janganlah kamu terlalu sombong terhadap saya, wa atuni muslimin, datang menjadi Islam, taat pada saya. Nah, itu baca Balkis. Baca Balkis, nah, barangkali mendengar memang ada Nabi Sulaiman, karena jauhnya Yaman dengan Palestina. Kan Sulaiman di Palestina, kalau Balkis di Yaman. Akhirnya Balkis waktu dia baca surat itu, kumpulkan petinggi-petinggi raja atau kalau istilah sekarang, kumpulkan menteri-menterinya. Mengatakan, ini ada surat dari Sulaiman, dia suruh saya masuk Islam. Nah, sekarang Balkis mengatakan, ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyhadun. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Saya tidak mau memutuskan sesuatu kecuali kalau kalian tidak memberikan pendapat atau menyetujui. Yang orang di sekelilingnya Balkis mengatakan, nannu ulu quwwatin ulu ba'sin syadidi wal amru ilayka fanduri madza ta'murin. Nah, kita sebenarnya ini, kerajaan kita ini kuat dan berani. Tapi wabu demikian, wal amru ilayki, semua itu menteri-menteri mengatakan wal amru ilayki, persoalan ini terserah dari Balkis raja. Wal amru ilayki, persoalan ini ilayki kepada kita, terserah di tangan kita. Fanduri madza ta'murun. Silakan apa yang kita anggap lebih baik. Dia mengatakan qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Hati-hati kalau seorang raja masuk satu daerah, bisa merusak, bisa menjadikan orang yang mulia menjadi hina. Harus kita ini. Barangkali sudah dengar Balkis ini, bahwa ada Nabi Sulaiman yang raja dan nabi. Wa kadzalika yaf'alun wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin wa nadiratun bima yarji'un. Jadi Balkis pada waktu itu berpikir, mengatakan, coba-coba kita tes dulu. Apa betul raja itu Sulaiman atau dia menyiapkan hadiah. Menurut Balkis hadiah termahal. Baru kita lihat. Kirimkan Sulaiman. Kalau dia terpengaruh kepada hadiah, berarti bukan raja. Kita coba. Nah, suatu ringkasnya, hadiahnya dikirim ke Nabi Sulaiman. Pada waktu dia datang ini, yang suruhannya Ratu Balkis ketemu dengan Sulaiman. Nah, falamma ja'a Sulaiman, sewaktu dia datang kepada Sulaiman, qala atumidunani bimalin. Kamu mau coba-coba mau kasih saya harta. Apa yang dikasih oleh Allah jauh lebih banyak dan lebih daripada yang kau miliki. Saya ini nabi dan raja, orang kaya. Kekayaannya luar biasa. Istrinya saja 1000. Jadi bagaimana? Iya. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, irji ilaihim falnatiyannahum bijunudin la qibalahum wa la nukhrijan minna azillah.
Jadi saya mengatakan kepada yang membawa hadiah itu, pulang kau. Kalau tidak mau tunduk, saya akan datang dengan tentara yang, dan saya akan menjadikan orang mulianya menjadi hina. Sudah diancam. Tapi satu di pulang ini, barangkali Nabi Sulaiman sudah ada firasatnya bahwa Balkis akan datang, akan tunduk. Suatu dia kumpulkan, jadi suatu merasakan mau datang Balkis, Nabi Sulaiman mengumpulkan ini orang-orang sekalinya termasuk jin dikumpulkan. Nabi Sulaiman mengatakan, sekarang Balkis mau datang. Siapa yang sanggup mendatangkan kepada saya, ambil itu kursi kerajaannya, datang ke Palestina sebelum datang ke sini. Siapa yang sanggup? Wa qala ifritun minal jin. Penggawanya jin mengatakan, ana atika qabla an taquma maqama. Saya bisa mendatangkan kursinya itu Balkis sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Nah, jauhnya Yaman dengan Palestina. Dia mengatakan sebelum kau berdiri, saya bisa datangkan kursinya. Ada lagi yang menantang, mengatakan, wa kana alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika qabla an yatada tarafuka. Ada lagi menantang. Itu masih lama itu, kalau sebelum berdiri, saya sebelum berkelip matamu sudah ada di situ. Sebelum berkelip matanya Nabi Sulaiman sudah ada di kursinya. Coba hebatnya. Dari Yaman berapa kilo itu? Beribu-ribu kilo. Pesawat berapa jam kalau pesawat dari kan. Nah ini belum berkelip matanya sudah ada. Dia mengatakan, jadi pertama qala ifritu minal jin ana atika qabla an taquma makamika. Yang ifrit, yang penggawanya jin itu mengatakan, saya akan mendatangkan kursinya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawi, saya sanggup. Wa kana alladhi indahu ilmun, ada orang yang punya ilmu. Ana atika qabla an tadda ilaika, saya akan mendatangkan sebelum berkelip matamu. Bukan saya berdiri, berkelip matamu. Jadi begitu berkelip, sudah ada itu kursinya. Nah, betul. Jadi Balkis, ringkas cerita, Balkis datang. Sewaktu datang, Balkis masuk, melihat di situ kursi. Falamma ja'at, jadi Balkis karena sudah diancam kalau kau tidak datang masuk Islam, saya mengatakan saya akan datang dengan bala tentara yang kuat dan kami akan menjadikan yang mulia menjadi hina, dan kami ada kemungkinan saya akan merusakkan kerajaanmu. Hanya datang. Nah, suatu datang, itu Sulaiman kata, siapa? Yang ini. Karena ada jin, kalau jin kan, jin itu termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah sama dengan malaikat. Maksudnya diberikan kemampuan apa yang dimaui. Apa yang dimaui, mau jadi apa, mau apa. Ya. Jadi ifrit, oleh sebabnya itu orang Arab itu kalau melihat ada seseorang melakukan sesuatu yang menakjubkan, yang hebat, mengatakan enta ifrit. Kamu ifrit, ini penggawanya jin. Tapi ada lagi menantang. Nah, saya lebih hebat lagi. Kalau dia masih waktu, kalau saya tidak ada waktunya. Sebelum berkelip matamu, saya akan bisa datangnya. Begitu terjadi, lepas bicaranya, terus ada itu kursi. Kursinya Balkis. Nah, suatu datang Balkis, ringkas cerita, waktu datang Balkis, tanya dia, siapa kursi itu? Waktu dia masuk. Falamma ja'at qila hakadha arsyuki. Nah, waktu dia masuk, tidak begitu kursimu. Terus tanya. Qalat Balkis mengatakan, ka'annahu, seperti kursi itu. Kursi. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kemudian masuk. Ini yang kita agak sedikit, seksi sedikit. Sewaktu dia Balkis masuk di istananya Sulaiman, karena istana Sulaiman itu
di pergerakannya itu seperti ada air, ada kaca, ada air di bawah. Nah, suatu datang Bilqis, dikira air, nangkap pakaiannya sedikit, kelihatan betisnya. Di sini kata kila lah dukri sarha palma ra'at hasibat tulu jada nakira bahwa ombak. Wa kasyafat an saya akhirnya terbuka betisnya. Ringkasnya Balqis melihat kehebatan yang dimiliki Nabi Sulaiman, kekuasaan yang dimiliki dan keajaiban yang dimiliki, hanya masuk Islam dan menurut riwayat jadi istri lagi. Jadi Balqis jadi istri dari Nabi Sulaiman. Ya. Jadi sudah masuk Islam Balqis atas keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Saya kira inilah barangkali kita ceritanya Nabi Sulaiman. Sehingga insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita akan sambungkan sudah masuk waktu. Lebih dan kurang minta maaf. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi qulubana kana min syarri. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannif rahimahullah ta'ala Sulaiman alaihissalam wa nabiyyu ibnu nabi Sulaiman ibnu Daud wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamuhu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib yang saya hormati, baiklah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Nabi. Pada kesempatan ini kita akan melihat atau kita akan berbicara tentang sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak terlalu banyak dibicarakan dalam Al-Quran tentang sikapnya kaumnya terhadap dia pada saat atau pada waktu dia Nabi Sulaiman menyampaikan dakwahnya. Di sini pengarang hadis buku ini mengatakan Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, wan nabiyyu ibnu nabi, yaitu Nabi Sulaiman dia seorang nabi dan anaknya seorang nabi. Sulaiman ibnu Daud, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Jadi bapaknya juga nabi, dia mewarisi kenabian bapaknya. Wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihi salawatullahi wasallam. Dan dia nasabnya, keturunannya sampai ke Abil Anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman cucunya Nabi Ibrahim. Kemudian walam tudkar fil Qur'anil Karim da'watuhu fi qaumihi wala mauqifa qaumihi min da'watihi. Al-Quran tidak banyak menyinggung atau menyebutkan dalam Al-Quran dakwanya dalam kaumnya. Jadi bukan Al-Quran menonjolkan ceritanya Nabi Sulaiman
sikap kaumnya terhadap Nabi Sulaiman. Wala mauqifa qaumihi min da'wati, dan tidak banyak menceritakan sikapnya kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Wa innama ta'arrada al-kitabul hakim lima manahu Allah minal khasa'isi wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati allati tu'ayyidu da'watahu wa tu'akkidu risalatahu. Akan tetapi Al-Quran menyinggung atau memaparkan dalam Al-Quran lima manahu Allah minal khasa'is, apa-apa yang diberikan oleh Allah keistimewaan. Ada kekhususan yang dibandingkan dengan nabi yang lain. Wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati, dan mukjizat yang dimuliakan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Allati tu'ayyidu da'watahu, yang mendukung dakwanya, wa tu'akkidu risalatahu, dan memperkuat risalah yang disampaikan. Jadi yang banyak ditonjolkan, ceritakan, yaitu mukjizatnya dan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nanti kita lihat, wa sawfa natahaddatsu an ba'di hadhil khasa'isi wal mu'jizati sa'ilina Allah ay yaj'alana fiha ibratan wa tafsira wa hidayatan wa tadhkira. Sini pengarang buku mengatakan, sebentar kita akan berbicara tentang sebahagian kekhususan yang diberikan Nabi Sulaiman dan mukjizat dengan memohon kepada Allah agar bisa menjadikan kita ibrah dan tafsirah, bisa menjadi ibrah kepada kita, wa hidayatan wa tazkirah, dan merupakan hidayah dan peringatan kepada kita. Kemudian wa awwalu ma yulfitu an-nadra fi khasa'is Sulaiman zaka'uhu. Yang pertama-tama yang dilihat keistimewaan yang diberikan Nabi Ismail yang kita lihat, yaitu zaka'uhu, kecerdasannya. Menurut riwayat bahwa Nabi Sulaiman baru berumur 11 tahun sudah nampak kecerdasannya. Bahkan bapaknya yaitu Nabi Daud sering diikutkan dan memutuskan sesuatu perkara karena kecerdasannya. Bahkan Nabi Daud pernah memutuskan perkara, Nabi Sulaiman memberikan pandangan, saran, akhirnya Nabi Daud yang meninggalkan keputusan yang mengambil pendapatnya Nabi Sulaiman pada baru umur 11 tahun. Jadi cerdas sekali Nabi Sulaiman, dan kaya sekali Nabi Sulaiman. Sampai Nabi juga raja. Nanti kita akan lihat. Jadi kecerdasannya, wa bu'du nadhari, dan jauhnya pandangannya. Sudah masih muda, sudah jauh pandangannya. Wasi'atu aqlihi, dan keluasan pemikirannya. Hatta gada akbar min sinhi, sampai kelihatannya pemikirannya itu atau pandangannya melampaui umurnya. Jadi masih anak-anak, masih muda, tapi pemikirannya sudah melebihi orang dewasa. Cerdas sekali. Wa hatta kana yaqti fi ba'dil masaili fatahulla amamahu aqdal masyakili. Bahkan sampai sering memutuskan sesuatu, sebagian masalah, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat rumit, yang sangat susah. Jadi sejak dia anak-anak sudah membantu bapaknya Nabi Sulaiman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Nabi Daud. Sini pertama akan dilihat di sini, wala'alla qissatal habsil ladzi akalatul ganam. Ada kemungkinan kisah tentang yang ada orang kerja di petani, alladzi akalatul ganam,
yang ada suatu kaum atau ada kaum mempunyai kambing dimakan tanamannya orang ini. Nah, ini yang disebutkan di sini. Nabi Daud ikut membantu bapaknya menyelesaikan, bahkan mengganti keputusan yang diambil oleh Nabi Daud. Jadi pernah terjadi ada petani ini ada dimakan oleh kambing tanamannya. Nah, kemudian yang petani ini melapor ke Nabi Daud. Nah, Nabi Daud yang mengambil keputusan. Di sini katakan, "Walladzi qada fihi ba'da qada'i abihi." Nabi Sulaiman sering mengambil keputusan. Kalau sudah bapaknya mengambil keputusan, Nabi Sulaiman menganggap kurang tepat, akhirnya pandangannya diambil. Fahadha abuhu bira'yi, maka bapaknya yaitu Nabi Daud sering mengambil pendapatnya, meminta pendapatnya. La'alla fi dzalika ma yadhharu fadla Sulaiman wa nabahati dzikrihi wa uluwi qadrihi, yaitu pada waktu Nabi Daud mengambil keputusan mengenai perkara yang petani yang dimakan oleh kambing tanamannya, akhirnya Nabi Sulaiman ikut membantu bapaknya mengambil keputusan yang berbeda keputusan yang diambil oleh bapaknya, tapi bapaknya dia menerima. Wa mimma yuzkaru Sulaiman dalilan ala bu'di fi nadhrihi, di antara akan disebutkan sebagai contoh atau sebagai bukti, yaitu jauhnya pandangannya, wasi'ati aqli, dan luasnya pemikirannya, ma jaa fit Taurati anil mar'ataini allataini takhasamata fi waladin sagirin, yaitu ada diceritakan dalam kitab Taurat. Ada diceritakan kisah ada dua perempuan yang pada masanya Nabi Sulaiman, dua perempuan bertengkar mengenai masalah anak. Dua perempuan mengaku anaknya diambil oleh seorang perempuan. Hanya datang melapor. Sini kata haitsu tadai kullu wahidatin minhu annahu walada, di mana setiap wanita itu yang dua itu mengaku bahwa seorang anak itu dia anaknya. Bagaimana ceritanya? Dia kata wadzalika anna imra'ataini ja'ata ila Sulaiman wa waqafata baina yadayhi. Dua perempuan datang kepada Nabi Sulaiman, datang melapor. Waqalat ihdahuma, salah seorang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, inni askunu ma'a hadhil mar'ati fi baitin wahidin. Saya tinggal satu rumah bersama dengan perempuan ini. Jadi dua-duanya datang melapor. Dia mengatakan, ini perempuan saya sama-sama tinggal satu rumah. Wa qad waladtu ma'aha fil baiti, dan saya melahirkan di rumah yang saya tinggal sama-sama, saya melahirkan anak laki-laki. Wa fil yaumi tsalisi ba'da wiladati waladat hadhil maratu aidan. 3 hari sesudah saya melahirkan, juga melahirkan ini perempuan ini. Ya. Dua perempuan sama-sama melahirkan dalam satu rumah. Wa kunna ma'am wa lam yakum ma'ana garibun. Nah, kita tinggal sama-sama dalam rumah, dan selama tinggal itu tidak ada yang aneh-aneh dalam rumah. Famata ibnu hadhil mar'ati fil lail, jadi pada suatu malam, jadi yang perempuan datang itu melapor, ini perempuan ini pada suatu malam mati anaknya, meninggal anaknya. Lianna idza taja'at alaihi, karena dia suatu tidur tentu karena tindis anaknya. Biasanya ibu, kalau biasa ibu muda-muda biasanya dia tidur tindis anaknya, akhirnya dia meninggal anaknya. Faqamat wasatal laili, ini yang ibu ini yang tindis anaknya meninggal, bangun tengah malam. Wa akhadhat ibni min janibi, kemudian mengatakan, ini ibu ini diambil anakku di sampingku. Kan sama-sama dia anaknya baru lahir. Tanya dia waktu tidur dia tindis mati anaknya.
Ya tengah malam saya tidur, bawa itu anaknya, anakku diambil. Wa ana naimah, saya sementara tidur, wa adja'athu fi hadniha, dia membaringkan di sampingnya. Wa adja'at ibnaha al-mayyit fi hadni, kemudian membawa anaknya yang meninggal itu di sampingku, ditukar anaknya. Ya. Nah, ini yang perempuan ini dua datang lapor pada Nabi karena bertengkar. Nah, anakku kau ambil. Mana tidak, anakmu yang meninggal. Saya tidak datang. Jadi bagaimana Nabi Sulaiman ini? Falamma, jadi perempuan mengatakan, falamma kumtu fis sabahi li Alda'i ibni idza huwa mayyit. Suatu pagi saya bangun mau ke netek saya punya anak ini meninggal. Saya lihat meninggal. Walamma ta'ammaltu fihi, tak saya memperhatikan anak yang samping yang meninggal itu, wajadtu laysa ibni alladhi, bukan anakku yang saya lahirkan itu. Ya, bukan anakku. Dia perhatikan. Berarti katanya dia tukar. Walamma sa'ala Sulaiman al-mar'ata tsaniyah nafath dzalika wa ankaratku. Nah, Nabi Sulaiman tanya yang perempuan yang kedua itu. Yang satu kan melapor mana. Mengatakan, tukar anakku. Anaknya meninggal, ambil anakku. Wakalat mengatakan perempuan yang kedua, kalau tidak, saya ambil anaknya dia meninggal, bukan anaknya meninggal, anaknya dia meninggal. Inna ibni huwal hayy wa ibnaha huwal mayyit. Anakku yang hidup, anaknya yang meninggal. Ini bertengkar. Wakala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, kasih tahu orang yang sekalian, utuni bisaifin, coba ambilkan saya pedang. Ambilkan pedang. Setelah diambilkan pedang, maka kemudian mengatakan, usturu al-walada syatraini. Coba potong dua anak ini yang hidup ini, potong dua. Wa atu likulli imra'atin syatra, kemudian masing-masing ambil separuh. Perempuan ambil separuh, ini separuh. Potong dua itu yang hidup. Nah, suatu ini yang disuruh potong, fasarahat ihdahuma, maka salah satunya dari perempuan itu berteriak. Berteriak mengatakan, mengatakan, la ya Sayyid, jangan. Ya Tuhan, jangan. Utuha al-walada wala tersebut. Jangan dibunuh, jangan dipotong. Kasih saja dia yang ini supaya tidak mati. Kasih saja dia. Itu yang mereka yang melapor tanya karena anakku diambil. Wa masanya, sedangkan perempuan yang kedua, wakalat mengatakan, usturu, potonglah. Potong dua. Hatta la yakunani wala laki. Sampai kamu tiap punya anak, saya juga tiap punya anak. Biarkan dimatikan. Dipotong dua. Wakala Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, qad wadahal haqqu, sekarang sudah nampak kebenaran. Di situ nampak mata utul walada lil mar'atil ula, kasih anak ini kepada anak perempuan yang pertama tadi melapor. Wala tumitu apa inna ummu. Jangan kebunuh karena itu ibunya. Kan nampak karena dia berteriak. Yang penting ambil itu, jangan dibunuh. Kau yang salah, biar dibunuh. Berarti ada kasih sayang, berarti itu bukan anaknya. Ya. Jadi ini caranya Nabi Sulaiman memutuskan perkara. Dia cerdas sekali. Soalnya kalau dalam Al-Quran itu kalau anak tertukar ada solusinya dalam Al-Quran. Yaitu Syekh Mutawalli Syarawi di Mesir, pernah dia sakit, dirawat di Amerika. Waktu dirawat di Amerika, semua dokter ahli di Amerika mengatakan, ayo, ada ulama dari Mesir yang terkenal itu ada sekarang dirawat di Amerika. Ayo kita pergi ketemu dia. Sepakat berunding dengan satu topik yang mau ditanyakan. Bagaimana menyelesaikan kalau ada dua ibu tertukar anaknya? Kan sering itu tertukar anaknya orang kan. Ya. Siapa tahu kerjasama dengan suster, kasih pindah itu namanya anaknya ke anak yang lain. Jadi dalam Al-Quran ada solusinya.
Jadi datanglah ini sekelompok dokter kepada Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bagaimana caranya menyelesaikan kalau dua ibu bertengkar tertukar anaknya. Bagaimana menyelesaikan? Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran mengatakan lizzakari mislu haqqil unsayaini. Dalam Al-Quran sudah menyatakan bahwa dalam pembagian waris itu kalau anak laki-laki 2 bahagiannya, kalau anak perempuan 1 bahagiannya. Jadi adil menurut Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu, agama Islam itu bukan yang dianggap adil satu-satu. Ada kalanya 3, ada kalanya 4, dan di 1 itu adil. Jadi Syekh Mutawalli mengatakan Al-Quran menyelesaikan itu. Apa artinya? Mengatakan Al-Quran mengatakan kalau laki-laki 2 pembagiannya, perempuan 1. Jadi kalau perempuan jangan berkelahi saudaranya, karena berkelahi saudaranya melapor kepada dia, dikalah itu. Lebih aku saja, tambah damai saja. Apa yang dimaksud? Al-Quran mengatakan, minta maaf karena ini agak sedikit. Mutawalli Syarawi mengatakan kalau ada 2 ibu tertukar anaknya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, kita tukar ini. Bagaimana menyelesaikan? Mengatakan, coba ambil asinya kedua ibu ini. Ambil asinya dengan ukuran yang sama, misalnya 50 cc. Kemudian timbang. Kalau ditimbang, yang ibu yang melahirkan anak laki-laki beratnya 2 kali lipat dari beratnya asinya ibu yang melahirkan perempuan. Bisa Pak dicoba. Ibu bisa coba ini. Jadi anak perempuan yang lahir dari ibu, kemudian ibu yang lain anak laki-laki anaknya, maka air asinya itu lebih berat 2 kali lipat dibandingkan dengan yang melahirkan perempuan. Itu biasanya kita di kampung. Kita sering dengar ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki, swana setete. Nak pandai itu kalau anak perempuan, ibunya mengatakan swana tete, tapi yang anak laki-laki swana tete. Memang karena dikasih 2 kali lipat. Bisa dibuktikan ini karena Al-Quran mengatakan demikian. Jadi Al-Quran itu, ajaran agama itu makin diteliti, makin nampak kebenarannya. Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan oleh agama, itu kebenarannya luar biasa, tambah diteliti secara ilmiah, tidak ada yang bertentangan dengan ilmiah, penelitian ilmiah. Misalnya yang mudah-mudah saja, ajaran agama itu kalau bersin orang, kalau bersin disuruh mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau menguap suruh tutup. Kini sudah diteliti oleh dokter, ada kesehatan, karena kalau bersin itu orang, artinya keluar ada bakteri-bakteri dari mulut kita, dan itu tandanya bahwa pertahanan badan kita menolak, yaitu ya bakteri yang mau masuk di tubuh kita, sehingga kata Alhamdulillah. Tapi kalau menguap tutup, jangan masuk bakteri dalam agama. Dalam hadis mengatakan tutup mulutmu karena setan masuk, karena setan itu yang bakteri itu setan. Karena yang maksud dengan setan seluruh yang jahat itu setan semuanya. Karena Al-Quran itu hanya mengatakan kami menjadikan untuk bangsa manusia dan bangsa jin untuk menyembah. Tidak ada bangsa setan. Jadi ini para ulama yang mana dimaksud setan. Jadi ulama mengatakan yang dimaksud setan seluruh yang jahat namanya setan. Ya, namanya setan. Jadi begitulah Nabi Sulaiman, setelah dia mengambil pedang, sudah nampak, ini yang punya anak. Karena kata jangan dipotong. Kalau yang sana kata biarkan dipotong. Berarti tidak ada kasih sayang, bukan anaknya itu. Karena seorang ibu mesti ada kasih sayangnya. Kemudian
Faqala Sulaiman u'tu al-walada lil mar'atil ula. Sekarang nampak yang mana yang benar, maka anak ini kasih yang ibu yang pertama, karena dia mengatakan jangan dibunuh. Wa amma mu'jizatuhu fasawfa natatabbauha fi kitabillah wa na'khudhu bi aqwabil ara fi tafsir ma wara fiha. Nah, kemudian selanjutnya mengatakan insyaallah kita akan melihat apa keistimewaan dan mukjizat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman dibandingkan dengan nabi yang lain. Nabi Sulaiman pertama keistimewaannya nabi dan raja, dan kekayaannya luar biasa. Sehingga ada riwayat mengatakan istrinya 1000 perempuan. ada riwayat mengatakan 1700 yang bukan perempuan yang biasa, yang hamba sahaya 300. Allah alam. Mudah-mudahan riwayat ini benar. Istrinya saya luar biasa. Kemudian antara lain keistimewaannya dia bisa menguasai jin. Diberikan Allah kekuasaan untuk menguasai jin, bisa perintah. Bahkan angin dia perintah. Bahkan binatang dia paham. Serangga dia paham bahasanya. Dalam Al-Quran jelas. Sini dikatakan di sini ada yang terlalu dikatakan wa bainama kana Sulaiman jalisan sa'ata yaumin idh marra bihi ta'irun yatufu faqala li julasaihi atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Jadi pernah Sulaiman duduk-duduk dengan beberapa sahabat atau barangkali yang orang-orang yang di sekelilingnya, pernah duduk, terus ada burung. Idh marra bihi ta'irun, ada burung yatufu, putar-putar. Faqala li julasaihi, Nabi SAW mengatakan pada orang yang hadir situ, atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Kau paham apa yang bilang itu, yang perempuan yang burung yang putar-putar itu? Innahu yaqulu assalamu alayka. Burung itu mengatakan assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi. Hai nabi dan raja. Itu Nabi Sulaiman. Ataqallahu karamata wa adharaka ala aduwika. Allah memberikan kemuliaan kamu dan Allah memberikan kamu kekuasaan mengalahkan musuhmu. Inni muntadikun ila afrahi, saya mau ke sarang saya. Tsumma arji'u ilaik, kemudian saya kembali lagi. Jadi suatu dia burung itu jalan putar-putar, Nabi Sulaiman paham bahasanya. Kasih tahu orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian wa innahu sayarji'u ilaina marratan tsaniyah. Nah, kemudian mengatakan nanti itu burung itu dia minta permisi mau ke sarangnya, kemudian kembali lagi. Waqad raja'a at-ta'ir filan, betul. Burung itu setelah dia ke sarangnya pulang lagi ke dekatnya Nabi Sulaiman. Wasta'zana Sulaiman fil Islam, kemudian minta izin kepada Sulaiman untuk mau pergi terbang. Nah, kemudian wasaha indahu tawusun. Nah, pernah juga ada burung merak. Saha dia bunyi. Waqala ama tadaruna ma yaqulun. Nabi SAW mengatakan paham apa yang dibilang itu burung merak itu. Qalu, orang yang sekeliling mengatakan qala. Nabi SAW mengatakan innahu yaqulu, dia mengatakan itu yang suaranya itu kama tadinu tudan. Apa artinya kama tadinu tudan? Sebagaimana yang kau lakukan kepada orang, begitu ya kamu akan dilakukan. Jadi bapak-bapak ini, kalau pernah kita mengganggu orang, menyakiti orang, cepat-cepat kita minta maaf. Karena kalau tidak, pasti nanti kita akan diperlakukan seperti yang kita perlakukan orang lain. Kalau bukan kita, nanti keturunan kita. Karena kama tadi nutudan. Jadi saya mengatakan itu burung merak itu dia bilang kama tadi nutudan. Apa yang kita perlakukan kepada orang, baik perkataan atau perbuatan,
Nanti kita akan diperlakukan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi wahadarat indau hamama. Terus ada lagi yang hamama, burung merpati. Yang hadarat artinya dia apa bahasa Indonesianya? Hadarat lebah. Apa bahasa Indonesianya? Lebah. Terbang terus kalau kapal kan mendarat. Kalau burung apa namanya? Bahasa Bugisnya, bahasa daerahnya lebah. Terus ada burung merpati datang ke depannya. Faqala, maka Sulaiman mengatakan, apa tadaruna ma taqul? Kau paham apa yang dibilang itu, yang burung hamamah itu, burung merpati itu? Qalu la. Para sahabat atau pada ada orang yang ada di sekelilingnya mengatakan la. Qala, Sulaiman mengatakan inna taqulu, dia mengatakan subhana rabbil a'la adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi paham, jadi burung merpati yang datang itu dia bertasbih. Dia bilang subhan rabbil a'la adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi itu keistimewaannya Nabi Sulaiman, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami bahasa burung. Bahasa burung. Walaysa dzalika bi'ajibin wala gharib. Ini yang diberikan, keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman ini bukan hal yang ajaib dan bukan barang yang aneh. Wala yastabi'u la yakshfullahu li nabiyyin min anbiya'i, dan ini tidak mustahil Allah akan memberikan kepada seorang nabi keistimewaan seperti ini. Bagi Allah mudah. Wa yu'allimu lugatat tuyuri fa yasma'u tasbihahu, dan dia diajarkan bahasa burung dan dia mendengar tasbihnya. Wa ya'rifu agradahu, dan dia Nabi Sulaiman tahu apa maksud yang bunyinya burung itu. Kemudian wa min dzalika ma'rifatu lugatil hasyarati, di antara juga Nabi Sulaiman diberikan kemampuan memahami bahasa serangga. Serangga. Kita bahasa orang saja sering kita tidak paham. Ini Nabi Sulaiman hampir semua makhluk dikasih, dia paham semua bahasanya. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Kata hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi suatu Nabi Sulaiman dia berjalan keluar kota dengan tentaranya. Terus mau lewati sarang semut. Terus ada semut di situ. Kalau 600 seekor semut mengatakan, masuk ke semua di lubangmu, masuk ke sarangmu. Kenapa? Nabi Sulaiman dengan tentaranya mau lewat. Nanti kau injak kau. Ini mendengar Sulaiman. Bagaimana sikapnya Nabi Sulaiman mendengar itu? Fatabassama dhahika. Terus ketawa, tersenyum karena mendengar itu. Min qauliha, mendengar bahasanya, yaitu semut memerintahkan kepada teman-temannya semut masuk dalam sarangnya supaya jangan diinjak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mat. Terus Nabi Sulaiman memuji, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan seperti ini. Kemudian pernah juga Nabi Sulaiman mengumpulkan burung, seluruh binatang, burung dan lain sebagainya, mengumpulkan. Terus waktu dia kumpulkan, hudhud, yaitu burung pelatu, tidak ada, tidak kumpul. Terus Nabi Sulaiman mengatakan, mana burung pelatu? Ternyata tidak ada. Nabi Sulaiman dia mengancam, dia akan memotong. Di sini mengatakan wa tafaqqada at-tayra faqala ma li ala aral huda-huda. Dalam Al-Qur'an surah 6, Nabi Sulaiman memeriksa suatu, dia berkumpul burung, memeriksa, faqala, dia mengatakan ma li ala aral huda. Kenapa saya tidak menemukan hudhud, burung pelatu?
Amkana minal ghaibin, kenapa dia? Apakah dia tidak ada sehingga dia tidak datang? La wazibannahu adzaban syadidan aw la azbahannahu. Saya nanti akan pukul dia atau saya akan sembelih dia. Itu karena dia tidak melihat burung hudhud datang. Kemudian setelah datang, Nabi Sulaiman sudah periksa. Wa makatha ghaira ba'idin, akhirnya dia datang. Dia tidak terlalu mendekat karena mendengar ancamannya Nabi Sulaiman, takut-takut dia. Waqala, kemudian melapor. Ahattu bima lam tuhit bihi wajidtuka min sab'in binaba'in. Mengatakan, betul suatu Sulaiman meriksa, saya tidak ada. Kenapa? Karena saya ada sesuatu, saya berada di suatu tempat. Saya melihat suatu kerajaan. Saya melihat suatu kaum, yaitu menyembah matahari, yaitu Balkis. Jadi suatu dia Nabi Sulaiman periksa burung, kumpulkan, dia ada hudhud. Ini hudhud ternyata ke Yaman, ke Sabah. Suatu datang melapor, oh saya memang tidak hadir berkumpul. Kenapa? Karena saya berada di daerah ini, saya menemukan satu kaum, satu kerajaan menyembah matahari, bukan menyembah kepada Allah. Ini Nabi Sulaiman agak ragu, apa betul ini atau tidak? Betul apa atau tidak? Akhirnya Nabi Sulaiman kalau betul itu ada kaum begini, ada satu kaum menyembah matahari, dia kirim surat. Jadi Nabi Sulaiman tulis surat, kemudian suruh burung hudhud bawa. Dalam riwayat mengatakan bahwa suatu hudhud ini, burung hudhud ini, karena Nabi Sulaiman perintah semuanya. Pas ini hudhud, bagaimana bisa dilihat ini Balkis, Raja Balkis di Yaman, di Sabah. Suratnya Nabi Sulaiman, pas hudhud itu taruh di atas rumahnya, lubangnya, yaitu tempatnya matahari masuk dalam rumah, karena dia menyembah. Taruh di lubangnya, terus pada waktu itu dia taruh di situ tertutup. Raja Balkis berkata, kenapa tertutup di atas itu? Kenapa tertutup? Coba ambil apa yang tertutup. Ambil itu surat, ternyata baca, maka innahu min Sulaiman, itu suratnya itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu suratnya. Mata Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin, itu. Jadi dalam suratnya itu mengatakan min Sulaiman, dari Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya, janganlah kamu terlalu sombong terhadap saya, waktu ini muslimin, datang menjadi Islam, taat kepada saya. Itu baca Balkis. Baca Balkis, barangkali mendengar memang ada Nabi Sulaiman, karena jauhnya Yaman dengan Palestina. Kan Sulaiman di Palestina, kalau Balkis di Yaman. Akhirnya Balkis waktu dia baca surat itu, kumpulkan petinggi-petinggi raja atau kalau istilah sekarang, kumpulkan menteri-menterinya, mengatakan ini ada surat dari Sulaiman, dia suruh saya masuk Islam. Sekarang Balkis mengatakan, ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Saya tidak mau memutuskan sesuatu kecuali kalau kalian tidak memberikan pendapat atau menyetujui. Yang orang di sekelilingnya Balkis mengatakan, nannu ulu quwwatin ulu ba'sin syadidi wal amru ilayka fanduri madza ta'murin. Nah, kita sebenarnya ini, kerajaan kita ini kuat dan berani. Tapi wabu demikian, wal amru ilayki, semua itu menteri-menteri mengatakan wal amru ilaiki, persoalan ini terserah dari Balkis raja. Wal amru ilaiki, persoalan ini ilaiki kepada kita, terserah di tangan kita. Fanduri madza ta'murun. Silakan apa yang kita anggap lebih baik. Dia mengatakan qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Hati-hati kalau seorang raja masuk satu daerah, bisa merusak, bisa menjadikan orang yang mulia menjadi hina.
Harus kita ini. Barangkali sudah dengar Balkis ini. Bahwa ada Nabi Sulaiman yang raja dan nabi. Wa kadzalika yaf'alun. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin wa nadiratun bima yarjiun. Jadi Balkis pada waktu itu berpikir, mengatakan coba-coba kita tes dulu. Apa betul raja itu Sulaiman atau dia menyiapkan hadiah. Menurut Balkis hadiah termahal. Baru kita lihat. Kirimkan Sulaiman. Kalau dia terpengaruh kepada hadiah, berarti bukan raja. Kita coba. Nah, suatu ringkasnya hadiahnya dikirim ke Nabi Sulaiman. Pada waktu dia datang ini, yang suruhannya Ratu Balkis ketemu dengan Sulaiman. Nah, falamma ja'a Sulaiman, sewaktu dia datang kepada Sulaiman, qala atumidunani bimalin. Kamu mau coba-coba mau kasih saya harta. Apa yang dikasih oleh Allah jauh lebih banyak dan lebih daripada yang kau miliki. Saya ini nabi dan raja, orang kaya. Kekayaannya luar biasa. Istrinya saja 1000. Jadi bagaimana? Iya. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, irji ilaihim falnatiyannahum bijunudin la qibalahum wa la nukhrijan minna azillah. Jadi saya mengatakan kepada yang membawa hadiah itu, pulang kau. Kalau tidak mau tunduk, saya akan datang dengan tentara yang, dan saya akan menjadikan orang mulianya menjadi hina. Sudah diancam. Tapi satu di pulang ini, barangkali Nabi Sulaiman sudah ada pirasannya bahwa Balkis akan datang, suatu dia kumpulkan, jadi suatu merasakan mau datang Balkis, Nabi Sulaiman mengumpulkan ini orang-orang sekalinya termasuk jin dikumpulkan. Nabi Sulaiman mengatakan, sekarang Balkis mau datang. Siapa yang sanggup mendatangkan kepada saya, ambil itu kursi kerajaannya, datang ke Palestina sebelum datang ke sini. Siapa yang sanggup? Wa qala ifritun minal jin. Penggawanya jin mengatakan, ana atika qabla an taquma maqama. Saya bisa mendatangkan kursinya itu Balkis sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Nah, jauhnya Yaman dengan Palestina. Dia mengatakan sebelum kau berdiri, saya bisa datangkan kursinya. Ada lagi yang menentang, mengatakan, wa kana alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika qabla an yatada tarafuka. Ada lagi menentang. Itu masih lama itu, kalau sebelum berdiri, saya sebelum berkelip matamu sudah ada di sini. Sebelum berkelip matanya Nabi Sulaiman sudah ada di kursinya. Coba hebatnya. Dari Yaman berapa kilo itu? Beribu-ribu kilo. Pesawat berapa jam kalau pesawat dari kan. Nah ini belum berkelip mata sudah ada. Dia mengatakan, jadi pertama qala ifritu minal jin ana atika qabla an taquma maqamika. Yang ifrit, yang penggawanya jin itu mengatakan, saya akan mendatangkan kursinya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawi, saya sanggup. Wa kana alladhi indahu ilmun, ada orang yang punya ilmu. Ana atika qabla an tadda ilaika, saya akan mendatangkan sebelum berkelip matamu. Bukan saya berdiri, berkelip matamu. Jadi begitu berkelip, sudah ada itu kursinya. Nah, betul. Jadi Balkis, ringkas cerita, Balkis datang. Sewaktu datang, Balkis masuk, melihat di situ kursi. Falamma ja'at, jadi Balkis karena sudah diancam kalau kau tidak datang masuk Islam, saya mengatakan saya akan datang dengan bala tentara yang kuat dan kami akan menjadikan yang mulia menjadi hina. Dan kami ada kemungkinan saya akan merusakkan kerajaanmu. Hanya datang.
Nah, suatu datang, itu Nabi Sulaiman kata, siapa? Yang ini. Karena ada jin, kalau jin kan, jin itu termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah sama dengan malaikat. Maksudnya diberikan kemampuan apa yang dimaui. Apa yang dimaui, mau jadi apa, mau apa. Ya. Jadi Ifrit, oleh sebabnya itu orang Arab itu kalau melihat ada seseorang melakukan sesuatu yang menakjubkan, yang hebat, mengatakan enta Ifrit. Jadi kamu Ifrit artinya penggawanya jin. Tapi ada lagi menantang. Nah, saya lebih hebat lagi. Kalau dia masih waktu, kalau saya tidak ada waktunya. Sebelum berkelima tamu, saya akan bisa datangnya. Begitu terjadi, lepas bicaranya, terus ada itu kursi. Kursinya Balkis. Nah, suatu datang Balkis, yang ringkas cerita, waktu datang Balkis, tanya dia, siapa kursi itu? Waktu dia masuk. Falamma ja'at qila hakadha arsyuki. Nah, waktu dia masuk, tidak begitu kursimu. Terus tanya. Qalat Balkis mengatakan, ka'annahu seperti kursi itu. Kursi. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslim. Kemudian masuk. Ini yang kita agak sedikit, agak seksi sedikit. Waktu dia Balkis masuk di istananya Sulaiman, karena istana Sulaiman itu di pergerakannya itu seperti ada air, ada kaca, ada air di bawah. Nah, suatu datang Balkis, dikira air, nangkap pakaiannya sedikit, kelihatan betisnya. Di sini kata kila lah dukri sarha palma ra'at hasibat tulu jada nakira bahwa ombak. Wakasawat ansai akhirnya terbuka betisnya. Akhirnya ringkasnya, akhirnya Balkis melihat kehebatan yang dimiliki Nabi Sulaiman, kekuasaan yang dimiliki dan keajaiban yang dimiliki, hanya masuk Islam dan menurut riwayat jadi istri lagi. Jadi Balkis jadi istri dari Nabi Sulaiman. Ya. Jadi sudah masuk Islam Balkis atas keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Saya kira inilah barangkali kita ceritanya Nabi Sulaiman. Sehingga insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita akan sambungkan sudah masuk waktu. Lebih dan kurang minta maaf. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi qulubana kana adamin syarri. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannif rahimahullah ta'ala Sulaiman alaihissalam wa nabiyyu ibnu nabi Sulaiman ibnu Daud wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamuhu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib yang saya hormati. Baiklah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Nabi. Pada kesempatan ini kita akan melihat atau kita akan berbicara tentang sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak terlalu banyak dibicarakan dalam Al-Quran tentang sikapnya, kaumnya terhadap dia,
pada saat atau pada waktu dia Nabi Sulaiman menyampaikan dakwanya. Di sini pengarang hadis buku ini mengatakan Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, wan nabiyyu ibnu nabi, yaitu Nabi Sulaiman dia seorang nabi dan anaknya seorang nabi. Sulaiman ibnu Daud, Sulaiman, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Jadi bapaknya juga nabi, dia mewarisi kenabian bapaknya. Wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihi salawatullahi wasallam. Dan dia nasabnya, keturunannya sampai ke abil anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman cucunya Nabi Ibrahim. Kemudian ada walam tuzkar fil Qur'anil Karim da'watuhu fi qaumihi wala mauqifa qaumihi min da'watihi. Al-Quran tidak banyak menyinggung atau menyebutkan dalam Al-Quran dakwanya dalam kaumnya. Jadi bukan Al-Quran menonjolkan ceritanya Nabi Sulaiman, sikap kaumnya terhadap Nabi Sulaiman. Wala mauqifa qaumihi min da'watihi, dan tidak banyak menceritakan sikapnya kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Wa innama ta'arrada al-Quran, ta'arrada al-kitabul hakim lima manahu Allah min al-khasa'isi wa ma qarramahu bihi min al-mu'jizati allati tu'ayyidu da'watahu wa tu'akkidu risalatahu. Akan tetapi Al-Quran menyinggung atau memaparkan dalam Al-Quran lima manahu Allah min al-khasa'is, apa-apa yang diberikan oleh Allah keistimewaan, ada kekhususan yang dibandingkan dengan nabi yang lain. Wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati, dan mukjizat yang dimuliakan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Allati tu'ayyidu da'watahu, yang mendukung da'watahu, dakwanya, wa tu'akkidu risalatahu, dan memperkuat risalah yang disampaikan. Jadi yang banyak ditonjolkan, ceritakan, yaitu mukjizatnya dan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nanti kita lihat, wa sawfa natahaddatsu an ba'di hadhil khasa'isi wal mu'jizati sa'ilina Allah ay yaj'alana fiha ibratan wa tafsira wa hidayatan wa tadhkira. Sini pengarang buku mengatakan sebentar kita akan berbicara tentang sebahagian kekhususan yang diberikan Nabi Sulaiman dan mukjizat dengan memohon kepada Allah agar bisa menjadikan kita ibrah dan tafsirah, bisa menjadi ibrah kepada kita, wa hidayatan wa tazkirah, dan merupakan hidayah dan peringatan kepada kita. Kemudian wa awwalu ma yulfitu an-nadra fi khasa'is Sulaiman dzaka'uhu. Yang pertama-tama yang dilihat keistimewaan yang diberikan Nabi Ismail yang kita lihat, yaitu dzaka'uhu, kecerdasannya. Menurut riwayat bahwa Nabi Sulaiman baru berumur 11 tahun sudah nampak kecerdasannya. Bahkan bapaknya yaitu Nabi Daud sering diikutkan dalam memutuskan sesuatu perkara karena kecerdasannya. Bahkan Nabi Daud pernah memutuskan perkara, Nabi Sulaiman memberikan pandangan, saran, akhirnya Nabi Daud meninggalkan keputusan yang mengambil pendapatnya Nabi Sulaiman pada baru umur 11 tahun.
Jadi cerdas sekali Nabi Sulaiman dan kaya sekali Nabi Sulaiman. Sampai Nabi juga raja. Nanti kita akan lihat. Jadi kecerdasannya wa bu'du nadhari dan jauhnya pandangannya. Sudah masih muda, sudah jauh pandangannya. Wasi'atu aqlihi dan keluasan pemikirannya. Hatta gada akbar min sinhi, sampai kelihatannya pemikirannya itu atau pandangannya melampaui umurnya. Jadi masih anak-anak, masih muda, tapi pemikirannya sudah melebihi orang dewasa. Cerdas sekali. Wa hatta kana yaqti fi ba'dil masaili fatahulla amamahu aqdal masyakili. Bahkan sampai sering memutuskan sesuatu sebagian masalah dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat rumit, yang sangat susah. Jadi sejak dia anak-anak sudah membantu bapaknya Nabi Sulaiman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Nabi Daud. Sini pertama akan dilihat di sini wala'alla qissatal habsil ladzi akalatul ganam. Ada kemungkinan kisah tentang yang ada orang kerja di petani alladzi akalatul ganam, yang ada suatu kaum atau ada kaum mempunyai kambing dimakan tanamannya orang ini. Ini yang disebutkan di sini. Nabi Daud sudah ikut membantu bapaknya menyelesaikan, bahkan mengganti keputusan yang diambil oleh Nabi Daud. Jadi pernah terjadi ada petani ini ada dimakan oleh kambing tanamannya. Nah, kemudian yang petani ini melapor ke Nabi Daud. Nah, Nabi Daud yang mengambil keputusan. Di sini katakan walladzi qada fihi ba'da qada'i abihi. Nabi Sulaiman sering mengambil keputusan kalau sudah bapaknya mengambil keputusan, Nabi Sulaiman menganggap kurang tepat, akhirnya dia pandangannya diambil. Fahadha abuhu bira'yi, maka bapaknya yaitu Nabi Daud sering mengambil pendapatnya, meminta pendapatnya. La'alla fi dzalika ma yadhharu fadla Sulaiman wa nabahati dzikrihi wa uluwi qadrihi, yaitu pada waktu Nabi Daud mengambil keputusan mengenai perkara yang petani yang dimakan oleh kambing tanamannya, akhirnya Nabi Sulaiman ikut membantu bapaknya mengambil keputusan yang berbeda keputusan yang diambil oleh bapaknya, tapi bapaknya dia menerima. Wa mimma yuzkaru Sulaiman dalilan ala bu'di fi nadhrihi. Di antara akan disebutkan sebagai contoh atau sebagai bukti yaitu jauhnya pandangannya, wasi'ati aqli dan luasnya pemikirannya. Maja fi Taurati anil mar'ataini allataini takhasamata fi waladin sagirin, yaitu ada diceritakan dalam kitab Taurat. Ada diceritakan kisah ada dua perempuan yang pada masanya Nabi Sulaiman dua perempuan bertengkar mengenai masalah anak. Dua perempuan mengaku anaknya diambil oleh seorang perempuan. Hanya datang melapor. Sini kata haitsu tadai kullu wahidatin minhu annahu walada, di mana setiap wanita itu yang dua itu mengaku bahwa seorang anak itu dia anaknya. Bagaimana ceritanya? Dia kata wadzalika anna imra'ataini ja'ata ila Sulaiman wa waqafata baina yadayhi. Dua perempuan datang kepada Nabi Sulaiman. Datang melapor. Faqalat ihdahuma, salah seorang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, inni askunu ma'a hadhil mar'ati fi baitin wahidin.
saya tinggal satu rumah bersama dengan perempuan ini. Jadi dua-duanya datang melapor. Dia mengatakan, ini perempuan saya sama-sama tinggal satu rumah. Wa qad waladtu ma'aha fil baiti. Dan saya melahirkan di rumah yang saya tinggal sama-sama, saya melahirkan anak laki-laki. Wa fil yaumi tsalisi ba'da wiladati waladat hadhil maratu aidan. 3 hari sesudah saya melahirkan, juga melahirkan ini perempuan ini. Ya. Dua perempuan sama-sama melahirkan dalam satu rumah. Wa kunna ma'am wa lam yakum ma'ana garibun. Nah, kita tinggal sama-sama dalam rumah, dan selama tinggal itu tidak ada yang aneh-aneh dalam rumah. Famata ibnu hadhil mar'ati fil lail. Jadi pada suatu malam, jadi yang perempuan datang itu melapor, ini perempuan ini pada satu malam mati anaknya, meninggal anaknya. Lianna idza taja'at alaihi, karena dia suatu tidur tentu karena tindis anaknya. Biasanya ibu, kalau biasa ibu muda-muda biasanya ya tidur tindis anaknya, akhirnya dia meninggal anaknya. Faqamat wasatal laili, ini yang ibu ini yang tindis anaknya meninggal, bangun tengah malam. Wa akhadhat ibni min janibi. Kemudian mengatakan, ini ibu ini diambil anakku di sampingku. Kan sama-sama dia anaknya baru lahir. Tanya dia waktu tidur dia tindis mati anaknya. Ya tengah malam saya tidur, bawa itu anakku diambil. Wa ana naimah, saya sementara tidur, wa adja'athu fi hadniha, dia membaringkan di sampingnya. Wa adja'at ibnaha al-mayyit fi hadni, kemudian membawa anaknya yang meninggal itu di sampingku, ditukar anaknya. Ya. Ini yang perempuan ini dua datang melapor pada Nabi karena bertengkar. Anakku kau ambil. Mana tidak, anakmu yang meninggal. Saya tidak datang. Jadi bagaimana Nabi Sulaiman ini? Falamma, jadi di perempuan mengatakan, falamma kumtu fis sabahi li alda'i ibni idza huwa mayyit. Suatu pagi saya bangun mau ke netek saya punya anak ini meninggal. Saya lihat meninggal. Walamma ta'ammaltu fihi, tak saya memperhatikan anak yang samping yang meninggal itu, wajadtu laysa ibni alladhi, bukan anakku yang saya lahirkan itu. Ya, bukan anakku. Dia perhatikan. Berarti katanya dia nak tukar. Walamma sa'ala Sulaiman al-mar'ata tsaniyah nafath dzalika wa ankaratku. Nabi Sulaiman tanya yang perempuan yang kedua itu. Yang satu kan melapor mana. Dia mengatakan, tukar anakku. Anaknya meninggal, ambil anakku. Wakalat mengatakan perempuan yang kedua, kalau tidak, saya ambil anaknya dia meninggal, bukan anaknya meninggal, anaknya dia meninggal. Inna ibni huwal hayy wa ibnaha huwal mayyit. Anakku yang hidup, anaknya yang meninggal. Ini bertengkar. Faqala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, kasih tahu orang yang sekalian, utuni bisayfin, coba ambilkan saya pedang. Ambilkan pedang. Setelah diambilkan pedang, maka kemudian mengatakan, usturu al-walada syatraini. Coba potong dua anak ini yang hidup ini, potong dua. Wa'atu likulli imra'atin syatra, kemudian masing-masing ambil separuh. Perempuan ambil separuh, ini separuh. Potong dua itu yang hidup. Suatu ini yang disuruh potong, fasarahat ihdahuma, maka salah satunya dari perempuan itu berteriak. Berteriak mengatakan, wakal mengatakan, la ya Sayyid, jangan, itu jangan. Mutuha al-walada wala tasur. Jangan dibunuh, jangan dipotong. Kasih saja dia yang ini supaya tidak mati. Kasih saja dia. Itu yang melapor tadi karena anakku diambil. Wa masanya, sedangkan perempuan yang kedua, wakalat mengatakan, usturu, potonglah. Potong dua. Hatta la yakuna li wala laki. Sampai kamu tidak punya anak, saya juga tidak punya anak. Biarkan dimatikan. Dipotong dua. Waqala Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan,
Qad wadahal haqq wa sekarang sudah nampak kebenaran. Di situ nampak mata utul walada lil mar'atil ula, kasih anak ini kepada anak perempuan yang pertama tadi melapor. Wala tumitu apa inna umau. Jangan kau bunuh karena itu ibunya. Kan nampak karena dia berteriak. Yang penting ambil itu, jangan dibunuh. Kau yang salah biar dibunuh. Berarti ada kasih sayang, berarti itu bukan anaknya. Ya. Jadi ini caranya Nabi Sulaiman memutuskan perkara. Dia cerdas sekali. Soalnya kalau dalam Al-Quran itu kalau anak tertukar ada solusinya dalam Al-Quran. Yaitu sahabat Syekh Mutawalli Syarawi di Mesir pernah dia sakit dirawat di Amerika. Waktu dirawat di Amerika, semua dokter ahli di Amerika mengatakan, ayo, ada ulama dari Mesir yang terkenal itu ada sekarang dirawat di Amerika. Ayo kita pergi ketemu dia. Sepakat berunding dengan satu topik yang mau ditanyakan. Bagaimana menyelesaikan kalau ada dua ibu tertukar anaknya? Kan sering itu tertukar anaknya orang kan. Ya. Siapa tahu kerjasama dengan suster, kasih pindah itu namanya anaknya ke anak yang lain. Jadi dalam Al-Quran ada solusinya. Jadi datanglah ini sekelompok dokter kepada Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bagaimana caranya menyelesaikan kalau dua ibu bertengkar tertukar anaknya. Bagaimana menyelesaikan? Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran mengatakan lizzakari mislu haqqil unsayaini. Dalam Al-Quran sudah menyatakan bahwa dalam pembagian waris itu kalau anak laki-laki dua bahagiannya, kalau anak perempuan satu bahagiannya. Jadi adil menurut Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu, agama Islam itu bukan yang dianggap adil satu-satu. Ada kalanya 3, ada kalanya 4, dan di 1 itu adil. Jadi Syekh Mutawalli mengatakan Al-Quran menyelesaikan itu. Apa artinya? Al-Quran mengatakan kalau laki-laki 2 pembagiannya, perempuan 1. Jadi kalau perempuan jangan berkelahi saudaranya. Karena berkelahi saudaranya melapor kepada dia, dikalah itu. Lebih aku saja, tambah damai saja. Apa yang dimaksud? Al-Quran mengatakan, minta maaf karena ini agak sedikit. Mutawalli Syarawi mengatakan, kalau ada 2 ibu tertukar anaknya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki tertukar ini, bagaimana menyelesaikan? Mengatakan, coba ambil asinya kedua ibu ini. Ambil asinya dengan ukuran yang sama, misalnya 50 cc. Kemudian timbang. Kalau ditimbang, yang ibu yang melahirkan anak laki-laki beratnya 2 kali lipat dari beratnya asinya ibu yang melahirkan perempuan. Bisa Pak dicoba. Ibu bisa coba ini. Jadi anak perempuan yang lahir dari ibu, kemudian ibu yang lain anak laki-laki anaknya, maka air asinya itu lebih berat 2 kali lipat dibandingkan dengan yang melahirkan perempuan. Itu biasanya kita di kampung kita sering dengar ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki iswana setete. Nak pernah itu kalau anak perempuan ibunya mengatakan iswana tete, tapi yang anak laki-laki iswana tete. Memang karena dikasih 2 kali lipat. Bisa dibuktikan ini karena Al-Quran mengatakan demikian. Jadi Al-Quran itu ajaran agama itu makin diteliti, makin nampak kebenarannya. Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan oleh agama, yaitu kebenarannya luar biasa, tambah diteliti secara ilmiah, tidak ada yang bertentangan dengan ilmiah, penelitian ilmiah. Misalnya yang mudah-mudah saja, ajaran agama itu kalau bersin orang,
Kalau bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau menguap suruh tutup. Kini sudah diteliti oleh dokter, ada kesehatan, karena kalau bersin itu orang artinya keluar ada bakteri-bakteri dari mulut kita, dan itu tandanya bahwa pertahanan badan kita menolak, yaitu ya bakteri yang mau masuk di tubuh kita, sehingga kata alhamdulillah. Tapi kalau menguap tutup, jangan masuk bakteri dalam agama. Dalam hadis mengatakan tutup mulutmu karena setan masuk. Karena setan itu yang bakteri itu setan. Karena yang maksud dengan setan seluruh yang jahat itu setan semuanya. Karena Al-Quran itu yang mengatakan kami menjadikan untuk bangsa manusia dan bangsa jin untuk menyembah, tidak ada bangsa setan. Jadi ini para ulama yang mana dimaksud setan. Jadi ulama mengatakan yang dimaksud setan seluruh yang jahat namanya setan. Ya, namanya setan. Jadi begitulah Nabi Sulaiman setelah dia mengambil pedang, sudah nampak, oh ini yang punya anak. Karena mengatakan jangan dipotong. Kalau yang sana mengatakan biarkan dipotong. Berarti tidak ada kasih sayang, bukan anaknya itu. Karena seorang ibu mesti ada kasih sayangnya. Kemudian faqala Sulaiman u'tu al-walada lil mar'atil ula. Sekarang nampak yang mana yang benar. Maka anak ini kasih yang ibu yang pertama. Karena dia mengatakan jangan dibunuh. Wa amma mu'jizatuhu fasawfa natatabbauha fi kitabillah wa na'khudhu bi aqwabil ara fi tafsir ma wara fiha. Nah, kemudian selanjutnya mengatakan insyaallah kita akan melihat apa keistimewaan dan mukjizat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman dibandingkan dengan nabi yang lain. Nabi Sulaiman pertama keistimewaannya nabi dan raja, dan kekayaannya luar biasa. Sehingga ada riwayat mengatakan istrinya 1000 perempuan. ada riwayat mengatakan 1700 yang bukan perempuan yang biasa, yang hamba sahaya 300. Allah alam. Mudah-mudahan riwayat ini benar. Istrinya saya luar biasa. Kemudian antara lain keistimewaannya dia bisa menguasai jin. Diberikan Allah kekuasaan untuk menguasai jin, bisa perintah. Bahkan angin dia perintah. Bahkan binatang dia paham. Serangga dia paham bahasanya. Dalam Al-Quran jelas. Sini dikatakan di sini ada yang terlalu dikatakan wa bainama kana Sulaiman jalisan sa'ata yaumin id marra bihi ta'irun yatufu wa qala li julasaihi atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Jadi pernah Sulaiman duduk-duduk dengan beberapa sahabat atau barangkali yang orang-orang yang di sekelilingnya, pernah duduk, terus ada burung. Id marra bihi ta'irun, ada burung yatufu, putar-putar. Maka di jelasahi Nabi SAW mengatakan pada orang yang hadir situ, atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Kau paham apa yang bilang itu, yang perempuan yang burung yang putar-putar itu? Innahu yaqulu assalamu alayka. Burung itu mengatakan assalamu alayka ayyuhan malik wan nabi. Hai nabi dan raja. Itu Nabi Sulaiman. Ataqallahu karamata wa adharaka ala aduwika. Allah memberikan kemuliaan kamu dan Allah memberikan kamu kekuasaan mengalahkan musuhmu. Inni muntadikun ila afrahi. Saya mau ke sarang saya. Summa arji'u ilaik. Kemudian saya kembali lagi. Jadi suatu dia burung itu jalan putar-putar, Nabi Sulaiman paham bahasanya. Kasih tahu dengan
Nah, kasih tahu orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian wa innahu sayarju ilaina marratan saniyah. Nah, kemudian mengatakan nanti itu burung itu dia minta permisi mau ke sarangnya, kemudian kembali lagi. Wa qad raja'a at-ta'ir filan, betul. Burung itu setelah dia ke sarangnya pulang lagi ke dekatnya Nabi Sulaiman. Wasta'zana Sulaiman fil Islam, kemudian minta izin kepada Sulaiman untuk mau pergi terbang. Nah, kemudian wasaha indahu tawusun. Nah, pernah juga ada burung merak. Saha dia bunyi. Waqala ama tadaruna ma yaqulun. Nabi Sulaiman mengatakan, paham apa yang dibilang itu burung merak itu? Qalu, orang yang sekeliling mengatakan, qala, Nabi Sulaiman mengatakan innahu yaqulu, dia mengatakan itu yang suaranya itu kama tadinu tudan. Apa artinya kama tadinu tudan? Sebagaimana yang kau lakukan kepada orang, begitu ya kamu akan dilakukan. Jadi bapak-bapak ini, kalau pernah kita mengganggu orang, menyakiti orang, cepat-cepat kita minta maaf. Karena kalau tidak, pasti nanti kita akan diperlakukan seperti yang kita perlakukan orang lain. Kalau bukan kita, nanti keturunan kita. Karena kama tadi nutudan. Jadi saya mengatakan itu burung merak itu dia bilang kama tadi nutudan. Apa yang kita perlakukan kepada orang, baik perkataan atau perbuatan, nanti kita akan diperlakukan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi wahadarat indahu hamama. Terus ada lagi yang hamama, burung merpati, yang hadarat artinya dia apa bahasa Indonesianya, hadarat lebah. Apa bahasa Indonesianya lebah? Terbang terus kalau kapal kan mendarat, kalau burung apa namanya? Bahasa Bugisnya, bahasa daerahnya lebah. Terus ada burung merpati datang ke depannya. Faqala, maka Sulaiman mengatakan apa tadaruna ma taqul? Kau paham apa yang dibilang itu, yang burung hamama itu, burung merpati itu? Qalu la. Para sahabat atau pada ada orang yang ada sekelilingnya mengatakan la. Qala, Sulaiman mengatakan inna taqulu, dia mengatakan subhana rabbil a'la adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi paham, jadi burung merpati yang datang itu dia bertasbih. Dia bilang subhana rabbil a'la adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi itu keistimewaannya Nabi Sulaiman, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami bahasa burung. Bahasa burung. Walaysa dzalika bi'ajibin wala gharib. Ini yang diberikan, keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman ini bukan hal yang ajaib dan bukan barang yang aneh. Wala yastabi'u la yakhfallahu li nabiyyin min anbiya'i, dan ini tidak mustahil Allah akan memberikan kepada seorang nabi keistimewaan seperti ini. Bagi Allah mudah. Wa yu'allimu lughatat tuyuri fa yasma'u tasbihahu, dan dia diajarkan bahasa burung dan dia mendengar tasbihnya. Wa ya'rifu agradahu, dan dia Nabi Sulaiman tahu apa maksud yang bunyinya burung itu. Kemudian wa min dzalika ma'rifatu lughatil hasyarati, di antara juga Nabi Sulaiman diberikan kemampuan memahami bahasa serangga. Serangga. Kita bahasa orang saja sering kita tidak paham. Ini Nabi Sulaiman seluruh hampir semua makhluk dikasih dia paham semua bahasanya. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Kata hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Jadi sewaktu Nabi Sulaiman dia berjalan keluar kota dengan tentaranya. Terus mau lewati sarang semut. Terus ada semut di situ. Kalau 600 seekor semut mengatakan, masuk ke semua di lubangmu.
Masuk salam. Kenapa Nabi Sulaiman dengan tatanan mau lewat? Nanti kau injak kau. Ini dengar Sulaiman. Bagaimana sikapnya Nabi SAW mendengar itu? Fatabassama dhahika. Terus ketawa, tersenyum karena mendengar itu. Min qauliha, mendengar bahasanya, yaitu semut memerintahkan kepada teman-temannya semut masuk dalam sarangnya supaya jangan diinjak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mat. Terus Nabi Sulaiman memuji, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan seperti ini. Kemudian pernah juga Nabi Sulaiman mengumpulkan burung, seluruh binatang, burung dan lain sebagainya, kumpulkan. Terus waktu dia kumpulkan, hudhud, yaitu burung pelatu, tidak ada, tidak kumpul. Terus Nabi Sulaiman mengatakan, mana burung pelatu? Ternyata tidak ada. Nabi Sulaiman dia mengancam, dia akan memotong. Di sini mengatakan, wa tafaqqada at-tayra faqala ma li ala aral huda. Dalam Al-Qur'an surah 6, Nabi Sulaiman memeriksa suatu, dia berkumpul burung, memeriksa. Faqala, dia mengatakan, ma li ala aral huda. Kenapa saya tidak menemukan hudhud, burung pelatu? Amkana minal ghaibin, kenapa dia? Apakah dia tidak ada sehingga dia tidak datang? La wazibannahu adzaban syadidan aw la azbahannahu. Saya nanti akan pukul dia, atau saya akan sembelih dia. Itu karena dia tidak melihat burung hudhud datang. Kemudian setelah datang, Nabi Sulaiman sudah periksa. Wa makatha ghayra ba'idin, akhirnya dia datang. Dia tidak terlalu mendekat karena mendengar ancamannya Nabi Sulaiman, takut dia. Waqala, kemudian melapor, ahattu bima lam tuhit bihi wajidtuka min sab'in binaba'in. Mengatakan, betul suatu Sulaiman meriksa, saya tidak ada. Kenapa? Karena saya ada sesuatu, saya berada suatu tempat, saya melihat suatu kerajaan, saya melihat suatu kaum, yaitu menyembah matahari, yaitu Balkis. Jadi suatu dia Nabi Sulaiman periksa burung, kumpulkan, dia ada hudhud. Ini hudhud ternyata ke Yaman, ke Sabah. Suatu datang melapor, oh saya memang tidak hadir berkumpul. Kenapa? Karena saya berada di daerah ini, saya menemukan satu kaum, satu kerajaan menyembah matahari, bukan menyembah kepada Allah. Ini Nabi Sulaiman agak ragu, apa betul ini atau tidak? Betul apa atau tidak? Akhirnya Nabi Sulaiman, kalau betul itu ada kaum begini, ada satu kaum menyembah matahari, dia kirim surat. Jadi Nabi Sulaiman tulis surat, kemudian suruh burung hudhud bawa. Dalam riwayat mengatakan bahwa suatu hudhud ini, burung hudhud ini, karena Nabi Sulaiman perintah semuanya. Pas ini hudhud, bagaimana bisa dilihat ini Balkis, Raja Balkis di Yaman, di Sabah. Suratnya Nabi Sulaiman, pas hudhud itu taruh di atas rumahnya, lubangnya, yaitu tempatnya matahari masuk dalam rumah karena dia menyembah. Taruh di lubangnya, terus pada waktu itu dia taruh di situ tertutup. Raja Balkis kata, kenapa tertutup di atas itu? Kenapa tertutup? Coba ambil apa yang tutup. Ambil itu surat, ternyata baca, maka innahu min Sulaiman, itu suratnya itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu suratnya. Mata Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin, itu. Jadi dalam suratnya itu mengatakan min Sulaiman, dari Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya, janganlah kamu terlalu sombong terhadap saya, wa atuni muslimin, datang menjadi Islam, taat kepada saya. Itu baca Balkis. Baca Balkis, barangkali mendengar memang ada Nabi Sulaiman. Karena jauhnya Yaman dengan Palestina. Kan Sulaiman di Palestina. Kalau Balkis di Yaman. Akhirnya
Balkis waktu dia baca surat itu, kumpulkan petinggi-petinggi raja atau kalau istilah sekarang, kumpulkan menteri-menterinya. Mengatakan, ini ada surat dari Sulaiman, dia suruh saya masuk Islam. Nah, sekarang Balkis mengatakan, ya ayuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyhadun. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Saya tidak mau memutuskan sesuatu kecuali kalau kalian tidak memberikan pendapat atau menyetujui. Yang orang di sekelilingnya Balkis mengatakan, nannu ulu quwwatin ulu ba'sin syadidi wal amru ilayki fanduri madza ta'murin. Nah, kita sebenarnya ini, kerajaan kita ini kuat dan berani. Tapi wabu demikian, wal amru ilayki. Semua itu menteri-menteri mengatakan wal amru ilayki, persoalan ini terserah dari Balkis raja. Wal amru ilayki, persoalan ini ilayki kepada kita, terserah di tangan kita. Fanduri madza ta'murun. Silakan apa yang kita anggap lebih baik. Dia mengatakan qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Hati-hati kalau seorang raja masuk satu daerah, bisa merusak, bisa menjadikan orang yang mulia menjadi hina. Harus kita ini. Barangkali sudah dengar Balkis ini, bahwa ada Nabi Sulaiman yang raja dan nabi. Wa kadzalika yaf'alun wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin wa nadiratun bima yarjiun. Jadi Balkis pada waktu itu berpikir, mengatakan, coba-coba kita tes dulu. Apa betul raja itu Sulaiman atau dia menyiapkan hadiah. Menurut Balkis hadiah termahal. Baru kita lihat. Kirimkan Sulaiman. Kalau dia terpengaruh kepada hadiah, berarti bukan raja. Kita coba. Nah, suatu ringkasnya, hadiahnya dikirim ke Nabi Sulaiman. Pada waktu dia datang ini, yang suruhannya Ratu Balkis ketemu dengan Sulaiman. Nah, falamma ja'a Sulaiman, sewaktu dia datang kepada Nabi Sulaiman, qala atumidunani bimalin. Kamu mau coba-coba mau kasih saya harta. Apa yang dikasih oleh Allah jauh lebih banyak dan lebih daripada yang kau miliki. Saya ini nabi dan raja, orang kaya. Kekayaannya luar biasa. Istrinya saja 1.000. Jadi bagaimana? Iya. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, irji ilaihim falnatiyannahum bijunurin laki walahum walanukhrijan minna azillah. Jadi saya mengatakan kepada yang membawa hadiah itu, pulang kau. Kalau tidak mau tunduk, saya akan datang dengan tentara yang, dan saya akan menjadikan orang mulianya menjadi hina. Sudah diancam. Tapi satu di pulang ini, barangkali Nabi Sulaiman sudah ada firasatnya bahwa Balkis akan datang, akan tunduk. Suatu dia kumpulkan, jadi suatu merasakan mau datang Balkis, Nabi Sulaiman mengumpulkan ini orang-orang sekelilingnya, termasuk jin dikumpulkan. Nabi Sulaiman mengatakan, sekarang Balkis mau datang. Siapa yang sanggup mendatangkan kepada saya, ambil itu kursi kerajaannya, datang ke Palestina sebelum datang ke sini. Siapa yang sanggup? Wa qala ifritun minal jin. Penggawanya jin mengatakan, ana atika qabla an taquma maqama. Saya bisa mendatangkan kursinya itu Balkis sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Nah, jauhnya Yaman dengan Palestina. Dia mengatakan sebelum kau berdiri, saya bisa datangkan kursinya. Ada lagi yang menentang, mengatakan, wa kana alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika qabla an yatada tarafuka. Ada lagi menentang. Itu masih lama itu, kalau sebelum berdiri, saya sebelum berkelip matamu sudah ada di sini.
Sebelum berkali matanya Nabi Sulaiman sudah ada di kursinya. Coba hebatnya. Dari Yaman berapa kilo itu? Ribu-ribu kilo. Pesawat berapa jam kalau pesawat dari kan. Nah ini belum berkali matanya sudah ada. Dia katakan, jadi pertama qala ifritu minal jin ana atika qabla an taquma makamika. Yang ifrit, yang penggawanya jin itu mengatakan, saya akan mendatangkan kursinya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawi, saya sanggup. Wa kana ladzi indahu ilmu, ada orang yang punya ilmu. Ana atika qabla an tadda ilaika, saya akan mendatangkan sebelum berkelip matamu. Bukan saya berdiri, berkelip matamu. Jadi begitu berkalimat sudah ada itu kursinya. Nah, betul. Jadi Balkis, ringkas cerita, Balkis datang. Sewaktu datang, Balkis masuk melihat, melihat di situ kursi. Falamma ja'at, jadi Balkis karena sudah diancam kalau tidak datang masuk Islam. Saya mengatakan saya akan datang dengan bala tentara yang kuat dan kami akan menjadikan yang mulia menjadi hina, dan kami ada kemungkinan saya akan merusakkan kerajaanmu. Hanya datang. Nah, suatu datang, itu Sulaiman kata, siapa? Yang ini. Karena ada jin, kalau jin kan, jin itu termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah sama dengan malaikat. Maksudnya diberikan kemampuan apa yang dimaui. Apa yang dimaui, mau jadi apa, mau apa. Ya. Jadi ifrit, oleh sebab itu orang Arab itu kalau melihat ada seseorang melakukan sesuatu yang menakjubkan, yang hebat, mengatakan enta ifrit. Kamu ifrit, ini penggawanya jin. Tapi ada lagi menantang. Nah, saya lebih hebat lagi. Kalau dia masih waktu, kalau saya tidak ada waktunya. Sebelum berkelip matamu, saya akan bisa datangnya. Begitu terjadi, lepas bicaranya, terus ada itu kursi. Kursinya Balkis. Nah, suatu datang Balkis, yang ringkas cerita, waktu datang Balkis, tanya dia, siapa kursi itu? Waktu dia masuk. Falamma ja'at qila hakadha arsyuki. Nah, waktu dia masuk, tidak begitu kursimu. Terus tanya, qalat Balkis mengatakan, ka'annahu, seperti kursi itu. Kursi. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kemudian masuk. Ini yang kita agak sedikit, seksi sedikit. Sewaktu dia Balkis masuk di istananya Sulaiman, karena istana Sulaiman itu di pergerakannya itu seperti ada air, ada kaca, ada air di bawah. Nah, suatu datang Balkis, dikira air, nangkap pakaiannya sedikit, kelihatan betisnya. Di sini kata kila lah dukhri sarha palma ra'at hasibat tulu jada, nakira bahwa ombak. Wa kasyawat ansai, akhirnya terbuka betisnya. Akhirnya ringkasnya, Balkis melihat kehebatan yang dimiliki Nabi Sulaiman, kekuasaan yang dimiliki dan keajaiban yang dimiliki, hanya masuk Islam dan menurut riwayat jadi istri lagi. Jadi Balkis jadi istri dari Nabi Sulaiman. Ya. Jadi sudah masuk Islam Balkis atas keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Saya kira inilah barangkali kita ceritanya Nabi Sulaiman. Sehingga insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita akan sampaikan sudah masuk waktu. Lebih dan kurang minta maaf. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi qulubana kana min syarri. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannif rahimahullahu taala Sulaiman alaihi salam wan nabiyyu ibnu nabi Sulaiman ibnu Daud wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamuhu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib yang saya hormati, baiklah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Nabi. Pada kesempatan ini kita akan melihat atau kita akan berbicara tentang sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak terlalu banyak dibicarakan dalam Al-Quran tentang sikapnya kaumnya terhadap dia pada saat atau pada waktu dia Nabi Sulaiman menyampaikan dakwanya. Di sini pengarang hadis buku ini mengatakan Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, wan nabiyyu ibnu nabi, yaitu Nabi Sulaiman dia seorang nabi dan anaknya seorang nabi. Sulaiman ibnu Daud, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Jadi bapaknya juga nabi, dia mewarisi kenabian bapaknya. Wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihi salawatullahi wasallam. Dan dia nasabnya, keturunannya sampai ke abil anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman cucunya Nabi Ibrahim. Kemudian ada walam tuzkar fil Qur'anil Karim da'watuhu fi qaumihi wala mauqifa qaumihi min da'watihi. Al-Quran tidak banyak menyinggung atau menyebutkan dalam Al-Quran dakwanya dalam kaumnya. Jadi bukan Al-Quran menonjolkan ceritanya Nabi Sulaiman, sikap kaumnya terhadap Nabi Sulaiman. Wala mauqifa qaumihi min da'watihi, dan tidak banyak menceritakan sikapnya kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Wa innama ta'arrada al-kitabul hakim lima manahu Allah minal khasa'isi wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati allati tu'ayyidu da'watahu wa tu'akkidu risalatahu. Akan tetapi Al-Quran menyinggung atau memaparkan dalam Al-Quran lima manahu Allah minal khasa'is, apa-apa yang diberikan oleh Allah keistimewaan, ada kekhususan yang dibandingkan dengan nabi yang lain. Wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati, dan mukjizat yang dimuliakan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Allati tu'ayyidu da'watahu, yang mendukung dakwanya, wa tu'akkidu risalatahu, dan memperkuat risalah yang disampaikan. Jadi yang banyak ditonjolkan, ceritakan, yaitu mukjizatnya dan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nanti kita lihat
Wa sawfa natahaddatsu an ba'di hadhil khasa'isi wal mu'jizati sa'ilina Allah ay yaj'alana fiha ibratan wa tafsira wa hidayatan wa tadhkira. Sini pengarang buku mengatakan sebentar kita akan berbicara tentang sebahagian kekhususan yang diberikan Nabi Sulaiman dan mu'jizat dengan memohon kepada Allah agar bisa menjadikan kita ibrah dan tafsirah, bisa menjadi ibrah kepada kita, wa hidayatan wa tazkirah, dan merupakan hidayah dan peringatan kepada kita. Kemudian wa awwalu ma yulfitu an-nadra fi khasais Sulaiman zaka'uhu. Yang pertama-tama yang dilihat keistimewaan yang diberikan Nabi Ismail yang kita lihat, yaitu zaka'uhu, kecerdasannya. Menurut riwayat bahwa Nabi Sulaiman baru berumur 11 tahun sudah nampak kecerdasannya. Bahkan bapaknya yaitu Nabi Daud sering diikutkan dan memutuskan sesuatu perkara karena kecerdasannya. Bahkan Nabi Daud pernah memutuskan perkara, Nabi Sulaiman memberikan pandangan, saran, akhirnya Nabi Daud yang meninggalkan keputusan yang mengambil pendapatnya Nabi Sulaiman pada baru umur 11 tahun. Jadi cerdas sekali Nabi Sulaiman dan kaya sekali Nabi Sulaiman. Sampai Nabi juga raja. Nanti kita akan lihat. Jadi kecerdasannya, wa bu'du nadhari, dan jauhnya pandangannya. Sudah masih muda, sudah jauh pandangannya. Wasi'atu aqlihi, dan keluasan pemikirannya. Hatta gada akbar min sinhi, sampai kelihatannya pemikirannya itu atau pandangannya melampaui umurnya. Jadi masih anak-anak, masih muda, tapi pemikirannya sudah melebihi orang dewasa. Cerdas sekali. Wa hatta kana yaqti fi ba'dil masaili fatahulla amamahu aqdal masyakili. Bahkan sampai sering memutuskan sesuatu, sebagian masalah, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat ruwet, yang sangat susah. Jadi sejak dia anak-anak sudah membantu bapaknya Nabi Sulaiman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Nabi Daud. Sini pertama akan dilihat di sini, wala'alla qissatal habsil ladzi akalatul ganam. Ada kemungkinan kisah tentang yang ada orang kerja di petani, alladzi akalatul ganam, yang ada suatu kaum atau ada kaum mempunyai kambing dimakan tanamannya orang ini. Ini yang disebutkan di sini. Nabi Daud sudah ikut membantu bapaknya menyelesaikan, bahkan mengganti keputusan yang diambil oleh Nabi Daud. Jadi pernah terjadi ada petani ini ada dimakan oleh kambing tanamannya. Nah, kemudian yang petani ini melapor ke Nabi Daud. Nabi Daud yang mengambil keputusan. Di sini katakan, walladzi qada fihi ba'da qada'i abihi. Nabi Sulaiman sering mengambil keputusan, kalau sudah bapaknya mengambil keputusan, Nabi Sulaiman menganggap kurang tepat, akhirnya pandangannya diambil. Fa hadza abuhu bi ra'yi, maka bapaknya yaitu Nabi Daud sering mengambil pendapatnya, meminta pendapatnya. La'alla fi dzalika ma yadhharu fadla Sulaiman wa nabahati dzikrihi wa uluwi qadrihi, yaitu pada waktu Nabi Daud mengambil keputusan mengenai perkara yang petani yang dimakan oleh kambing tanamannya, akhirnya Nabi Sulaiman ikut membantu bapaknya mengambil keputusan
yang berbeda keputusan yang diambil oleh bapaknya, tapi bapaknya dia menerima. Wa mimma yuzkaru Sulaiman dalilan ala bu'di fi nadhrihi. Di antara akan disebutkan sebagai contoh atau sebagai bukti, yaitu jauhnya pandangannya, wasi'ati aqli dan luasnya pemikirannya, ma jaa fit Taurati anil mar'ataini allataini takhasamata fi waladin sagirin. Yaitu ada diceritakan dalam kitab Taurat. Ada diceritakan kisah ada dua perempuan yang pada masanya Nabi Sulaiman, dua perempuan bertengkar mengenai masalah anak. Dua perempuan mengaku anaknya diambil oleh seorang perempuan. Hanya datang melapor. Sini kata haitsu tadai kullu wahidatin minhu annahu walada, di mana setiap wanita itu yang dua itu mengaku bahwa seorang anak itu dia anaknya. Bagaimana ceritanya? Dia kata wadzalika anna imra'ataini ja'ata ila Sulaiman wa waqafata baina yadayhi. Dua perempuan datang kepada Nabi Sulaiman. Datang melapor. Faqalat ihdahuma, salah seorang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, inni askunu ma'a hadhil mar'ati fi baitin wahidin. Saya tinggal satu rumah bersama dengan perempuan ini. Jadi dua-duanya datang melapor. Dia mengatakan, ini perempuan saya sama-sama tinggal satu rumah. Wa qad waladtu ma'aha fil baiti. Dan saya melahirkan di rumah yang saya tinggal sama-sama, saya melahirkan anak laki-laki. Wa fil yaumi tsalisi ba'da wiladati waladat hadhil maratu aidan. 3 hari sesudah saya melahirkan, juga melahirkan ini perempuan ini. Ya. Dua perempuan sama-sama melahirkan dalam satu rumah. Wa kunna ma'am wa lam yakum ma'ana garibun. Nah, kita tinggal sama-sama dalam rumah, dan selama tinggal itu tidak ada yang aneh-aneh dalam rumah. Famata ibnu hadhil mar'ati fil lail. Jadi pada suatu malam, jadi yang perempuan datang itu melapor, ini perempuan ini pada suatu malam mati anaknya, meninggal anaknya. Lianna idza taja'at alaihi, karena dia suatu tidur tentu karena tindis anaknya. Biasanya ibu, kalau biasa ibu muda-muda biasanya ya tidur tindis anaknya, akhirnya dia meninggal anaknya. Faqamat wasatal laili, ini yang ibu ini yang tindis anaknya meninggal, bangun tengah malam. Wa akhadhat ibni min janibi. Kemudian mengatakan, ini ibu ini diambil anakku di sampingku. Kan sama-sama dia anaknya baru lahir. Tanya dia waktu tidur dia tindis mati anaknya. Ya tengah malam saya tidur, bawa itu anakku diambil. Wa ana naimah, saya sementara tidur, wa adzja'athu fi hadniha, dia membaringkan di sampingnya. Wa adzja'at ibnaha al-mayyit fi hadni, kemudian membawa anaknya yang meninggal itu di sampingku, ditukar anaknya. Ya. Ini yang perempuan ini dua datang lapor pada Nabi karena bertengkar. Anakku kau ambil. Mana tidak, anakmu yang meninggal. Saya tidak datang. Jadi bagaimana Nabi Sulaiman ini? Jadi ini perempuan mengatakan, falamma kumtu fis sabahi li adha ibni idza huwa mayyit. Suatu pagi saya bangun mau ke netek saya punya anak ini meninggal. Saya lihat meninggal. Walamma ta'ammaltu fihi, tak saya memperhatikan anak yang samping yang meninggal itu, wajadtu laysa ibni alladhi, bukan anakku yang saya lahirkan itu. Ya, bukan anakku. Dia perhatikan. Berarti dia nak tukar. Walamma sa'ala Sulaiman al-mar'ata tsaniyah nafat dzalika wa ankaratku. Nabi Sulaiman tanya yang perempuan yang kedua itu. Yang satu kan melapor. Mengatakan, tukar anakku. Anaknya meninggal, ambil anakku.
Wakalat mengatakan perempuan yang kedua, kalau tidak, saya ambil anaknya dia meninggal, bukan anaknya meninggal, anaknya dia meninggal. Inna ibni huwal hayyu wa ibnaha huwal mayyit. Anakku yang hidup, anaknya yang meninggal. Ini bertengkar. Wakala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, kasih tahu orang yang sekalian, utuni bisayfin, coba ambilkan saya pedang. Ambilkan pedang. Setelah diambilkan pedang, maka kemudian mengatakan, usturu al-walada syatraini. Coba potong dua anak ini yang hidup ini, potong dua. Wa'atu likulli imra'atin syatra, kemudian masing-masing ambil separuh. Perempuan ambil separuh, ini separuh. Potong dua itu yang hidup. Nah, suatu ini yang disuruh potong, fasarahat ihdahuma, maka salah satunya dari perempuan itu berteriak. Berteriak mengatakan, mengatakan, la ya Sayyid, jangan. Ya Tuhan, jangan. Utuha al-walada wala tersebut. Jangan dibunuh, jangan dipotong. Kasih saja dia yang ini supaya tidak mati. Kasih saja dia. Itu yang melaporkan karena anakku diambil. Wa masanya, sedangkan perempuan yang kedua, wakalat mengatakan, usturu, potonglah. Potong dua. Hatta la yakuna li wala laki. Sampai kamu tiap punya anak, saya juga tiap punya anak. Biarkan dimatikan. Dipotong dua. Wakala Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, qad wadahal haqq wa sekarang sudah nampak kebenaran. Di situ nampak mata utul walada lil mar'atil ula, kasih anak ini kepada anak perempuan yang pertama tadi melapor. Wala tumitu apa inna umau. Jangan kebunuh karena itu ibunya. Kan nampak karena dia berteriak. Yang penting ambil itu, jangan dibunuh. Kau yang salah, biar dibunuh. Berarti ada kasih sayang, berarti itu bukan anaknya. Ya. Jadi ini caranya Nabi Sulaiman memutuskan perkara. Dia cerdas sekali. Soalnya kalau dalam Al-Quran itu kalau anak tertukar ada solusinya dalam Al-Quran. Yaitu Syekh Mutawalli Syarawi di Mesir pernah dia sakit, dirawat di Amerika. Waktu dirawat di Amerika, semua dokter ahli di Amerika mengatakan, ayo, ada ulama dari Mesir yang terkenal itu ada sekarang dirawat di Amerika. Ayo kita pergi ketemu dia. Sepakat berunding dengan satu topik yang mau ditanyakan. Bagaimana menyelesaikan kalau ada dua ibu tertukar anaknya? Kan sering itu tertukar anaknya orang kan. Ya. Siapa tahu kerjasama dengan suster, kasih pindah itu namanya anaknya ke anak yang lain. Jadi dalam Al-Quran ada solusinya. Jadi datanglah ini sekelompok dokter kepada Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bagaimana caranya menyelesaikan kalau dua ibu bertengkar tertukar anaknya. Bagaimana menyelesaikan? Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran mengatakan lizzakari mislu haddil unsayaini. Dalam Al-Quran sudah menyatakan bahwa dalam pembagian waris itu kalau anak laki-laki dua bahagiannya, kalau anak perempuan satu bahagiannya. Jadi adil menurut Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu, agama Islam itu bukan yang dianggap adil satu-satu. Ada kalanya 3, ada kalanya 4, dan di 1 itu adil. Jadi Syekh Mutawalli mengatakan Al-Quran menyelesaikan itu. Apa artinya? Al-Quran mengatakan kalau laki-laki 2 pembagiannya, perempuan 1. Jadi kalau perempuan jangan berkelahi saudaranya. Karena berkelahi saudaranya melapor kepada dia, dikalah itu. Lebih aku saja, tambah damai saja. Apa yang dimaksud? Al-Quran mengatakan, minta maaf karena ini agak sedikit. Al-Quran Syarah mengatakan, kalau ada 2 ibu tertukar anaknya, ada anak perempuan, ada anak laki-laki tertukar ini, bagaimana menyelesaikan?
Mengatakan, coba ambil ASI-nya kedua ibu ini. Ambil ASI-nya dengan ukuran yang sama, misalnya 50 cc. Kemudian timbang. Kalau ditimbang, yang ibu yang melahirkan anak laki-laki beratnya 2 kali lipat dari beratnya ASI-nya ibu yang melahirkan perempuan. Bisa Pak dicoba. Ibu bisa coba ini. Jadi anak perempuan yang lahir dari ibu, kemudian ibu yang lain anak laki-laki anaknya, maka air ASI-nya itu lebih berat 2 kali lipat dibandingkan dengan yang melahirkan perempuan. Itu biasanya kita di kampung kita sering dengar yang ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki iswana setete. Nak pandai itu kalau anak perempuan ibunya mengatakan swana tete, tapi yang anak laki-laki swana tete. Memang karena dikasih 2 kali lipat. Bisa dibuktikan ini karena Al-Quran mengatakan demikian. Jadi Al-Quran itu ajaran agama itu makin diteliti makin nampak kebenarannya. Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan oleh agama itu kebenarannya luar biasa, tambah diteliti secara ilmiah, tidak ada yang bertentangan dengan ilmiah, penelitian ilmiah. Misalnya yang mudah-mudah saja, ajaran agama itu kalau bersin orang, kalau bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau menguap suruh tutup. Kini sudah diteliti oleh dokter, ada kesehatan, karena kalau bersin itu orang artinya keluar ada bakteri-bakteri dari mulut kita, dan itu tandanya bahwa pertahanan badan kita menolak yaitu ya bakteri yang mau masuk di tubuh kita, sehingga kata alhamdulillah. Tapi kalau menguap tutup, jangan masuk bakteri dalam agama. Dalam hal mengatakan tutup mulutmu karena setan masuk, karena setan itu yang bakteri itu setan. Karena yang maksud dengan setan seluruh yang jahat itu setan semuanya. Karena Al-Quran itu yang mengatakan kami menjadikan untuk bangsa manusia dan bangsa jin untuk menyembah, tidak ada bangsa setan. Jadi ini para ulama yang mana dimaksud setan. Jadi ulama mengatakan yang dimaksud setan seluruh yang jahat namanya setan. Ya, namanya setan. Jadi begitulah Nabi Sulaiman setelah dia mengambil pedang, sudah nampak, oh ini yang punya anak. Karena mengatakan jangan dipotong. Kalau yang sana mengatakan biarkan dipotong. Berarti tidak ada kasih sayang, bukan anaknya itu. Karena seorang ibu mesti ada kasih sayangnya. Kemudian faqala Sulaiman u'tu al-walada lil mar'atil ula, sekarang nampak yang mana yang benar, maka anak ini kasih yang ibu yang pertama, karena dia mengatakan jangan dibunuh. Wa amma mu'jizatuhu fasawfa natatabbauha fi kitabillah wa na'khudhu bi aqwabil ara fi tafsir ma wara fiha. Kemudian selanjutnya mengatakan insyaallah kita akan melihat keistimewaan dan mujizat-mujizat yang diberikan oleh Nabi Sulaiman dibandingkan dengan Nabi yang lain. Nabi Sulaiman pertama keistimewaannya Nabi dan Raja, dan kekayaannya luar biasa, sehingga ada riwayat mengatakan istrinya 1000 perempuan. ada riwayat yang kata 1700 yang bukan perempuan yang biasa, yang hamba sahaya 300. Allah alam, mudah-mudahan riwayat ini benar. Istrinya saya luar biasa. Kemudian antara lain keistimewaannya dia bisa menguasai jin. Diberikan Allah kekuasaan untuk menguasai jin, bisa perintah. Bahkan angin dia perintah. Bahkan binatang dia paham. Serangga dia paham bahasanya. Dalam Al-Quran jelas.
Sini dikatakan di sini ada yang terlalu dikatakan wa bainama kana Sulaiman jalisan sa'ata yaumin id marra bihi ta'irun yatufu fa qala li julasaihi atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Jadi pernah Sulaiman duduk-duduk dengan beberapa sahabat atau barangkali yang orang-orang yang di sekelilingnya pernah duduk, terus ada burung id marra bihi ta'irun, ada burung yatufu, putar-putar. Maka di jelasahi bisa mengatakan pada orang yang hadir situ, atadaruna ma yaqulu hadha ta'ir. Kau paham apa yang bilang itu, yang perempuan yang burung yang putar-putar itu? Innahu yaqulu assalamu alayka. Burung itu mengatakan assalamu alayka ayyuhan malik wan nabi. Ai nabi dan raja. Itu Nabi Sulaiman. Ataqallahu karamata wa adharaka ala aduwika. Allah memberikan kemuliaan kamu dan Allah memberikan kamu kekuasaan mengalahkan musuhmu. Inni muntadikun ila afrahi, saya mau ke sarang saya. Summa arji'u ilaik, kemudian saya kembali lagi. Jadi suatu dia burung itu jalan putar-putar, Nabi Sulaiman paham bahasanya. Kasih tahu orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian wa innahu sayabju ilaina marratan saniyah. Kemudian mengatakan nanti itu burung itu dia minta permisi mau ke sarangnya, kemudian kembali lagi. Wa qad raja'a at-ta'ir filan, betul. Burung itu setelah dia ke sarangnya pulang lagi ke dekatnya Nabi Sulaiman. Wasta'zana Sulaiman fil Islam, kemudian minta izin kepada Sulaiman untuk mau pergi terbang. Kemudian wasaha indahu tawusun. Pernah juga ada burung merak. Saha dia bunyi. Waqala ama tadaruna ma yaqulun. Nabi Sulaiman mengatakan, paham apa yang dibilang itu burung merak itu? Qalu, orang yang sekeliling mengatakan, la. Qala, Nabi Sulaiman mengatakan innahu yaqulu, dia mengatakan itu yang suaranya itu kama tadinu tudan. Apa artinya kama tadinu tudan? Sebagaimana yang kau lakukan kepada orang, begitu ya kamu akan dilakukan. Jadi bapak-bapak ini, kalau pernah kita mengganggu orang, menyakiti orang, cepat-cepat kita minta maaf. Karena kalau tidak, pasti nanti kita akan diperlakukan seperti yang kita perlakukan orang lain. Kalau bukan kita, nanti keturunan kita. Karena kama tadinu tudan. Jadi saya mengatakan itu burung merak itu dia bilang kama tadinu tudan. Apa yang kita perlakukan kepada orang, baik perkataan atau perbuatan, nanti kita akan diperlakukan seperti itu. Kemudian ada lagi wahadarat indahu hamama. Terus ada lagi yang hamama, burung merpati yang hadarat, artinya dia apa bahasa Indonesianya hadarat, lebah. Apa bahasa Indonesianya lebah? Terbang terus kalau kapal kan mendarat, kalau burung apa namanya? Bahasa Bugisnya, bahasa daerahnya lebah. Terus ada burung merpati datang ke depannya. Faqala, maka Sulaiman mengatakan ama tadaruna ma taqul. Kau paham apa yang dibilang itu yang burung hamama itu, burung merpati itu? Qalu la. Para sahabat atau pada ada orang yang ada sekelilingnya mengatakan la. Qala, Sulaiman mengatakan inna taqulu, dia mengatakan subhana rabbil a'la adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi paham, jadi burung merpati yang datang itu dia bertasbih. Dia bilang subhan rabbil a'la adada ma fi samawati wa ardihi. Jadi itu keistimewaannya Nabi Sulaiman, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami bahasa burung. Bahasa burung. Walaysa dzalika bi'ajibin wala gharib.
Ini yang diberikan, keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman ini bukan hal yang ajaib dan bukan barang yang aneh. Wala yastabi'u la yakshfullahu li nabiyyin min anbiya'i, dan ini tidak mustahil Allah akan memberikan kepada seorang nabi keistimewaan seperti ini. Bagi Allah mudah. Wa yu'allimu lughatat tuyuri fa yasma'u tasbihahu, dan dia diajarkan bahasa burung dan dia mendengar tasbihnya. Wa ya'rifu agradahu, dan dia Nabi Sulaiman tahu apa maksud yang bunyinya burung itu. Kemudian wa min dzalika ma'rifatu lughatil hasyarati, di antara juga Nabi Sulaiman diberikan kemampuan memahami bahasa serangga. Kita bahasa orang saja sering kita tidak paham. Ini Nabi Sulaiman hampir semua makhluk dikasih dia paham semua bahasanya. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an. Kata hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Jadi sewaktu Nabi Sulaiman dia berjalan keluar kota dengan tentaranya. Terus mau lewati sarang semut. Terus ada semut di situ, qalat namlatun, seekor semut mengatakan, masuk ke semua di lubangmu, masuk ke sarangmu. Kenapa? Nabi Sulaiman dengan tataran mau lewat, nanti kau injak kau. Ini dengar Sulaiman. Bagaimana sikapnya Nabi Sulaiman mendengar itu? Fatabassama dhahika, terus ketawa, tersenyum karena mendengar itu. Min qauliha, mendengar bahasanya, yaitu semut memerintahkan kepada teman-temannya semut masuk dalam sarangnya supaya jangan diinjak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mat. Terus Nabi Sulaiman memuji, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan seperti ini. Kemudian pernah juga Nabi Sulaiman mengumpulkan burung, seluruh binatang, burung dan lain sebagainya, kumpulkan. Terus waktu dia kumpulkan, hudhud, yaitu burung pelatu, tidak ada, tidak kumpul. Terus Nabi Sulaiman mengatakan, mana burung pelatu? Ternyata tidak ada. Nabi Sulaiman dia mengancam, dia akan memotong. Di sini mengatakan wa tafakkada at-tayra faqala ma li ala aral huda. Dalam Al-Qur'an surah 6, Nabi Sulaiman memeriksa suatu, dia berkumpul burung, memeriksa, faqala, dia mengatakan ma li ala aral huda, kenapa saya tidak menemukan hudhud, burung pelatu? Amkana minal ghaibin, kenapa dia? Apakah dia tidak ada sehingga dia tidak datang? La wazibannahu adzaban syadidan aw la azbahannahu. Saya nanti akan pukul dia atau saya akan sembelih dia. Itu karena dia tidak melihat burung hudhud datang. Kemudian setelah datang, Nabi Sulaiman sudah periksa. Wa makata ghaira ba'idin, akhirnya dia datang, dia tidak terlalu mendekat karena mendengar ancamannya Nabi Sulaiman, takut dia. Waqala, kemudian melapor, ahadtu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in binaba'in. Mengatakan betul suatu Sulaiman meriksa, saya tidak ada. Kenapa? Karena saya ada sesuatu, saya berada suatu tempat, saya melihat suatu kerajaan, saya melihat suatu kaum yaitu menyembah matahari, yaitu Balkis. Jadi suatu dia Nabi Sulaiman periksa burung, kumpulkan, dia ada hudhud. Ini hudhud ternyata ke Yaman, ke Sabah. Suatu datang melapor, oh saya memang tidak hadir berkumpul. Kenapa? Karena saya berada di daerah ini, saya menemukan satu kaum, satu kerajaan menyembah matahari, bukan menyembah kepada Allah. Ini Nabi Sulaiman agak ragu, apa betul ini atau tidak? Betul apa atau tidak? Akhirnya Nabi Sulaiman, kalau betul itu ada kaum begini, ada satu kaum menyembah matahari,
Dia kirim surat. Jadi Nabi Sulaiman tulis surat, kemudian suruh burung hudhud bawa. Nah, dalam riwayat mengatakan bahwa suatu hudhud ini, burung hudhud ini, karena Nabi Sulaiman perintah semuanya. Pas ini hudhud bagaimana bisa dilihat ini Balkis, Raja Balkis di Yaman, di Sabah. Suratnya Nabi Sulaiman, pas hudhud itu taruh di atas rumahnya lubangnya, yaitu tempatnya matahari masuk dalam rumah karena dia menyembah. Taruh di lubangnya, terus pada waktu itu dia taruh di situ tertutup. Nah, Raja Balkis kata, kenapa tertutup di atas itu? Kenapa tertutup? Coba ambil apa yang tutup. Nah, ambil itu surat, ternyata baca, maka innahu min Sulaiman, itu suratnya itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu suratnya. Maka Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin, itu. Jadi dalam suratnya itu mengatakan min Sulaiman, dari Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya, janganlah kamu terlalu sombong terhadap saya, waktu ini muslimin, datang menjadi Islam, taat pada saya. Nah, itu baca Balkis. Baca Balkis, nah, barangkali mendengar memang ada Nabi Sulaiman, karena jauhnya Yaman dengan Palestina. Kan Sulaiman di Palestina, kalau Balkis di Yaman. Akhirnya Balkis waktu dia baca surat itu, kumpulkan petinggi-petinggi raja atau kalau istilah sekarang, kumpulkan menteri-menterinya, mengatakan ini ada surat dari Sulaiman, dia suruh saya masuk Islam. Nah, sekarang Balkis mengatakan, ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyhadun. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Saya tidak mau memutuskan sesuatu kecuali kalau kalian tidak memberikan pendapat atau menyetujui. Yang orang di sekelilingnya Balkis mengatakan, nannu ulu quwwatin ulu ba'sin syadidi wal amru ilayka fanduri madza ta'murin. Nah, kita sebenarnya ini, kerajaan kita ini kuat dan berani. Tapi walaupun demikian, wal amru ilayki, semua itu menteri-menteri mengatakan wal amru ilayki, persoalan ini terserah dari Balkis raja. Wal amru ilayki, persoalan ini ilayki kepada kita, terserah di tangan kita. Fanduri madza ta'murun. Silakan apa yang kita anggap lebih baik. Dia mengatakan qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Hati-hati kalau seorang raja masuk satu daerah, bisa merusak, bisa menjadikan orang yang mulia menjadi hina. Harus kita ini. Barangkali sudah dengar Balkis ini, bahwa ada Nabi Sulaiman yang raja dan nabi. Wa kadzalika yaf'alun. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin wa nadiratun bima yarji'un. Jadi Balkis pada waktu itu berpikir, mengatakan, coba-coba kita tes dulu. Apa betul raja itu Sulaiman atau dia menyiapkan hadiah. Menurut Balkis hadiah termahal. Baru kita lihat. Kirimkan Sulaiman. Kalau dia terpengaruh kepada hadiah, berarti bukan raja. Kita coba. Nah, suatu ringkasnya, hadiahnya dikirim ke Nabi Sulaiman. Pada waktu dia datang ini, yang suruhannya Ratu Balkis ketemu dengan Sulaiman. Nah, falamma ja'a Sulaiman, sewaktu dia datang kepada Sulaiman, qala atumidunani bimalin. Kamu mau coba-coba mau kasih saya harta. Apa yang dikasih oleh Allah jauh lebih banyak dan lebih daripada engkau miliki. Saya ini nabi dan raja, orang kaya. Kekayaannya luar biasa. Istrinya saja 1000. Jadi bagaimana? Iya. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan, irji ilaihim falnatiyannahum bijunurin la qibalahum wa la nukhrijan minna azillah.
Jadi saya mengatakan kepada yang membawa hadiah itu, pulang kau. Kalau tidak mau tunduk, saya akan datang dengan tentara yang, dan saya akan menjadikan orang mulianya menjadi hina. Sudah diancam. Tapi suatu di pulang ini, barangkali Nabi Sulaiman sudah ada firasatnya bahwa Balkis akan datang, akan tunduk. Suatu dia kumpulkan, jadi suatu merasakan mau datang Balkis, Nabi Sulaiman mengumpulkan ini orang-orang sekalinya termasuk jin dikumpulkan. Nabi Sulaiman mengatakan, sekarang Balkis mau datang. Siapa yang sanggup mendatangkan kepada saya, ambil itu kursi kerajaannya, datang ke Palestina sebelum datang ke sini. Siapa yang sanggup? Wa qala ifritun minal jin. Penggawanya jin mengatakan, ana atika qabla an taquma maqama. Saya bisa mendatangkan kursinya itu Balkis sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Nah, jauhnya Yaman dengan Palestina. Dia mengatakan sebelum kau berdiri, saya bisa datangkan kursinya. Ada lagi yang menentang, mengatakan, wa kana alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika qabla an yatada tarafuka. Ada lagi menentang. Itu masih lama itu, kalau sebelum berdiri, saya sebelum berkelip matamu sudah ada di situ. Sebelum berkelip matanya Nabi Sulaiman sudah ada di kursinya. Coba hebatnya. Dari Yaman berapa kilo itu? Beribu-ribu kilo. Pesawat berapa jam kalau pesawat dari kan. Nah ini belum berkelip matanya sudah ada. Dia katakan, jadi pertama qala ifritu minal jin ana atika qabla an taquma makamika. Yang ifrit, yang penggawanya jin itu mengatakan, saya akan mendatangkan kursinya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawi, saya sanggup. Wa kana alladhi indahu ilmun, ada orang yang punya ilmu. Ana atika qabla an tadda ilaika, saya akan mendatangkan sebelum berkelip matamu. Bukan saya berdiri, berkelip matamu. Jadi begitu berkelip, sudah ada itu kursinya. Nah, betul. Jadi Balkis, ringkas cerita, Balkis datang. Sewaktu datang, Balkis masuk, melihat di situ kursi. Falamma ja'at, jadi Balkis karena sudah diancam kalau kau tidak datang masuk Islam, saya mengatakan saya akan datang dengan bala tentara yang kuat dan kami akan menjadikan yang mulia menjadi hina, dan kami ada kemungkinan saya akan merusakkan kerajaanmu. Hanya datang. Nah, suatu datang, itu Sulaiman kata, siapa? Datang ini. Karena ada jin, kalau jin kan, jin itu termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah sama dengan malaikat. Maksudnya diberikan kemampuan apa yang dimaui. Apa yang dimaui, mau jadi apa, mau apa. Ya. Jadi ifrit, oleh sebabnya itu orang Arab itu kalau melihat ada seseorang melakukan sesuatu yang menakjubkan, yang hebat, mengatakan enta ifrit. Jadi kamu ifrit, ini penggawanya jin. Tapi ada lagi menantang. Nah, saya lebih hebat lagi. Kalau dia masih waktu, kalau saya tidak ada waktunya. Sebelum berkelip matamu, saya akan bisa datangnya. Begitu terjadi, lepas bicaranya, terus ada itu kursi. Kursinya Balkis. Nah, suatu datang Balkis, yang ringkas cerita, waktu datang Balkis, tanya dia, siapa kursi itu? Waktu dia masuk. Falamma ja'at qila hakadha arsyuki. Nah, waktu dia masuk, tidak begitu kursimu. Terus tanya. Qalat Balkis mengatakan, ka'annahu, seperti kursi itu. Kursi. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslim. Kemudian masuk. Ini yang kita agak sedikit, seksi sedikit. Waktu dia Balkis masuk di istananya Sulaiman, karena istana Sulaiman itu
di pergerakannya itu seperti ada air, ada kaca, ada air di bawah. Nah, suatu datang Bilqis, dia kira air, nangkap pakaiannya sedikit, kelihatan betisnya. Di sini kata kila lah dukhri sarha palma ra'at hasibat tulu jada nakira bahwa ombak. Wa kasyafat ansai akhirnya terbuka betisnya. Ringkasnya Balqis melihat kehebatan yang dimiliki Nabi Sulaiman, kekuasaan yang dimiliki dan keajaiban yang dimiliki, hanya masuk Islam dan menurut riwayat jadi istri lagi. Jadi Balqis jadi istri dari Nabi Sulaiman. Ya. Jadi sudah masuk Islam Balqis atas keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Saya kira inilah barangkali kita ceritanya Nabi Sulaiman. Sehingga insya Allah nanti kalau ada waktu lagi kita akan sambungkan selama waktu. Lebih dalam kurang minta maaf. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabbi qulubana kana min syarri. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannif rahimahullah ta'ala Sulaiman alaihissalam wa nabiyyu ibnu nabi Sulaiman ibnu Daud wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihim salawatullahi wa salamuhu ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib yang saya hormati. Baiklah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Nabi. Pada kesempatan ini kita akan melihat atau kita akan berbicara tentang sejarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak terlalu banyak dibicarakan dalam Al-Quran tentang sikapnya kaumnya terhadap dia pada saat atau pada waktu dia Nabi Sulaiman menyampaikan dakwanya. Di sini pengarang hadis buku ini mengatakan Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, wan nabiyyu ibnu nabi, yaitu Nabi Sulaiman, dia seorang nabi dan anaknya seorang nabi. Sulaiman ibnu Daud, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Jadi bapaknya juga nabi, dia mewarisi kenabian bapaknya. Wa yantahi nasabuhu ila abil anbiya Ibrahim alaihi salawatullahi wasallam. Dan dia nasabnya, keturunannya sampai ke abil anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman cucunya Nabi Ibrahim. Kemudian ada walam tuzkar fil Qur'anil Karim da'watuhu fi qaumihi wala mauqifa qaumihi min da'watihi. Al-Quran tidak banyak menyinggung atau menyebutkan dalam Al-Quran dakwanya dalam kaumnya. Jadi bukan Al-Quran menonjolkan ceritanya Nabi Sulaiman
sikap kaumnya terhadap Nabi Sulaiman. Wala mauqifa qaumihi min da'watihi, dan tidak banyak menceritakan sikapnya kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Wa innama ta'arrada al-Qur'an ta'arrada al-kitabul hakim lima manahu Allah min al-khasa'isi wa ma qarramahu bihi min al-mu'jizati allati tu'ayyidu da'watahu wa tu'akkidu risalatahu. Akan tetapi Al-Quran menyinggung atau memaparkan dalam Al-Quran lima manahu Allah min al-khasa'is, apa-apa yang diberikan oleh Allah keistimewaan. Ada kekhususan yang dibandingkan dengan nabi yang lain. Wa ma qarramahu bihi minal mu'jizati, dan mukjizat yang dimuliakan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Allati tu'ayyidu da'watahu, yang mendukung dakwahnya, wa tu'akkidu risalatahu, dan memperkuat risalah yang disampaikan. Jadi yang banyak ditonjolkan, ceritakan, yaitu mukjizatnya dan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nanti kita lihat, wa sawfa natahaddatsu an ba'di hadhil khasa'isi wal mu'jizati sa'ilina Allah ay yaj'alana fiha ibratan wa tafsira wa hidayatan wa tadhkira. Sini pengarang buku mengatakan, sebentar kita akan berbicara tentang sebahagian kekhususan yang diberikan Nabi Sulaiman dan mukjizat dengan memohon kepada Allah agar bisa menjadikan kita ibrah dan tafsirah, bisa menjadi ibrah kepada kita, wa hidayatan wa tazkirah, dan merupakan hidayah dan peringatan kepada kita. Kemudian wa awwalu ma yulfitu an-nadra fi khasa'is Sulaiman dzaka'uhu. Yang pertama-tama yang dilihat keistimewaan yang diberikan Nabi Ismail, yang kita lihat, yaitu dzaka'uhu, kecerdasannya. Menurut riwayat bahwa Nabi Sulaiman baru berumur 11 tahun sudah nampak kecerdasannya. Bahkan bapaknya yaitu Nabi Daud sering diikutkan dalam memutuskan sesuatu perkara karena kecerdasannya. Bahkan Nabi Daud pernah memutuskan perkara, Nabi Sulaiman memberikan pandangan, saran, akhirnya Nabi Daud meninggalkan keputusan yang mengambil pendapatnya Nabi Sulaiman pada baru umur 11 tahun. Jadi cerdas sekali Nabi Sulaiman, dan kaya sekali Nabi Sulaiman. Samping Nabi juga raja. Nanti kita akan lihat. Jadi kecerdasannya, wa bu'du nadhari, dan jauhnya pandangannya. Sudah masih muda, sudah jauh pandangannya. Wasi'atu aqlihi, dan keluasan pemikirannya. Hatta gada akbar min sinhi, sampai kelihatannya pemikirannya itu atau pandangannya melampaui umurnya. Jadi masih anak-anak, masih muda, tapi pemikirannya sudah melebihi orang dewasa. Cerdas sekali. Wa hatta kana yaqti fi ba'dil masaili fatahulla amamahu aqdal masyakili. Bahkan sampai sering memutuskan sesuatu, sebagian masalah, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sangat rumit, yang sangat susah. Jadi sejak dia anak-anak sudah membantu bapaknya Nabi Sulaiman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Nabi Daud. Sini pertama akan dilihat di sini, wala'alla qissatal habsil ladzi akalatul ganam. Ada kemungkinan kisah tentang yang ada orang kerja di petani, alladzi akalatul ganam,
yang ada suatu kaum atau ada kaum mempunyai kambing dimakan tanamannya orang ini. Nah, ini yang disebutkan di sini. Nabi Daud sudah ikut membantu bapaknya menyelesaikan, bahkan mengganti keputusan yang diambil oleh Nabi Daud. Jadi pernah terjadi ada petani ini ada dimakan oleh kambing tanamannya. Nah, kemudian yang petani ini melapor ke Nabi Daud. Nah, Nabi Daud yang mengambil keputusan. Di sini katakan, "Walladzi qada fihi ba'da qada'i abihi." Nabi Sulaiman sering mengambil keputusan kalau sudah bapaknya mengambil keputusan, Nabi Sulaiman menganggap kurang tepat, akhirnya dia pandangannya diambil. Fahadha abuhu bira'hi, maka bapaknya yaitu Nabi Daud sering mengambil pendapatnya, meminta pendapatnya. La'alla fi dzalika ma yadhharu fadla Sulaiman wa nabahati dzikrihi wa uluwi qadrihi, yaitu pada waktu Nabi Daud mengambil keputusan mengenai perkara yang petani yang dimakan oleh kambing tanamannya, akhirnya Nabi Sulaiman ikut membantu bapaknya mengambil keputusan yang berbeda keputusan yang diambil oleh bapaknya, tapi bapaknya dia menerima. Wa mimma yuzkaru Sulaiman dalilan ala bu'di fi nadhrihi, di antara akan disebutkan sebagai contoh atau sebagai bukti yaitu jauhnya pandangannya, wasi'ati aqli dan luasnya pemikirannya, ma jaa fit Taurati anil mar'ataini allataini takhasamata fi waladin sagirin, yaitu ada diceritakan dalam kitab Taurat. Ada diceritakan kisah ada dua perempuan yang pada masanya Nabi Sulaiman, dua perempuan bertengkar mengenai masalah anak. Dua perempuan mengaku anaknya diambil oleh seorang perempuan. Hanya datang melapor. Sini kata haitsu tadai kullu wahidatin minhu annahu walada, di mana setiap wanita itu yang dua itu mengaku bahwa seorang anak itu dia anaknya. Bagaimana ceritanya? Dia kata wadzalika anna imra'ataini ja'ata ila Sulaiman wa waqafata baina yadayhi. Dua perempuan datang kepada Nabi Sulaiman, datang melapor. Faqalat ihdahuma, salah seorang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, inni askunu ma'a hadhil mar'ati fi baitin wahidatin